Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat api dimanapun berada, alhamdulillah jumpa lagi kita pada sesi kali ini. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, telah mengutus beliau membawa risalah, sehingga kita semuanya bisa menikmati dinul Islam dengan kesempurnaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa kabar? Alhamdulillah baik, Abang. 1 match saja, Bang. Saya yakin saya juga kalah kok, Bang. Ada apa ini? Kok gerangan apa ini? Mata picek diajak diskusi. Nora, Nabi kau katakan kalau kau otak separuh berarti itu goblok, katanya. Aduh, ya Allah. Itu justru data ilmiah menjelaskan, sains juga menjelaskan itu betul. Wanita itu maksudnya hadits itu adalah lebih mengedepankan kemudian perasaan daripada akal sehat. Wanita itu begitu, lebih mengedepankan perasaannya daripada akalnya. Itulah wanita. Tapi perasaannya ini juga tidak akan mau dijadikan sebagai acuan untuk mempercayai atau meyakini atau memutuskan satu perkara yang jauh dari kebenaran akal. Itulah wanita. Mereka cenderung lebih peka, berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu rasionya yang harus menjadi penggerak di dalam dia mengambil sikap. Tapi kalau wanita, ya itulah ibu yang sulit dilupakan oleh seorang anak ketika ibunya lebih mengedepankan perasaannya daripada akalnya sendiri. Terkadang ibu mengorbankan apapun itu demi anaknya. Karena apa? Karena perasaan. Berbeda dengan seorang ayah. Ayahnya tegas, meskipun dia dua pilihan antara memberikan kenyamanan terhadap anak-anaknya. Namun karena seorang laki-laki kadarnya memang seperti itu, ya terkadang anak harus merasakan sakit, sedih, terharu oleh karena ketegasan ayah dalam menegakkan item-item putusan yang kemudian bersumber dari kebenaran insting. Berbeda dengan ibu, gitu. Ya, jadi kalau ada laki-laki lebih mengedepankan perasaannya daripada logikanya, berarti itu laki-laki yang salah cetak. Dengar kalian di bawah ya. Begitu memang adanya. Itulah keadaan Nabi Muhammad itu, subhanallah, luar biasa. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan itu adalah wahyu dari Allah. Pasti sebuah kebenaran. Jadi jangan diragukan itu. Jangan dijadikan sebagai mainan atau hinaan terhadap kami Islam. Karena ilmu akan membuat Anda malu nanti. Itu jelas itu. Daripada di kitab mereka perempuan malah nggak boleh bicara di tengah-tengah jemaat, nggak boleh, iya kan? Perempuan nggak boleh mengajar di kitab mereka, benar nggak? Perempuan itu tidak diutamakan bagi mereka.
Betul itu. Bahkan perempuan harus menganggap suaminya itu seperti Tuhan. Gimana dek? Kenapa mereka nggak terima ya bang? Ya itu dia, sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Malah dari karakter seperti itulah kita bisa tahu bahwa apa yang diterangkan Al-Quran, surah apa itu ya? Surah apa itu ya? Bukan. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Jadi Allah sudah menetapkan satu perkara, neraka akan dipenuhi oleh manusia dan jin karena mereka punya hati, punya mata, punya telinga, tapi mereka tidak gunakan untuk memaknai ayat-ayat Allah. Mereka lebih hina, kata Allah, mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Seperti itu sudah. Kamu menang dek. Bang jangan kayak gitu bang, aku malu bang. Tapi di bawah, Serius? masa murid lawan guru, itulah setelah muridnya kalah. Si juara Kristen. Juara. Ada juara. Nalokok din na sinong ka. Yang kira. Aduh. Ating kanisipin ng imana. Malam baik. Tuh bang, aduh maaf bang, abang pindah, abang naik lagi. Dia Kristen itu. Abang pindah tempat, baru abang naik lagi bang. Tapi kalau memang abang mau diskusi, ke rumbang Zoom aja nggak apa-apa bang. Iya, kupikir tadi aku yang diusir nih. Hampir aku langsung turun. Kenapa bang? Serius. Abang pindah, kata abang pindah atau aku turunin. Mana bang? Dia, coba kirim naik lagi ya bang. Noise sekali tempat abang. Dia Kristen, dia Dia tanya open ya? kamu mana katanya. Kenapa? Bang? Kenapa? Dia tanya Allah Apa kamu katanya? mana? Oh boleh. Naikkan ke sini biar kita kasih miwon telinganya. Usir, nggak berani lah sih. Makan juga kalian. Ada yang mau syahadat tadi. Di tempatnya sih siapa katanya? Kunanda. Nanti naik di Komal. Oh nanti. Ya. Akang dan Bang Handi ke tempat yang mau live mau syahadat offline. Oh, dia nggak mau online. Tapi dia mau naik di Komal. Dari mana bang? Jakarta. Anakku lagi mau kawin. Halo juara, bang juara. Oh, sekarang mah. Oh iya, selamat malam itu aku. Itu yang iya. baik yang cantik. Sekarang cuma mati, gue batu bang. Bang, Allah di mana gitu ya? Iya, tapi sekarang nggak apa-apa lah ikuti itu sama Bang Jumar gitu. Ambil yang baiknya, buang yang nggak baik, itu aja ya kalau dari aku. Iman itu keyakinan kita masing-masing, itu aja sih. Iya, benar. Lama. Ambil baiknya dari itu sama Bang Juma, buang yang nggak baiknya. Bakal seminggu dari. Biar diterangkan, Bang dijelaskan. Juma, Bang, iya Bang Juma pun sering ikuti kok. Bang Juma sering Kita ikuti. posisi yang nggak tahu. Harus bersatu ribet kita, kali ya? di sini harus bersatu, itu aja sih. Kita mulai karena kesingan itu. Tapi nggak sulam udah. Ya kan Bang? oke. Ya, Bicara terus dia ketawa. Halo monitor, cek kuping. Shh, kuping. Halo, semangat malam. Enggak, kupingnya berfungsi enggak? Mana tahu kita bicara sendiri lagi. Fungsi bang, buktinya turun ya. Jam berapa mau syahadat? Saya tunggu informasinya, nanti beliau ngechat. Mereka lagi di jalan. Dari Kristen juga Jadi ya? orang
Kristen, betul. Jadi orang Kristen ini kudu harus tahu ketika membuktikan Allah itu ada, dengan Tuhan Kristen itu ada, itu jangan kemudian ketika umat Islam menjelaskan itu orang wanita hamil lalu dia bertelur, lalu telurnya menetas, lalu kemudian keluarlah anaknya pakai tongkat berkumis dan berjenggot dalam usia 1 bulan. Jangan mikir kayak gitu. Itu pola paganisme. Itu ajaran Helenisme, di mana Tuhan muntah di langit, dewa muntah, keluar Tuhan kemudian bertaburan sampai ke bumi. Itu nggak kayak gitu modelnya di Islam. Sehingga Anda menunggu nih kapan Tuhannya umat Islam kemudian raskin untuk diberi makan sama pemerintah. Mau sensus penduduk, nanti ini Tuhannya KTP-nya apa, nanti sekolah di mana Tuhannya umat Islam ini. Jangan kayak gitu. Nanti ketika Tuhannya umat Islam turun ke bumi, dia pakai nomor apa? Excel apa, Mentari apa, nomor halo. Dia pakai sendalnya itu merek apa, celananya apa, bajunya apa. Jangan kau menunggu penjelasan tentang Allah seperti sekalian menjelaskan Tuhan kalian. Jangan. Mana Tuhannya umat Islam? Oh, itu di sana lagi main karet. Bukan kayak gitu. Jadi Tuhan lahir di kandang binatang itu enggak, di Islam enggak begitu. Jadi ketika Anda bertanya tentang Tuhannya umat Islam, Al-Quran menjelaskan sanurihim ayatina. Al-Quran itu tidak pernah keliru di dalam menjelaskan dan pasti seirama dengan akal manusia. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Aku Allah akan memperlihatkan kebesaranku, keberadaanku. Menang dia kawan-kawan. Di segenap penjuru. Tuh. Di segenap penjuru. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka. Pada diri setiap mereka sendiri. Tuh. Makanya ditanya, apa buktinya? Tuhan mengatur siang malam. Tuhan mengatur adanya ikan di laut, di udara, burung, daratan, ada binatang melata. Itu yang mengatur itu siapa? Tuhan, kata kalian. Kan begitu. Lalu Tuhan mengatakan wa fi anfusihim, dan pada diri mereka. Yang mengatur jantung kalian itu ketika kalian tidur sampai berdetak terus itu siapa? Kalian. Sedangkan kalian terjaga aja, kalian bukannya mengatur jantung, apalagi ketika kalian terlelap. Lalu siapa yang mengatur itu semua? Jawab, Tuhan. Ah, itulah Tuhan kami. Masih berdetak nggak jantungmu? Masih mengalir nggak darahmu? Masih. Berarti Tuhan kami masih menyontakkan diri tuh, sesuai dengan dalil Quran Fussilat ayat 53. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Al-Quran surah Qaf ayat 16. Berarti Tuhan kami masih menyatakan diri. Sekarang Yesus menyatakan diri di mana? Lewat SMS, Bang. Kami sering WA-an, Bang, sama Om Yesus. Sering kami telepon-teleponan, ngobrol, sering datang menyatakan diri. Matamu. Mana Yesus menyatakan diri Tuhan kau sekarang? Nggak ada, tinggal cerita, bukan? Tapi kalau Tuhanku, tataplah alam semesta ini, bercerminlah kau, maka kau akan merasakan betapa hadirnya Tuhanku itu. Itu cara Islam menyatakan, cara Tuhan yang benar menyatakan diri itu begitu. Tengok alam semesta ini, itu bukti aku ada menyertaimu. Lihat diri lo, yang mengatur gigi lo sampai nggak bertumbuh seperti kuku itu kamu, nenekmu. Ya aku, bukan kamu, akulah Tuhan. Lebih dekat ke kamu daripada kamu sendiri, kepada diri lo. Begitu saudara-saudara. Jadi pertanyaan konyol itu, pertanyaan konyol. Kalau ada yang bertanya, cukup baca ini 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian, bersemayam di tempat yang tak terhampiri. Baginya lah terang yang tak terhampiri.
Lalu dikatakan manusia tidak pernah melihatnya, dan memang manusia tidak pernah melihatnya. Dia berada pada kehidupan yang kekal. Amin. Nah, itu siapa? Itu kan Allah itu yang diterangkan di sana. Tidak pernah dilihat manusia, dan memang manusia tak pernah bisa melihatnya, tak terhampiri. Dia berada pada nur cahaya di atas cahaya. Lalu kemudian dikatakan dia tak tersentuh oleh kematian. Ya, siapa lagi kalau bukan Allah? Yesus terhampiri kematian. Bukan cuma dilihat oleh manusia, malah diobawa sama manusia. Jadi aneh gitu saudaraku ya. Ketika Anda bercermin dan menelaah keberadaan diri Anda sebagai ciptaan, itulah Anda bisa melihat betapa Tuhanku menyatakan diri. Makanya Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang melihat aku, dia sama melihat dia yang telah mengutus aku. Sama. Barang siapa yang melihat Bang Suma, dia sama melihat dia yang telah menciptakan Bang Suma. Begitu. Tapi bukan berarti akulah pencipta itu. Beliau menang, kawan-kawan. Begitu saudara-saudara sekalian ya. Mana orang-orang itu? Naikkan lagi Mau deh. mereka banyak, tapi nggak mau naik. Saya sudah nyampe nggak mau si Leo Toraja. Nggak usah tahu. Naik kawan-kawan, naik. Bukan diurus imanmu, bukan. Kita luruskan, Islam itu datang. Kalau kalian mengatakan Kristen adalah penggenapan dari perjanjian lama, ya kami pun bisa mengatakan itu. Islam itu adalah penggenapan Judaism dan Kristen. Kamilah penggenapannya. Nah, masih mau datang besok. Kalian aja bisa ngomong kayak gitu. Kami juga bisa. Begitu kawan-kawan. Naik di sini, naik. Kalian kesal. Bawa telinga. Di sini pada ngumpul. Wah. Naik. Iya, maksudnya kalau mau naik di roomnya Bang Zuma aja, di sini sudah mau jam 9:30, saya harus bobok. Wih, anak bayi. Ngejek. Bayi onta. So imut jam segini mau tidur. jadi ku bilang lah, iya jam tidur bayi onta. Bang, biar bisa naikin Kristen Bang, kita selesai aja. Oke, siap komandan. Ya, saya Kita nanti masing-masing kembali ke peraduan. di tempat Abang. Oke, makasih ya Dinda ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan. Tema kita masih di sini terkait dengan siapakah antikristus itu. Antikristus itu sopo? Hebat ternyata kau minum kopi, teman-teman. Ngantukku hilang loh. PL nggak kalau ditampilkan kayak gini? PL nggak kalau ditampilkan kayak gini kopi, teman-teman? Nggak kan? Cuman rokok aja kan? Iya kan? Ternyata hebat juga kopi ini. Hilang ngantukku, tadi aku ngantuk kali pun. Makasih tim dapur, kalian hebat. Oke, silakan saudara-saudaraku, kita diskusi baik-baik. Ingat, jangan menghujat, jangan menista, jangan menghina, bicara pakai data. Oke, saya ada dua sisi. Sisi kanan adalah kebaikan, sisi kiri adalah kejahatan. Datanglah dari sisi kananku. Jangan datang dari arah kiri. Nanti benjol-benjol kalian turun. Datang dari sisi kanan, aku rangkul, aku peluk kalian, aku ajarin kalian bagaimana makna sebuah kebenaran. Tapi kalau datang dari arah kiri, hati-hati, pulang kalian penuh lumpur di muka, tai sampai melengket semua di wajah kalian. Oke? Setiap kita memiliki sisi negatif, sisi positif. Pahami itu. Naik di sini kawan-kawanku, duduk ngopi dengan Bang Suma. Yuk. Anakku lucu tadi, anak gadisku.
Dia WA, Abah alhamdulillah kata dia. Aku udah selesai ini. Aku udah selesai kegiatan sekolah, udah di rumah, sempat nongkrong bentar sama kawan-kawan, tapi di area dekat rumah kata dia gitu. Tapi aku tidur siang Abah. Terus aku mimpi. Nah, apa kata dia nih? Aku mimpi. Terus mimpinya itu dibilang gini, aho. Maksudnya apa? Mimpi apa sayangku gitu? Mimpi kak kita pinjam duit di rentenir. Anak gadis kemimpikan bapaknya minjam duit sama rentenir. Aduh, gimana anakku ini? Anakku sayang. Allahu Akbar. Kenapa kau mimpikan Abah kayak gitu? Allahu Akbar. Aku dimimpikannya pinjam duit sama rentenir. Gimana sih anak gadis kok kayak gitu? Mimpinya aneh-aneh. Takut, beliau itu takut memang. Beberapa hari ini dia gelisah. Dia mau study tour di Jawa. Dia tanya masalah keuangan. Abah gimana? Aku ikut enggak? Kenapa emangnya nak? Aku ini udah saatnya berangkat ke Jawa sama teman-teman. Halo. Halo juga. Katolik Selamat malam. Protestan. Apa Kak? Suaranya putus-putus. Agama keyakinannya, kepercayaannya, apakah Katolik Protestan. atau Protestan? Protestan. Boleh buka Iya. kamera, silakan. Sebentar ya. Oke, mendengarkan suaranya adik ini cerdas pasti. Alhamdulillah. Iya. Iya. Halo. Halo juga, salam kenal. Salam kenal. Ya, dari Protestan ya. Iya. Ini tema yang kita ingin bahas, antikristus. Iya. Artinya anti Mesias. Iya. Oke, mau bernarasi lebih dulu atau gimana? Silakan. Mau ke Derasi aja dulu. Mau dandutan apa? Mau kedebut apa? Hah? Mau generasi kan? Mau dandutan? Generasi. Nggak ada suara. Hilang. Masa nggak ada suaranya? Nggak ada. Hah? Iya, Iya, tes. Teman-teman di bawah dengar nggak? Oh, narasi apa generasi? Mau ke generasi? Narasi dah. Aman. Suaranya adek ini ada nggak? Ada. Ada kok, aku nggak dengar. Lah, Cek. Gimana Aku nggak dengar loh. Coba yang lain minta permintaan, coba. Aku nggak ada dengar di sini. ada. Tunggu ya. Ya. Ah, itu baru ada. Oke, sorry. Iya, narasi apa generasi? Suaranya ulang lagi. putus-putus kalau dari sini. Oh, nggak bisa sambil ngecas. Tunggu ya, sabar ya. Aku ganti kabelnya dulu ya. Ya. Ya, sambil bernarasi silakan. Gimana? Ini maksudnya gimana dulu dong, narasinya tuh kita bercerita tentang Kristus atau gimana? Yang Kristus itu apa? Terus itu siapa di antara Islam atau Kristen yang anti terhadap siapa tadi?
gitu. Sama-sama sih kalau saya itu ya, menurut saya kan saya kan dulu Muslim, terus saya ikut ke suami saya. Iya. Suami saya kan Kristen. Ya. Ya itu, kalau saya pribadi, Kristus sama Islam itu sama-sama antinya gitu loh. Tapi itu kan sebagian orang yang seperti itu, nggak semua orang gitu loh. Kristus ini apa menurut Mbak? Kristus itu ya itu apa? Ya jelasin, aku takutnya nanti semua orang aku jelasin, tapi kan nanti ada yang bilang nggak seperti itu, ada yang seperti itu gitu loh. Kan ya jadi nggak bisa. Yang ada di Bible aja, Kristus adalah Kristus itu kan ya Tuhan, yang itu kan Bapa. Gitu nah, kan? dari situ aja udah salah. Itu aja udah Gimana? salah, pantas aja murtad. Beda, pendapatannya kan beda berarti. Kita harus mendudukkan satu objek sesuai dengan apa yang ada. Jadi Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Itu Kristus. Al-Masih atau Mesias. Orang yang diurapi Tuhan. Ketika ada orang menyembah kepada orang, berarti dia telah anti terhadap orang itu karena mendudukkan orang itu sebagai Tuhan. Sama seperti ketika adik ini saya anggap Tuhan. Adik ini Tuhan saya. Berarti saya menolak Anda itu manusia. Saya nganggap Anda Tuhan pokoknya. Aku nggak mau tahu. Anda Tuhan. Anda sudah bilang enggak, aku manusia. Aku nggak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Enggak, Anda adalah Tuhan. Berarti saya anti terhadap Anda. Karena saya melakukan sesuatu yang melebihi kapasitas. Doubling ya? Pairing. Oke. Berarti saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, Yesus manusia. Dia adalah Mesias. Dia adalah Kristus, orang yang diurapi oleh Tuhannya. Tiba-tiba saja Anda menuhankan, berarti Anda anti terhadap kekristusan. Anda anti Kristus karena Anda menuhankan dia, sedangkan Kristus itu adalah orang yang diurapi. Sampai Tuhan mengatakan dalam Bible, katanya nih, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Inilah anakku, berarti inilah hambaku. Anak itu identik dengan hamba. Inilah hambaku, kepadanya aku berkenan. Tiba-tiba saudara datang menyembahnya, berarti Anda anti terhadap anak Tuhan karena Anda menganggapnya Tuhan. Sampai di sini paham? Jadi orang yang menyembah Kristus itu adalah orang yang anti terhadap Kristus. Orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang anti terhadap Yesus. Yesus sudah mengajar 3 tahun beliau mengajar Injil di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah itu esa, Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Itulah Tuhan kita. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Tiba-tiba ada kelompok asing di luar Yesus melantiknya menjadi Tuhan. Maka pantaslah Yesus mengusir orang-orang Kristen nanti di hari terakhir sesuai dengan Matius 7, 22, 23. Jadi Kristen ini maaf nih adik, Kristen itu adalah kelompok asing yang Yesus tidak kenal, disebut sebagai penyesat. Makanya Islam datang untuk menegur Kristen, untuk menegur Yahudi. Kalian salah memperlakukan para nabi, kalian salah memperlakukan kitab suci. Islam datang meluruskan itu. Datang adik malah murtad, gimana dong? Harusnya suami yang dibawa ke Islam. Bagaimana nasibnya anak-anak Anda nanti?
diusir sama Yesus. Nah tuh anak-anak kasihan loh, kasihan. Islam datang meluruskan, ya ahlal kitab, jangan kau berlebihan dalam hal agamamu, jangan kau mengatakan sesuatu yang salah, yang tidak benar tentang Allah. Jangan. Sesungguhnya anak yang lahir tanpa ayah itu hanyalah ciptaan Allah. Jangan kau katakan dia Tuhan, dia hanyalah ciptaan Allah. Nah, Yesus ketika turun ke bumi, kemana dia pergi berdoa? Ya kepada Allah. Siang malam Yesus berdoa, mempraktekkan sujud, mempraktekkan tunduk, mempraktekkan puasa. Semua yang diperintahkan oleh Allah dilakukan oleh Yesus. Kenapa dia bisa menjadi Tuhan? Karena ajaran Romawi, ajaran orang-orang Yunani, bukan ajaran Yesus. Kenapa orang Roma Yunani tega kali melantik Yesus menjadi Tuhan? Karena mereka penguasa kala itu, penguasa, mereka ingin menguasai dunia dengan menjual nama Yesus. Adik ini terjebak di situ. Ya, karena memang kami tahu program kristenisasi itu salah satunya adalah bagaimana menggait wanita-wanita Islam untuk mereka murtadkan. Sangat disayangkan. Mati dalam keadaan kufur, kekal di neraka jahanam. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, silakan adik tanya saya, kenapa Anda meninggalkan Islam? Karena Islam begini, karena Islam begini. Silakan tanya. Enggak, Islam enggak begini, enggak begitu. Islam tuh juga baik toh. Maksudnya yang Islam bagaimana? Maksud yang dimaksud? Nah, kalau Islam itu benar, berarti Kristen tidak benar dong. Karena pasti ada salah satu dari dua agama ini yang benar, ada yang tidak benar. Tidak mungkin dua-duanya benar, nggak mungkin. Pasti ada salah satunya yang tidak benar. Contoh misalnya nih, orang Kristen itu mengusung sebuah pola dalam keagamaan mereka. Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu sudah dibatalkan, malah dianggap sampah, dianggap tinja oleh pendiri agamanya, yaitu Paulus. Ya kan ya? Tuhan mengajarkan kepada mereka Bani Israel jangan makan babi. Iblis datang tuh, pasti tuh. Iblis pasti datang untuk menggerogoti hukum Tuhan agar jangan dilaksanakan oleh mereka Bani Israel. Sebagaimana ketika Tuhan datang kepada Adam, Adam jangan kau makan buah khuldi, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Iblis datang bekerja, udah makan aja, makan. Enggak kok, kamu justru kalau makan kau akan kekal di Gan di Eden ini, di Eden, di surga ini. Makan aja nggak apa-apa, kata iblis tuh. Makan, Adam percaya, istrinya percaya, makan, kena getahnya. Begitu juga ketika Tuhan datang mengajak Bani Israel, wahai Bani Israel, jangan kau makan babi, sebab itu haram bagimu. Iblis datang tuh, iblis datang menggoda, udah makan aja babi, babi itu enak, oh paling enak babi itu. Nah, agama Kristen, mohon maaf, kita harus buka-bukaan. Agama Kristen melalui Paulus yang adalah sang pembinasa awal mula murid-murid Yesus, lalu kemudian duduk di tempat kudus, itu membatalkan seluruh hukum Tuhan. Berdasarkan Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan-ketetapan yang ada di dalamnya. Artinya Paulus ini kok, mohon maaf, Paulus kok kayak seperti iblis, menghapus semua hukum Tuhan, lalu dia bikin hukum sendiri. Tuhan mengatakan jangan berzina, dihapus. Habis itu dia bikin sendiri hukum, jangan berzina. Tuhan mengatakan jangan membunuh, dihapus sama Paulus. Habis itu dia bikin sendiri aturan, jangan membunuh. Tapi jangan membunuh ala Paulus. Yang tadinya jangan membunuh ala pencipta langit dan bumi, dihapus. Lalu dia bikin aturan sendiri, jangan membunuh. Habis itu dipoles, kasihilah, kasihilah, kasihilah. Inilah hukum yang terutama, kasihilah Tuhanmu. Hukum kedua, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu. Itu trik supaya orang-orang terjebak masuk ke dalam lingkaran pengajarannya. Seperti itu adanya. Nah, artinya bahwa sederhana kalau kita ingin melihat manakah ajaran dari dunia gelap, alam kegelapan, selalu menentang Tuhan yang maha tinggi.
Tuhan satu-satunya, hakikat yang maha suci lagi maha tinggi, bukan manusia, bukan manusia. Iblisnya datang mengajar tuh. Tuhan turun ke bumi, melepaskan kemudian ketuhanannya, turun mengambil rupa manusia, menjadi manusia, bahkan mati sampai taat sampai mati di atas tiang salib. Dirubah tuh, dirubah. Tuhan itu satu. Oh enggak, Yesus juga itu Esa. Tuhan Esa, oh Yesus juga Esa. Yesus juga itu adalah Tuhan, dia sehakikat dengan Tuhan. Tuh, berarti dia mencoba untuk melawan ajaran yang telah datang kepada para nabi. Sederhana itu aja. Coba ada ini, bayangkanlah kalau di gereja itu, kok bisa-bisanya kalian menyembah kepada anak orang? Memuji kepada anak orang, sedangkan yang dipuji ini sibuk beribadah menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Pikirlah itu, renungkanlah itu. Meninggalkan keselamatan menuju kepada kebinasaan. Jadi saran saya, mending kehilangan suami daripada kehilangan surga. Mati dalam keadaan kufur, kekal di neraka. Bukan kata Quran saja, kata Bible juga begitu. Kata Yesus dalam Matius 7, 22, 23, pada hari terakhir nanti, hari penentuan surga nerakanya seseorang, sebelum mereka ke neraka dan sebelum mereka ke surga, di antara mereka ada yang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dulu kami di dunia memanggil kau Tuhan, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu. Tidak sudikah engkau menolong kami? Tidak ada lagi pertolongan. Sisa kamu satu-satunya yang bisa menolong kami. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Sorry lah, maaf ye, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyah daripadaku. Itu siapa? Ya termasuk ada ini. Ikut-ikutan menyembah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, pendetanya bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Hindu diusir, nggak ada haknya Yesus mengusir Hindu. Buddha nggak ada haknya. Islam apa lagi? Hanya Kristen. Dia turun menjadi hakim karena ada yang telah mempermalukan dia di hadapan Tuhan langit dan bumi dengan menuhankan dirinya, dengan mempersamakan dirinya dengan Tuhan, di mana dia senantiasa hanya beribadah menyembah kepada Tuhan. Mana dalilnya? Yohanes 4 nomor 22 kata Yesus, aku dan murid-muridku menyembah apa yang kami kenal, yaitu dia esensi yang maha pencipta langit dan bumi, sedangkan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus menyembah Tuhan. Datang adik ini justru menyembah dia. Hanya gara-gara laki-laki berapa tahun mau sama-sama? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Belum lagi kalau sering disakitin, dikasarin. Meninggalkan keselamatan kekal menuju hanya kepada laki-laki. Laki-laki itu akan menua, akan menjadi kembali tanah. Kita tinggalkan Allah Tuhan kita hanya gara-gara mereka. Masih banyak laki-laki lain yang muslim yang bisa menuntun kita menjadi wanita soleha. Ngapain cari pemakan babi? Mulutnya bau, ketiknya bau apek. Cari yang muslim dong. Udah rajin sholat, memelihara. Jangankan kemudian kita dijaga, ususnya pun dijaga dari yang haram-haram, apalagi bininya. Ini dapat suami, tikus dimakan, anjing dimakan, kucing dimakan, ular dimakan, kuda nil dimakan, naga dimakan, singa dimakan. Kalau ada kemudian perkedel kecoa pun dimakan. Habis itu saripati makanannya disiram ke kita jadi anak. Anak kita berasal dari saripati, makan-makanan yang diharamkan sama Tuhan. Tega gitu, tega. Orang tua, ibu mengandung kita dengan susah payah, melahirkan kita, bertarung nyawa, membesarkan dengan susah payah, dengan niatan kelak anakku menjadi anak yang soleha.
Segala sesuatu yang ingin masuk di tubuhnya dibatalkan demi supaya kita bisa disuapinnya. Senyumnya dipaksakan menahan tangis demi membahagiakan kita. Giliran kita besar bukannya berbakti, malah murtad, malah meninggalkan harapan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemana hati seorang wanita yang membesarkan melahirkan anak? Tak pernah bermimpi esok hari kau akan keluar dari akidah Islam, masuk kepada agama yang menentang pencipta. Esok hari kau besar, kau akan murtad, meninggalkan ajaran para nabi, menuju kepada ajaran paganisme, politeisme, penyembah roh-roh. Orang tua gak pernah membayangkan itu. Tiba-tiba kita bukannya membalas, malah ego. Bertemu dengan seorang laki-laki yang dewasa baru jumpa, kita nggak tahu ini laki-laki kayak mana. Kita jual akidah, murtad, meninggalkan kebenaran hakiki, menuju kepada kebenaran semu yang dibuat-buat oleh Barat. Renungkanlah itu. Kebahagiaan apa yang adik ini dapatkan di sono? Kebahagiaan apa? Semua palsu. Anda ibadah hari Minggu tidak ada perintah di Bible. Anda menyembah Yesus tidak ada perintah di Bible. Anda Natalan tidak ada perintah di Bible. Semua prosesi ibadah yang saudara lakukan tidak ada perintah dari Tuhan langit dan bumi, dari Yesus tak ada. Semua dibuat-buat sendiri, Lalu Islam, Anda sholat ada perintahnya, Anda puasa ada perintahnya, Anda menyembah kepada Allah ada perintahnya. Umat Islam ketika menyembah pencipta langit dan bumi, umat Islam tidak membentuk pencipta jadi manusiakah, atau menjadi patungkah, atau menjadi apapun itu. Umat Islam hanya mengangkat tangannya saja di hadapan pencipta langit bumi. Allahu Akbar. Duhai dikau yang maha besar. Siapa itu? Pencipta langit dan bumi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya untukmu, wahai Tuhan langit dan bumi, alam semesta. Lah kalau Anda nyanyi-nyanyi di gereja, maaf, memuji kepada siapa? Memuji kepada Yesus. Yesus emang kenapa dia dipuji setara dengan Tuhan? Emang pernah Yesus mengajarkan itu? Enggak pernah. Terus kenapa dilakukan? Karena sebenarnya bukan Yesus yang kami puja, tapi yang kami puja itu adalah penguasa gelap yang dalam nama Yesus. Bisa jadi begitu kan? Karena Yesus tidak pernah minta untuk disembah. Yesus tidak pernah minta untuk diibadahi. Tidak. Yesus hanya mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti hidup kekal itu harus masuk Islam. Gak bisa tidak. Karena hanya di Islam mengenal Tuhan langit dan bumi, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang kita sebut Isa Al-Masih sebagai Rasul utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah, hanya ada di Islam. Hidup kekal kata Yesus itu syahadatain, mengenal Tuhan yang mengutusnya sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal dirinya sebagai Rasul utusan Tuhan. Syahadatain. Begitu Islam datang, Nabi Muhammad datang, syahadatain lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Musa datang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Nabi Daud begitu juga. Tapi kalau di Kristen, la ilaha illa Allah wa la ilaha illa Yesus. Ada dua Tuhan, ditambah lagi Roh Kudus, tiga Tuhannya. La haula wala quwata illa billah. Ya, sekira begitu. Adik, kalau ada ingin disampaikan yang menurut adik ini salah dari saya, silakan. Boleh diprotes, boleh diluruskan, silakan. Dibuka mic-nya. Iya. Saya sebentar. Iya, enggak. Iya, Bang. Iya.
suaminya mana kalau boleh tahu? Bekerja. Oh, kerja. Kerja. Ya. Kerja. Pernah baca Apa? Pernah baca kitab Amsal? Kitab Amsal. Amsal berapa? Amsal 7 Ya. data nomor 17 dan 18 pernah baca? Bentar. Iya sudah. HP-nya dipinjam. Kasihan. Iya. Marilah kita menikmati, ya, 16 sampai 19, betul. Marilah kita menikmati birahi seks sampai pagi, sebab suamiku dalam perjalanan jauh. Itu Amsal 7 tadi. Di Al-Quran pernah baca dalil kayak gitu nggak? Seorang istri ditinggal suami pergi kerja, istrinya ngajak laki-laki lain ngeseks sampai pagi. Apa kira-kira fungsinya data-data kayak gitu dalam kitab? Katanya kitab suci. Fungsinya apa? Hah? Mas HP-nya masih dipakai yang satunya. Kayaknya nggak ada sih kata-kata seperti itu. Ada dong, kan nggak mungkin aku bisa mengatakan itu kalau nggak ada datanya. Nggak boleh. Fitnah berarti. Ini depan umum ini, disimak ribuan manusia. Makanya ya mungkin itulah, maaf nih, mungkin itulah sebabnya kenapa di barat menjadi penyebab penyakit AIDS muncul. Ya bisa jadi karena mereka melakoni apa yang ada di mereka gitu. Karena kan sebelum Indonesia menjadi Kristen kan barat lebih duluan. Makanya sekarang barat lagi rebutan meluk Islam. Rame di barat tuh, di Inggris, di Spanyol, Belanda, negara-negara bagian Amerika itu berlomba-lomba meluk Islam. Kita di Indonesia malah konyol, malah keluar dari Islam. Kenapa orang yang lebih dulu Kristen malah sekarang berubah menuju ke Islam? Karena mereka lihat di Bible loh, kok nggak masuk akal gitu. Tuhan begini amat. Lagian ini kitab Amsal fungsinya apa di sini, duduk di sini? Belum lagi kalau kita baca bagaimana Lut diperkaos sama anak gadisnya sendiri. Ada ayah Nabi Lut dalam Islam, Nabi Lut digilir sama anak gadis kandungnya sendiri, adik kakak, memperkaos bapak. Ini kitab apa ini? Kenapa enggak ajaran Yesus aja yang hilang? Data usia 13 tahun Yesus sampai 29 itu hilang di Bible. Ngapain Yesus di usia seperti itu? Itu lebih penting karena dia adalah Tuhannya Kristen. Tahun usia 13 tahun dia ngapain aja? 14 tahun, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 17 tahun perjalanan hidup Yesus hilang di Bible. 17 tahun.
ngapain aja Yesus di situ? Mana tahu dia kawin, nikah, berumah tangga. Kok dihilangkan? Yesus konon Tuhan, tapi kok dihilangkan kisah Tuhan ketika dia ke bumi? Ngapain selama 17 tahun? Tuhan hilang, ajarannya kemana? Tapi yang muncul kemudian ada anak gadis memperkaos orang tuanya, itu yang ditampilkan. Ada perempuan ditinggal kerja suaminya malah ngajak laki-laki lain bersetubuh, itu yang dituliskan. Untuk apa? Belum yang lain. Sementara Yesus Tuhan mana coba ajarannya Yesus ketika 13 tahun usianya ngapain dia? 14 tahun ngapain? 15 tahun ngapain? Nggak ada, dihilangkan. Entah kenapa. Tapi data-data yang aneh ditampilkan. Sejarah Tuhannya sendiri hilang. Kan aneh. Berarti memang agama ini punya misi. Misi entah misi apa gitu loh. Kalau umat Islam kan sejarah Nabi Muhammad sebelum dia lahir sampai dia meninggal lengkap di kitab Sirah Nabawiyah. Lengkap di Sirah Nabawiyah tentang Nabi Muhammad, sejarah hidupnya. Nabi Muhammad lengkap silsilahnya sampai Nabi Adam alaihissalam. Paulus pendiri agama Kristen, nama ayahnya aja nggak tahu. Tak ada Kristen di bumi ini yang tahu siapa nama Paulus, bapaknya. Ibunya juga begitu, siapa namanya nggak ada yang tahu. Paulus putus. Tidak ada yang tahu siapa bapaknya. Dia manusia dari mana? Tiba-tiba saja muncul menulis 13 buku, dan 13 buku catatannya inilah yang membuat Kristen menjadi Kristen hari ini. Begitu saudari. Jadi saya bukan mau merusak hubungan adik ini dengan suaminya, enggak. Saya karena sayang gitu. Sayang kali. Orang lahir dalam keadaan kufur dari rahim seorang kafir. Begitu besar menggunakan akal sehat masuk Islam mereka. Ini ada manusia yang dilahirkan dengan keringat seorang muslimah, besar malah keluar dari Islam jadi kafir. Naudzubillah, naudzubillah. Adik hidup ya 10, 20, 30, 40 tahun ke depan, 50 tahun lah maksimal. Habis itu masuk dalam kubur. Siapa yang bakal menolong di sana? Yesus? Gak mungkin. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kita bukan domba Israel. Jadi penolongnya siapa dan? Kalau di bumi, euforianya memang kita adalah anak-anak Tuhan. Begitu besar kasihnya, begitu besar kemuliaannya. Kita ini anak-anak Tuhan. Itu nyanyi, mati lain kenyataan. Masuk di kubur, lagu-lagu itu nggak nolong. Itu cuma lagu-lagu di kuping doang. Begitu masuk di kubur, sudah ketemu neneknya. Lu di dunia nyembah siapa? Nyembah Yesus. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Yesus ada ngajarin gak? Gak ada sih om. Lalu kenapa kau sembah dia? Karena kalau sembah Allah repot, harus 5 kali sehari, harus begini. Lah, kan kau hamba, kau kan bukan Tuhan. Tapi kalau di Kristen, Pak, saya ini anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan kan saya pewaris. Nah, matamu sekarang kau jadi pewaris apa? Ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau tidak mau minta tolong sama suami juga sementara dipretelin sama malaikat. Suami tak bisa ngapa-ngapain. Dia suami juga ke gereja sekali setahun, gak bisa ngapa-ngapain. Terus sekarang siapa yang mau jadi penyelamatmu nih? Ya nggak ada. Kekal di neraka jahanam, kekal. Siksaan neraka yang paling ringan itu adalah menggunakan alas kaki, di mana ketika kita menggunakan itu otak mendidih seperti minyak kelapa menggoreng. Otak loh, dalam kehidupan kekal tidak ada habisnya, dan itu kita rasakan dalam keadaan hidup, tidak pingsan, tidak mati, hidup, merasakan otak di dalam dalam kehidupan kekal.
nggak ada kematian, dirasakan mili demi mili, dirasakan sakitnya otak mendidih seperti minyak kelapa. Bayangkan itu, kita kena tusuk jarum sedikit aja ngeluhnya minta ampun. Ini otak mencair dan kita tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena diminta untuk merasakan siksaan tersebut dalam kehidupan kekal. Kalau mau memilih seperti itu silakan, tidak ada paksaan. Tapi kalau masih ada harapan, karena saya yakin adik ini naik ke sini nih karena rindu dengan Islam. Saya yakin adik naik ke sini itu karena ragu dengan keyakinan yang sekarang. Rindu dengan Islam, rindu dengan keluarga. Lembutkan hati pelan-pelan kembali untuk belajar kebenaran itu. Tapi saran saya, perdalam dulu kekristenan. Mana tahu ada kebenaran di situ. Tapi percayalah, kalau Anda menggunakan akal sehat, Anda tidak akan menemukan kebenaran di sana sedikit pun. Kalau menggunakan akal, tapi kalau menggunakan iman, kepercayaan, yakin, asal yakin, ya bisa mati dalam Kristen karena hanya dogma doktrin saja. Tapi kalau menggunakan akal sehat, Anda tidak akan tenang di sana. Begitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Kalau tidak, kita rehat. Ya, terima kasih. Ya. Mau lanjut atau gimana? Oke. Kasihan. Adik, mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya tadi yang kurang enak. Maafkan saya. Saya lakukan itu hanya sebagai terapi aja. Saya minta maaf karena saya sayang. Saya sayang, intinya saya sayang. Anda tadinya muslimah, raut wajah dia ini orang baik gitu ya kan ya. Maafkan kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Tapi paling tidak saya mohon sering-seringlah masuk di sini, minimal nyimak di bawah. Kan gitu ya. Terlepas sekarang keyakinan Anda Kristen, saya tidak ada hak untuk memaksa Anda keluar. Tapi tolong buka hati dan tolong buka pikirannya. Agama harus berdasarkan akal, bukan dogma. Oke? Adik, mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya. Silakan saudara non muslim yang lain ajukan permintaan naik sini, silakan. Itu kau di situ, kau buka blokirnya. Hah? Edis diblokir? Kau blokirnya, itu mau naik dia itu. Kamu Enggak kebalik itu om. apa takut sama si Edis, kau blokir dia. Oh, kok Itu bisa? lawanmu yang nggak bisa kau lawan. Kayak yang lainnya itu konohan semuanya itu orang awam. Kalau si Edis ya itulah Edis tidak awam mengatakan Yesus itu disalib sama setan. Itu enggak awam. Kau buka blokirnya itu, kau buka. Siapa yang blokir Edis? Enggak ada. Kau buka. Tidak ada yang memblokir Edis. Kau jangan gila. Kau jangan gila permanen. Iya, dia mau naik, kau blokir. Saya blokir dia untuk apa? Saya blokir dia. Penakut kau, penakut. Kalau orang yang pintar kau takut kau. Undangan saya masih beredar di sosmed. Saya tantang seluruh pendeta pastor di Indonesia untuk menghadapi saya. Jangan kau bilang saya penakut. Kau bikin kegiatan paling besar di Indonesia ini, undang saya sebagai narasumber dari Islam. Hadirkan seluruh pendetamu. Edis lapis 7 sudah hadir. Kau bilang saya takut? La haula wala quwata illa billah. Gak ada takut saya. Kemarin pendeta kau ketika ingin masuk ke Sulawesi Selatan, ke Makassar ini, si siapa namanya itu Gilbran, ketika dia menghujat zakat dan sholat, saya satu-satunya apologet Islam yang menunggu dia secara resmi di Makassar ketika ingin datang misa. Saya dengan tim wali kota menunggu beliau, tidak hadir. Apalagi Edis.
Apa Edis apa? Edis bisanya apa Edis? Edis bisa apa? Hanya bisa mengerti terjemahan ketika dia berkata sanurihim. Oh itu dipretelin sanurihim gini bang gini matamu. Kau pikir Al-Quran itu mainan apa? Yasin, ya Dewa Bulan. Pelintir-pelintir ayat suci Quran mau hadapi kita. Pret. Dia lari ke luar negeri itu karena tak ada ilmu. Dia takut menghujat. Di Indonesia pasti langsung ketangkap karena dia tahu kelasnya, dia tahu kelas. Kalau di Indonesia saya membahas Islam, saya pasti ketangkap. Kenapa? Karena apa yang saya jelaskan itu tidak sesuai dengan disiplin ilmu. Kenapa kalian menghujat itu sembunyi-sembunyi gitu, ngumpet. Ya karena kalian sadar kalian itu tidak ngerti Quran, tapi selalu mau menghujat, menghantam Quran. Aku belajar Quran 7 tahun, baru beberapa bulan berubah. Aku belajar Quran 13 tahun, menggeluti apa yang kau geluti dari Al-Quran, camone. Membaca Al-Quran saya nggak bisa, kau belajar apa di Al-Quran? Oh, saya belajar terjemahan matamu. Tadi katanya Quran, terjemahan bukan Quran, kucluk. Al-Quran itu ya Quran, terjemahan bukan Quran. Makanya saya tidak pernah mengatakan kitab kalian itu firman Allah, karena kalian punya kita hanya terjemah bahasa manusia. Begitu. Orang muridku kau suruh tantang saya, kau bilang lagi saya blokir dia. Muridku yang paling goblok itu dia. Tapi segoblok-gobloknya dia masih mau menggunakan materi-materi pengajaran saya untuk menghantam Kristen sekte lain. Dia mengatakan salib itu karya iblis. Nah, itu murid saya itu. Dia iyakan. Itu dia itu live video. Katanya. Mana blokir suruh naik ke sini mana Edis naik sini. Orang lawan kau bilang pendeta si Edis aja kau tak berani kau lawan kau. Mana dia? Kenapa nggak minta permintaan? Itu dia di situ lagi live dia. Mana live dia? Saya naik tadi. Ku bilang itu si Jumaya itu lagi live. Udah suruh dia buka blokir saya biar saya naik. Takut kau, aduh. Kenapa kau? Pula yang blokir dia. Coba kita lihat di daftar. Saya lihat ya, aku perlihatkan samamu. Masker aja kan bisa. Tunggu. Aku perlihatkan samamu. Kau bilang pendeta kumpulkan pelecehan di sana sendiri kan berani kau ulang. Aku lihat dulu. Gimana caranya lihat orang-orang yang diblokir? Ada nggak Edis diblokir di sini? Kau memang kau memang pengikut Paulus yang gelar berdusta. Kau memang pengikut Muhammad dalam kuburan kau. Nggak sadar kau. Kau kalau mati kemana? Udah kalau Kau kalau mati kemana? Kau kalau mati kemana? Aku tanya dulu. Mati kau di kuburan. Kau kalau mati kemana? Kau mati ke surga? Mati di dalam kuburan. Kalau kau mati di mana? Ikut Muhammad. Kalau saya naik di surga ikut Yesus. Di mana kau mati? Kau dikubur kok mati masuk surga? Iya, badan kau dikubur selama-lamanya, nyawa kau dikubur. Iya, kau di mana? Di mana kau mati? Di manusia biadab. Emosi dia teman-teman. Oh emosi, mana emosi? Kalau anak aku dengar ya, pembohong. Nih aku video ya, akun yang diblokir aku video ya. Ada nggak Edis di sini teman-teman? Itu Edis itu, lagi live dia. Berani kau? Edis, kau pembohong penipu. Oh pembohong penipu? Penakut nggak ada. Full. Kau ada Edis full nggak ada. Nah sekarang aku tunjukkan video. Lagi live dia kok orang kau blokir dia kok. Nah sekarang blokir dia kemana kau mau bisa live dia? Kau tengok dia di situ. Nih sini. Nih buka matamu pemakan babi laknat. Penyembah manusia bersempak nih. Kau buka blokir itu lain kau blokir ya dia akun sekarang ini. Nih setan nih. Setan iblis nih. Ada nggak Edis di sini? Ada nggak Edis? Itu di akunmu sekarang ini bukan akun itu akun yang apa ini?
Ini yang lagi live ini yang lagi live nih. Akun yang baru ini yang kau live sekarang. Ini yang live sekarang, ini live sekarang tuh. Namanya Lucu sekali kau. ada Edis. Kau cari-cari orang bodoh. Ada Edis diblokir, ada monyet. Lagi Monyet. live dia monyet. Ada Edis. Nih, mana Edis? Lapet. Mana Edis? Lapet. Kau udah kau Mana undang dia Edis? lapet. Nih. Kalau undang dia lapet. Edis kau suruh hadapi saya, mana berani dia? Kau Dengar. aja nggak berani menghadapi dia. Kau turunkan dia. Kalau kau ditanya, kau langsung turunkan dia. Kau langsung meninggal kalau di tempat. Nih. Ya satu-satunya yang kau takuti adalah apologet si Edis. Mana Edis? Mana diblokir sini, weh monyet? Si Edis Hey. aja nggak berani kau. Monyet, mana Edis di sini? Mana Edis? Itu dia lapet. Kau buka akunmu ini lapet. Mana ini akun saya nih yang sekarang nih. Tuh Lapet. video. Akun satu lagi kau lapet yang live ini sekarang lapet. Ini lagu video tadi nih, aku yang lagi live nih monyet. Kau pembohong kau. Ini nih. Udah HP-mu itu pakai HP gua kan itu yang nge-face ini sekarang lapet. Ini lagi live ini, yang live nih. Kau takut kau sama si Edis. Yang satu-satunya yang paling takut sama si Edis adalah si Jumayat. Anak monyet. Nih Jul. Nih. Kau anak monyet kau. Nih. Kau Mana anak Edis? monyet. Mana Edis di Yang sini? anak monyet. Panas kau kan? Aku panas kalau anak Tuhan Yesus nggak pernah panas. Dia hatinya dingin. Anak Tuhan Yesus nggak pernah panas si Jumayat. Kau menipu, Kecuali kau yang kejam-kejam. kau bilang Edis diblokir. Edis lu- itu kau tidak ada blokir dia. nilainya di mataku, dia itu Kau sampah. blokirnya dia. Pokoknya kau satu-satunya yang paling kau takuti adalah si Edis. Kalau naik Orang Edis, kalau dia tanya kau turunkan. Orang gila. Saya ikutin ya Gila. kau si Edis. Suruh Kalau kau jagoanmu ke sini, jagoanmu ke sini. Coba naik kau di rumah Edis sekarang. Ngapain? Berani kau? Ngapain Berani saya kau? ke sana? Ngapain? Karena kau di sini Dia mencari koinnya, kau mencari koin. Udahlah kau anak Nggak ada lonte, ilmu kau turun. ya. Anak lonte di bawah. Botol. Malu kau, malu. Dibilang Edis diblokir. Katanya Edis diblokir. Apalah. Edis diblokir, orang tak ada ilmunya. Lebih hebat Pak Bom dari dia. Lebih hebat anak Bata dari Edis. Edis bisanya apa dia? Hanya ngulik-ngulik terjemah. Kau bilang jago dia. Jago karena dia bahas Islam. Menurut dia itulah ilmunya. Maki-maki Gitu. dia tadi bang. Goblok banget anjing. Udah dibilang itu, udah diliatin videonya malah bilang akun yang lain. Gak jelas. Itulah anehnya. Tidak ada, saya pernah bilang, tidak akan pernah ada orang yang bisa menang melawan Edis. Kenapa? Karena Edis orang gila. Nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmu di situ. Astagfirullahaladzim. Kalian aja mau ditipu. Sosok bahas Islam, dia nggak tahu Islam. Kenapa kemudian saya tidak mau beri ruang dia kalau dia bahas Islam? Karena merupakan satu ketetapan dalam kitabku, dalam agamaku. Tidak boleh saya duduk dengan penghujat Quran, tidak boleh. Innakum idzam mithluhum. Aku akan sama seperti dia. Kalau dia menghujat Islam, menghujat ayat suci Quran, saya masih duduk bersama dia. Itu Al-Quran tidak boleh melarang kami. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an. Tidak boleh kami duduk Ini sama aja bang, penghujat. udah jelas. Ini penjual kaset kenapa naik? Kenapa bang? Udah jelas Al Imran. Agama Apalagi? yang udah dinyatakan mutlak dan benar adalah Islam bang. Entahlah, Iya. orang-orang yang Makanya mereka tidak sanggup kalau tidak menggunakan pola seperti Edis, tidak bisa dia mau merendahkan Islam, dan Edis tidak merendahkan Islam kok. Karena dia tidak tahu ilmu Islam. Kalau mau tahu Islam itu, yang pertama yang harus Anda kuasai itu adalah bisa baca Quran dulu.
baru bisa masuk ke level-level berikut. Kalau baca Quran aja nggak bisa, gimana ceritanya mau paham Islam? Gimana mau paham sesuatu kalau Anda sendiri tidak bisa membaca? La haula wala quwata illa billah. Dia bisa bahas Islam dari aspek apa? Baca kitabnya umat Islam aja nggak bisa. Subhanallah. Kenapa? Kalau dia bahas Islam saya tidak mau. Ya itu tadi Al-Qurannya. Gak boleh kami kemudian duduk bersama penghujat Al-Quran, penghujat Allah, gak boleh. Kapan kami duduk di situ, maka kami sama seperti dia. Kalau nggak salah Al-Quran surah An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala alaihimul kitab. Itu jelas itu. Tidak boleh kami duduk bersama dengan para penghujat Quran. Kapan kami duduk dengan mereka, maka kata Allah, engkau akan sama seperti mereka yang menghujat ini. Tidak boleh kami duduk bersama dengan orang-orang yang menghujat Quran. Tapi kalau dia mau berdialog dengan saya, membahas tentang Bible, 24 jam saya tidak mundur. Kenapa? Ya saya juga merasa pakar. Loh, kok bisa bang? Lah, orang Kristen, pendeta, pastor memberikan kemudian pola keagamaan kepada jemaat itu hanya modal terjemahan juga. Standarisasi pengetahuan Kristen terhadap Kristen adalah bahasa Indonesia. Catat itu. Standarisasi pemahaman pendeta pastor di Indonesia ini dalam menanamkan ajaran Kristen kepada jemaatnya itu hanya terjemahan. Indonesia punya bahasa, bukan bahasa Yunani, bukan bahasa yang lain, tapi bahasa Indonesia. Maka saya hadir dengan menggunakan pola yang digunakan oleh pendeta. Sebaliknya, pendalaman materi tentang Islam kepada Islam itu diajarkan dengan menanamkan pengetahuan terlebih dahulu, kemampuan berpikir di dalam menelaah huruf demi huruf dalam bahasa Quran. Standar berbeda. Orang Islam masuk melalui Iqra, masuk Islam, mendalami Islam, mengetahui Islam. Edis bukan melalui Iqra, melalui terjemahan yang dia tafsirkan sendiri. Gimana mau menghadapi umat Islam kalau begitu? Ini pulpen, kami mengatakan ini tutupnya. Ini anak pulpen di dalamnya, tintanya warna hitam. Ini terbuat dari damar. Kami jelaskan sesuai dengan kaidah. Datang dia, itu adalah sapu lidi yang berwarna bening, dan yang di atasnya itu adalah topi sebagai penutup. Gimana tidak gila mau menghadapi orang kayak begitu? Sementara Al-Quran sudah menuliskan suatu ketetapan yang tidak bisa ditawar-tawar oleh umat Islam. Al-Quran yang mengatakan apa? Wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum. Apa kata Quran? Sungguh Allah menurunkan satu ketetapan. Ini ketetapan bagimu di dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Quran, firman Allah diingkari oleh orang-orang kafir, diperolok-olok oleh orang-orang kafir, jangan kamu duduk bersama dengannya. Itu kata Quran. Fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka selesai membicarakan itu dan berpindah kepada pembicaraan yang lain. Gak boleh. Kata Quran, innakum itsam mithluhum, kata Quran. Jadi kami gak mau ketika Edis mau bahas Quran, kukik langsung. Memang betul, saya kick langsung. Kalau perlu langsung kuinjak mukanya. Andai kan ada kotoran sapi, langsung kulempar mukanya. Kalau dia sudah mulai di dalam ada koran, langsung jepak. Karena dia bukan mau belajar, dan dia tidak mau diajar. Berbeda dengan
saudara-saudara kami yang Kristen, yang penghujat yang lain kalau naik ke sini, di dalam Al-Quranmu dikatakan begini, masih mau dijelaskan, masih memberi ruang untuk dijelaskan. Tapi kalau dia memang tujuannya untuk mengolok-olok, menghina, ya pantaslah kalau misalnya dia datang giliran membahas tentang Islam langsung kupijak kepalanya. Gak boleh, baru bilang bismillah langsung kuropol mulutnya masuk. Begitu langsung dia mengatakan di dalam Al-Quran, langsung hantam balok-balok ginjalnya. Gak boleh. Wa qad nazzala alaikum fil kitab an idza sami'atum ayatillah yukfaru biha wa yustahzahu biha fala taqudu ma'hum. Itu ketetapan. Jadi hanya orang Islam bodoh yang mau berdebat dengan edis membahas Quran. Saya katakan Islam bodoh yang tidak mengerti kaidah. Sudah tahu dia penghujat Al-Quran, sudah tahu dia merasa di atas ilmunya para ustadz, para kiai, para ulama. Dia mengaku loh, sayalah manusia yang paling paham Al-Quran. Ini binatang ngomong kayak gitu. Saya orang yang paling paham di antara seluruh manusia di bumi. Saya yang paling paham Al-Quran. Disuruh baca huruf hijaiyah dia nggak bisa. Dia merasa lebih paham. Di antara seluruh umat Islam dia yang paling paham gitu. Gimana saya tidak membinatangkan binatang kayak begitu? Ini Al-Quran bro mengatakan innakum itham mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Orang yang duduk bersama edis, membiarkan edis mengolok-olok Al-Quran dan dia satu komal di situ, kata Al-Quran, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir bersama-sama dalam neraka jahanam. Kamu mau saya di neraka hanya gara-gara mengikuti nafsu saya agar dia hancur di depan pengikutnya? Tidak mau saya. Tapi kalau dia membahas Bible, mari aku layani sampai kau terkentut-kentut semen ku buat. Masih ingat pertemuan saya terakhir sama dia? Bagaimana dia terkentut-kentut? Oh, baca seluruh Bible kata dia. Baca seluruh Bible kata dia. Baca seluruh Bible. Di mana dalilnya? Baca seluruh Bible. Yesus itu disalib, bukan salib yang menyelamatkan kami orang Kristen. Lalu apa? Tapi ketaatan Yesus terhadap salib. Matamu. Salib itu kerja. Anda sudah mengakui, Edis mengakui, salib itu adalah karya iblis. Yesus itu taat kepada salib, berarti taat kepada iblis. Edis tak mengetahui apa-apa tentang Bible, tidak ngerti. Percaya sama aku, percaya sama aku. Edis nggak tahu apa-apa tentang Bible. Gak tahu apa-apa. Dia kalau membahas terjemahan Quran, wah, paling bisa dia itu. Wah, dia tafsirkan sendiri, dia pahami dirinya sendiri. Terus orang-orang Islam awam itu mengaku, oh ya hebat juga ya, matamu. Orang baca Quran saja nggak bisa baca Quran. Tapi ini sudah tahun demi tahun sering saya katakan, kalau Edis mau offline dengan saya ladenin. Gila nggak tuh? Ada dia mau, ada PT saya toh, masih ada toh. Edis, kalau kamu offline dengan saya, mari ketemu langsung, bahas Al-Quran. Jangan bahas Biblemu, Al-Quran aja dulu. Tapi offline, matikan internet. Jangan buka internet, jangan. Karena otakmu itu cuma ada di internet. Kamu pretelin terjemahan Al-Quran melalui internet. Tanpa itu kau itu kosong. Ini lagi si penipu, si anak babi tadi. Anak babinya naik ke sini. Kau blokir Edis, kau blokir Edis. Aku lihat ada nggak moderatorku yang memblokir dia. Aku periksa, tidak ada. Sudah kutunjukkan, jangan akun lain, akun yang ini katanya. Matamu, dasar kau pemakan babi otak. Kosong otak kau itu. Udah akun ini, udah kau lihat pun videonya, yang tampil di situ aku, yang sekarang ini like, kau bilang lagi akun yang lain. Dasar anak itu. Ini saya itu tuh. Kau pembohong penipu, nggak ada. Pul. Ada Edis pul, nggak ada. Nah, sekarang penipu.
penipu. Ada nggak edis di sini teman-teman? Edis, kau pembohong penipu. Kau pembohong penipu. Nggak ada. Full. Ada edis full. Nggak ada Edis di sini, bilang diblokir katanya. Dasar binatang, anak kuti. Nggak ada, dibilang ada, aku lagi blokir. Matamu, ada aku takutku sama orang Kristen itu. Masa kalian tahu apa yang kutakutkan sama kalian? Kalian kan saudara saya. Edis aja itu ya, Edis itunya menghujat tanpa ilmu, kabur ke luar negeri. Kalian ditipu. Seakan-akan dia pintar Quran. Apalah orang-orang itu menganggap disuruh baca Quran dulu. Kalau dia sudah bisa baca Quran, baru dibilang, kita uji tuh pengetahuannya, benar nggak nih? Jangan-jangan ternyata betul dia nggak bisa baca Al-Quran. Dulu disuruh eja sama Dinda Yonatan Nandar, nggak bisa ngeja dia. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Gimana Izin Kang? pemberitahuan Gurunda. Ini Ya. yang mau syahadatnya. Udah. Ini gimana ya cara balikin kameranya nih? Udah jumpa? Udah ada di sana? Enggak, Bang. Santai, Bang. Bentar. Ini masih makan dulu. Yang mau syahadatnya. Masih makan dulu. Nanti standby dulu. Gurunda habis makan baru Gurunda. Siap, Ada siap. sedikit ada yang pengen diobrolin seputar ternyata beliau ini, nantilah Gurunda tahu sendiri beliau ini dia keluarga apa, dari siapa gitu. Masya Allah, keren. Baik. Siap. Kang. Saya Siap. kasih makan dulu biar santai syahadatnya. Suruh baca bismillah sebelum makan. Udah sama Bang Handi suruh makan baca bismillah. Akhirnya bismillah katanya tadi. Iya. Ini cara balikin kameranya gimana ini? Lemparkan HP-nya, Kang. Baru ya? Halo saudara Rio. Semangat malam. Bang Rio. Sambil nunggu makan beliau. Boleh. Jadi teman-teman sekalian, memang malam ini ada prosesi syahadat. Kebetulan yang mau bersyahadat ini adanya di Jakarta gitu kan ya. Jadi ku bilang sama beliau DM. Habis itu ada juga yang di Makassar mau offline. Tunggu, untuk aku ingat. Waduh. Ada minta nomor calon istrinya mau syahadat. Oh, ini dia. Jadi di Makassar juga ada yang mau offline, tapi seperti biasa saya percayakan kepada teman-teman kita di kru Arimatea untuk mensyahadatkan beliau, sekaligus membimbing beliau sampai bisa kuat dalam akidah Islam. Nah, yang beliau ini DM, aku di Jakarta Bang, aku ingin syahadat gini bla bla bla, panjang cerita ya kan ya. Udah kekasih nomornya Akang. Udah, sekarang saudara curhat sama rekan saya nih. Insyaallah ada solusi nanti. Ya, alhamdulillah udah jumpa malam ini. Nah, gitulah teman-teman. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa di Islam itu ada kaidah pelarangan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 140. Kita nggak boleh ketika dia membahas Quran bertanya, kita jelaskan. Dia ngeyel, dia seakan-akan lebih tahu, langsung kick, turunkan. Nggak boleh. Kita nggak boleh mendengarkan orang-orang mengolok-olok Quran, nggak boleh. Kalau kita biarkan berarti kita sama dengan kita lemah dalam mempertahankan akidah kalau kita biarkan mengolok-olok Al-Quran secara berkesinambungan, secara terus-menerus. Itu tidak boleh. Yang membolehkan itu bahkan ikut tertawa, itu bisa-bisa imannya udah luntur itu. Bahkan bisa sampai kepada pemurtadan kan. Termasuk almarhum kemarin, siapa namanya itu? Sandi ya. Dia orang bahas Al-Quran di komalnya tertawa-tertawa, ikut ini, akhirnya apa? Murtad. Na'udzubillah. Nah, dia rasakan onde-onde.
Makan ondel-ondelan di sana dia. Nauzubillah min zalik. Silakan saudara-saudara non muslim, silakan ajukan permintaan. Junaidi, penyembah Tuhan yang pakai sendal jepit. Apa kabar malam ini? Assalamualaikum. Waalaikum. Kristen Katolik abang. Aku nih Katolik bang. Boleh buka kamera, Junaidi buka kamera, jangan biasakan kau kayak kucing. Bang aku nih digelap bang. Kalau boleh aku kasih mati kameranya, boleh kah? Bang Juma. Harus buka kamera kalau di sini saudaraku. Oh, minta maaf ya bang. Aku di tempat lain cari jaringan begitu. Boleh, gak apa-apa. Kita layani dulu saudara Junaidi. Boleh ya bang ya? Jun, pemakan babi yang diharamkan sama Elohim. Buka kameramu Junaidi. Pemakan tikus. Buka kameranya, kita diskusi. Jangan malu-malu Junaidi, anaknya Pak Marten. Buka kameranya. Ya bang. Kita pakai masker bang ya. Ya, pakai masker dulu gitu dong. Pakai helm juga bisa. Oh bisa pakai helm bang. Boleh pakai helm. Kenapa atau sih? Bungkus kepala pakai ini juga sarung bantal bisa. Oh, abang bu kejang-kejang tadi saya lihat bang. Masalah Edis bang. Iya, aku difitnah, dibilang aku blokir Edis. Enak aja Paulus kalian suruh hadapi saya sekaligus, aku tidak akan mundur. Apalagi Edis. Aduh, hebat. Makhluk yang keluar Hebat dari benar, Bang kubur Jumani. Kalau hari gitu nih. ketiga itu pun kau suruh datang ke sini, aku nggak lari, itu aku pasti hadapi. Silakan bang, antikristus bang, Gini antikristus. bang, kita ini kan coba enggak, coba kita berbicara jangan tentang Kristen dulu atau jangan tentang Islam dulu bang. Kenapa? Gitu. Ya kalau misalnya bang, Mau menghujat? ada orang yang datang kepada abang. Enggak menghujat bang, kita tidak cerita tentang Kristen, kita tidak cerita tentang Islam kan di situ. Nah kita secara logika kita sendirilah bang, ya kan. Silakan. Nah ada orang yang datang kepada kita bang, ya. Oke. Sementara kita tahu ini si A ini orangnya pernah berperang, pernah membunuh, ya kan? Pernah berperang, pernah membunuh kan di situ dia. Ya. Lalu ya kan orang ini juga kita tahu bang sifatnya kayak keadaannya orang ini, bahkan orang ini juga kalau kita bisa lihat bang, orang ini pernah berzina dan sebagainya, bahkan ya bisa menikahkan orang, bisa menikahi orang yang di bawah umur misalnya bang. Tuh kan, udah aku bilang kan pasti Tiba-tiba datang kepada abang, ya kan aku Bang Juma, aku ini nabi kan begitu bang, aku ini nabi kan begitu, abang Oke, percaya udah. nggak bang? Oke, Abang saya percaya jawab nggak ya. dengan orang seperti itu bang? Saya jawab. Diam. Iya. Oke. Ada seorang yang datang kemudian, ya ini saya sedang jawab. Ya, ada orang yang Anda katakan melakukan pembunuhan dan seterusnya. Habis itu datang ke kita menawarkan. Itu satu pilihan. Kemudian datang orang kedua. Oke, orang kedua ini
melakukan perintah pembunuhan yang begitu kejam. Bunuhlah siapapun yang bernapas. Sodom Gomora ditenggelamkan, kemudian Bahtera-nu dibuatnya. Habis itu jutaan manusia dibunuh secara ganas oleh dia. Lalu dia perintahkan lagi kepada orang-orang tuh, perangi hasil rampasan. Lalu kemudian dia minta jatah 32 perawan. Dia minta jatah anak bayi perawan tuh. Sudah dia minta jatah perawan 32 anak bayi untuk dia. Dia juga minta ada domba, sapi untuk dia, emas untuk dia, dan seterusnya. Lalu beberapa tahun kemudian dia turun ke bumi menjadi bayi. Lalu pekerjaannya apa? Aku mati untuk menanggung seluruh dosa-dosa kalian. Silakan Anda berzina, silakan Anda memperkaos, silakan Anda menipu, silakan Anda membunuh. Aku sudah menebus dosa-dosa kalian. Lalu datang nih dua orang nih. Yang satu mengaku Tuhan, tapi mati dalam keadaan terkutuk. Yang satu mati dalam memperjuangkan akidah. Dia nabi, dia manusia, melakukan maksiat, melakukan dosa, tak apa. Ini ada Tuhan, seluruh dosa-dosa di atas muka bumi ditanggung sama dia. Berarti dialah Tuhan yang paling banyak dosanya. Karena seluruh dosa-dosa ada sama dia. Dosa mencuri dia tanggung, dosa semuanya ditanggung, ada sama pundaknya. Kemana dia pergi? Ke neraka dong, karena dosa itu dibawa ke neraka. Saya lebih baik percaya yang nabi tadi daripada yang ngaku Tuhan tapi kelakuannya lebih biadab daripada setan. Gimana? Dia bunuh semua orang, lalu kemudian dia minta jatah perawan 32. Habis puas begitu, turun ke bumi dia. Tunggu. Loh, kan perumpamaan toh. Habis itu dia turun ke bumi, pecahin perawan manusia. Habis itu keluar, setelah dibesarkan, dikandung, tuh susah payah dikandung 9 bulan, lalu keluar, diceboin, bla 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 bla. Begitu dia besar, dia suruh pula orang yang mengandungnya menyembah dia, menuhankan dia. Biadab. Ini kurang ajar. Ibu kandungnya disuruh menyembah kepada dia. Kalau tidak disembah, ibunya masuk neraka. Biadab. Orang gila ini, yang menyembah dia orang gila, yang mengikuti dia orang gila. Dia katanya pencipta langit dan bumi, turun ke bumi jadi bayi dalam rahim seorang wanita. Begitu keluar, ibu yang mengandungnya harus menyembahnya. Biadab. Anak durhaka. Ayo. Maka saya katakan, saya lebih memilih nabiku yang hanya ditemukan fitnah-fitnahan terhadapnya tanpa ilmu. Tapi kalau yang satu ini udah jelas-jelas dia turun ke bumi, pecahin perawan, keluar jadi orok, dibesarkan, ditetein, dimandiin, diceboin, begitu besar ibu yang mengandungnya harus menyembahnya. Edan, gila. Maka saya lebih memilih nabiku yang mulia, suci dari dosa, daripada anak durhaka yang meminta orang tuanya sendiri menuhankan dirinya. Biadab. Kalau dia ada sama saya ini, ku tampar pakai skopang mukanya. Untung gak sesama sama aku. Kalau ku tengok dia menyuruh ibunya menyembah dia, tanganku sendiri yang akan penggal lehernya. Anak durhaka, kulamuri mulutnya dengan tai. Si anak durhaka tadi. Paham? Sampai situ paham? Sejahat-jahatnya nabiku terhadap pitahanmu, nabiku tidak pernah menyuruh ibunya menuhankan dirinya. Tapi yang kau bilang Tuhanmu tuh, udah dia diceboin, dibesarin tanpa ayah, dia dia dibesarkan, ibunya dimaki-maki, bla 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 bla. Besar dia dikasih makan, bikin susah orang tua. Begitu besar dia dituhankan. Biadab. Sekali lagi kalau dia sesama denganku, ku tampar mukanya pakai skopang. Untung dia nggak sesaman sama aku. Anak durhaka, bajingan, biadab, laknat, nggak pantas dia nginjak bumi. Cocoknya dia di neraka. Gimana? Ada lagi?
Ada lagi nggak? Biar ku Abang nggak tampar paham, anu paham itu. nggak sih? Paham Saya nggak sih paham. abang? Iya, saya juga bertanya sama Anda Paham paham nggak nggak sih? penjelasan saya? Anda paham nggak siapa yang memerintahkan ibu kandungnya menuhankan dirinya? Bagus nggak tuh? Dikandung susah payah tanpa ayah lagi. Begitu dia brojol besar dia, malah dia jadi Tuhan. Ibu jadi hamba. Hah? Ibu jadi hamba. Enggak, saya pikir Bang Juma nih. Saya pikir Bang Juma nih cerdas. Jangan Dengan grogi, tanya jangan cerdas, grogi, Bang. jangan Dengan kaku, pertanyaan santai saya aja. aja Bang nggak ngerti. Saya sudah memberikan perumpamaan. Anda kan, apakah kamu percaya katamu kan? Enggak, santai, Saya percaya, santai. saya percaya. Kan udah aku jawab. Saya santai. percaya, saya percaya, saya menerima daripada saya harus dipaksa menuhankan anak laknat tadi, anak binatang tadi tuh. Anak binatang aja ketika dibesarkan sama orang tuanya, binatang tidak pernah kemudian menyuruh binatang lain ibunya untuk menuhankan dirinya. Ada anak bayi tanpa ayah dibesarin, begitu besar Santai, dia Pak. jadi Tuhan. Ini yang ketiga kalinya aku bilang, ku tampar pakai skopang habis bekal apa skop tai, ku pakai tampar mulutnya. Apa kau bilang? Kau suruh mamamu tuhankan kau, biadab ketepak. Santai dulu. Santai Pak pun. Anda yang membawa narasi itu kan, saya puaskan Anda dengan narasi Santai Anda. Saya dulu Bang kembalikan Juma. kepada Anda. Oh, santai banget aku ini. Aduh. Aku santai banget. Anda datang memainkan itu, ya aku sambut. Anda jual, aku borong. Saya, Gimana? gini Bang. Ah. Udah Abang puas kayaknya kan? nggak paham Udah, apa aku udah pertanyaan saya, paham. Bang. Aku udah paham. Jangan Nggak, Abang malu-malu kayaknya akui. nggak paham tentang pertanyaan Aku saya, Bang. aku paham. Anda ingin memfitnah nabiku, udah ku bilang Kita seperti kan- itu. Aku kembalikan kepada keadaan Tuhan Anda. Hah? Enggak. Apa? Tuhan Anda Enggak, kita datang ke tidak- bumi, kita tidak keluar dari berbicara rahim tentang- seorang wanita. Kita tidak Agama. bicara tentang Kristen. Saya juga tidak bicara tentang Kristen. Saya cuma bicara ada Kita seorang kan tidak anak. bicara tentang Ada seorang anak yang keluar dari rahim ibunya, begitu dewasa ibunya harus menyembah dia. Kau jangan pura-pura nggak tahu. Saya tidak bilang itu agama Kristen. Aku dulu, tidak Bang. bilang agama Kristen. Pertanyaan saya dijawab dulu, Bang. Baru kita bisa lanjut diskusi. Apa pertanyaannya? Ya, jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaannya Setelah itu apa? Baru kita bisa diskusi. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Coba Ya, Anda kan, tadi dengarkan. kan saya udah tadi kan udah bilang ya kan, ketika ada ya dengar dulu Bang. Iya, saya dengar. Ketika ada orang Coba. datang ujuk-ujuk datang kepada Abang, Kan udah ku bilang, udah ku mengetuk jawab pintu tadi. rumah Abang, ya kan? Sudah ku jawab. Assalamualaikum. Sudah ku datang. jawab. Kampret, udah ku jawab. Dengar Saya dulu, lebih Bang. menerima dia. Saya lebih menerima daripada datang ke rumah saya. Tok. Iya. Halo, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Siapa lo? Aku Tuhan. Aku Tuhan. Oh, lu yang suruh emakmu nyembah diri kau ya? Oh iya, seluruh manusia harus nyembahku, termasuk ibumu. Ya iya dong. Kalau tidak kenapa? Ibuku masuk neraka. Siapa yang masukkan? Ya aku Tuhan. Dasar anak durhaka. Kupukul kursi. Ketepak anak durhaka, laknat binatang. Pulang kau. Sebelum kukutuk kau jadi batu tawas. Pulang cepat. Nah, gituin. Kalau Nabi Muhammad yang datang, kusambut, kusapa, kucium tangannya, Saya nggak- kemuliakan beliau. Saya nggak Gitu. cerita tentang Nabi, Bang. Udah ya. Saya nggak Sekarang cerita mau masuk tentang tema. Islam. Sekarang Nggak masuk cerita tema tentang enggak? Islam. Masuk ke tema enggak? Dengar dulu, Bang. Ya udah. Turunkan Iya. moderator. Udah keok dia, udah Oke, keok. nanti kita akan masuk ke tema itu. Nanti Turun, masuk ke tema. turun. Ya kan? Turun. Iya. Turun. Yang penting kau sudah merasakan betapa indahnya kalimat terakhir samaku. Yang kelima kalinya, kalau sampai ada manusia yang memerintahkan ibunya menyembah dirinya, ku ambil skopang, lalu ku tampar mulutnya. Ketepak! Pergi kau anak setan. Puas, puas. Kau jual, aku borong. Bang Suma kau lawan. Bukan kaleng-kaleng ini bos. Halo, hai brother. Hai, jangan gitu dong. Lirik saya kayak gitu kayak marah dong. Jangan gitu dong.
Halo bosku. Hai. Hai bos. Bos. Jangan kayak gitu dong. Bos. Hai. Kok tegang-tegang kali bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo kawan. Setting. Hai. Hai, aku di sini. Aku di sini. Hai. Itu bang, lihat gue Gurunda bang. Hai, hai. Hai. Bisa vibrasi. Dibalik aja kameranya beliau. Oh iya. Bentar, Gurunda saya balikin dulu kameranya. Dari tadi itu aja masalahnya. Ini cara balikin kameranya ini agak sulit ini. Harus dimatiin dulu. Bang. Hai. Halo, hi my brother. How are you tonight? Oh, nggak bisa bahasa Inggris, sorry. Oh, oke. Sorry. Kebetulan saya ahli dalam bahasa Inggris, jadi saya pikir bahasa Inggrisnya bisa. I'm sorry. Oh, nggak apa-apa bang. Oke. Gini aja ya, pas. Ya. Gimana? Ada hal yang ingin diceritakan terkait perjalanannya sampai menuju ke syahadat? Kenapa dibawa pada tertawa nih? Begitulah mungkin dari apa ya, gerakan hati lah ya. Sering melihat, menonton dari mulai itu apa debatnya Ahmadiyat, Zakir Naik, Kodondi, Bang Juma, Nababan. Jadi saya menyaring melihat semuanya, sepertinya apa ya, saya merasa iya benar adanya seperti itu yang saya lihat dari semua debat itu. Banyak yang dari kami itu apa tidak bisa menjawab apa keraguan hati ini gitu. Jadi karena saya merasa ragu, tadi belum naik, saya merasa untuk ke depan terbawa keraguan ya, sayang banget ini karena hanya untuk melihat keraguan. Saya ingin melihat kebenaran gitu. Alhamdulillah. Mungkin sedikit pengen tahu dulu latar belakangnya Gurunda, boleh ditanya latar belakangnya dari Iya, betul. Saya keluarga dari Simanjuntak, dan saya memiliki istri, di mana istri saya itu mempunyai keluarga yang dari pendeta, dari keluarga istri saya, mertua saya langsung seorang pendeta, dan abang ipar saya juga seorang pendeta. Tapi saya pernah sih bertanya sekilas tentang apa itu di Alkitab, dan jawaban yang saya tunggu tidak saya dapat dengan pertanyaan saya. Kok malah kesini gitu cerita ini, padahal kan saya bertanya ini pertanyaannya, jawabnya kok
melenceng itu, jadi nggak memuaskan. Jadi harus saya melihat seorang pendeta, saya bertanya yang ada di Alkitab, ya, tapi tidak bisa menjawab, malah itulah ikutin aja apa yang di Alkitab. Ya saya kan nggak bisa mengikuti aja kalau saya tidak mendapatkan kebenarannya dan arti dari isi ayat tersebut gitu, firman. Iya. Masya Allah. Jadi istri cerita ini keluarga pendeta ya. Ini dari Katolik ya? Protestan? Bukan, Protestan. Protestan. Asmatik. Iya. Luar biasa. Artinya sempat jadi aktivis gereja juga. Saya mohon maaf, saya memang kalau untuk ibadah sih saya dulunya sebelum mengenal istri jarang gitu, karena hidup saya memang di jalanan gitu. Jadi setelah menikah sama istri rajin ibadah, rajin setiap ibadah saya melihat firman-firman yang disampaikan itu kurang memuaskan dan ingin menjawab keraguan itu untuk mencari kebenaran aja sih. Banyak pertanyaan-pertanyaan di hati saya yang saya sampaikan, jawabannya kurang memuaskan saya, jadi nggak masuk. Salah satu contoh pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh pendetanya itu apa? Itu kalau nggak salah saya buka di Alkitab di Perjanjian Lama itu anaknya Adam kan ada 2 dalam Alkitab Perjanjian Lama, ini Kejadian. Nah, jadi kan saudaranya kan dibunuh dan dia pergi kabur dan dia dikutuk oleh Tuhan. Pas dikutuk begitu dia kabur, dia malah menemukan perempuan dan menikah dengan perempuan ini. Dan saya tanya sama saudara saya, ipar saya ya, yang saya tanya, Perempuan itu siapa? Adam ada 2. Terus dia menikahi perempuan ini dari mana? Lahir dari siapa? Ya nggak apa-apa, ini berisiko. Dan dia bilang, udah ikutin aja apa yang dia bilang. Ya, saya kan nggak bisa mengikuti tapi nggak memberikan jawaban yang tepat. Sekarang Iya. Biar nggak berisik. Berisik kali, Kang. Iya, Kita kayak di sarang tawon. nggak tahu ini dapat beli tempat di sini. Tidak. Coba terus ngomong. Ya. Masih berisik nggak guru enggak? Enggak sih, cuman agak mengecil suaranya, tapi nggak apa-apa. Daripada suaranya ribut kayak tadi. Udah. Kalau bapak yang ngomong, iya. Ya, seperti itu sih. Terus. Mengenai apa? Makan babi itu kan haram di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dan Tuhan Yesus juga itu haram. Tapi malah di Paulus dia membenarkan makan babi itu boleh gitu. Dan saya bingung, yang bicara ini kalau yang kita sebut sekarang itu Tuhan, tapi melarang untuk makan babi. Tapi kenapa Paulus mengizinkan? Jadi kekuasaan Tuhan itu sebagai Tuhan, dia mengucapkan dari firman-Nya dia itu makan babi tidak boleh, tapi Paulus membolehkan gitu. Jadi saya berpikir kata Tuhan sendiri pun dicekal sama Paulus gitu. Jadi saya bimbang di situ. Perjanjian Lama katakan tidak boleh. Yesus sendiri pun berkata tidak boleh. Tapi Paulus kenapa membolehkan gitu? Sedangkan murid-murid Yesus sendiri pun tidak mengatakan hal tersebut boleh atau tidaknya. Tapi Paulus memberi kekuatan itu boleh gitu dimakan. Makanya saya bilang kata Tuhan sendiri begitu, Paulus menentang itu. Jadi sebenarnya yang punya kuasa siapa? Yesus apa Paulus? Iya betul. Kalau perkataan Yesus dicekal sama Paulus, berarti ketuhanannya Yesus ini batal dong.
luar biasa ya. Terus kenapa kemudian memilih Islam gitu? Karena saya berteman juga dengan banyak di lingkungan saya itu yang Islam ya. Dan di Islam itu seperti contohnya begini, beribadah itu kan sholat ya. Jadi kalau sholat yang saya perhatikan itu mereka mensucikan diri, masuk ke dalam masjid, semuanya disamakan. Dan setelah mereka melakukan sholat selesai berdoa, ya tidak ada permasalahan problem di dalam masjid. Sementara di tempat ibadah itu setelah bubar ibadah, jadi ada aja yang kayak jemaatnya mengatain pendetanya begini-gini, aku tidak gini-gini ya. Saya pikir masa ibadah kita keluar dari ibadah bercerita tentang pendeta kita yang jelek-jelek kan, ini ibadah itu apa sih seperti itu. Iya. Mana bukan ini yang saya lihat. Dan satu hal lagi saya pernah alamin, kami lagi ibadah, jadi di tempat ibadah ini Kipas Bang Suryadi sekarang. pas waktu ibadah ini, pas penyampaian firman, ini ada dua bersaudara nih, yang satu sudah diangkat sebagai pendeta muda dan dia menyinggung adiknya di dalam khotbah itu, dibilang seperti Lucifer gitu. Dan adiknya ini tidak menerima, padahal itu di waktu dalam beribadah. Lagi ibadah. Nah, dan adiknya ini langsung datang maju ke depan di dalam waktu ibadah yang sekarang itu lagi berkhotbah. Adiknya menunjuk abangnya yang menyampaikan firman itu, dan itu sangat ditonjok. Iya, ditonjok. Lagi ibadah. Lagi ibadah. Lagi sembahyang. Menyampaikan firman. Iya. Oh mama mas seorang generasi. Terus. Saya keluar, saya sampai banting pintu itu terus kabur. Ini bukan ibadah namanya buat saya. Ini tontonan yang saya hari-hari saya lihat di jalanan itu lebih dari itu. Cuman jangan di tempat. Nah, gitu. Iya. Jadi saya di situ mulailah dari situ saya mulai untuk ibadah. Saya mulai enggak lah. Katanya ajaran kasih. Kalau masalah kasih, semua mungkin agama mengajarkan kasih. Ya, cuman iya. Membawakannya itu. Tapi kan kalau saya melihat itu tidak untuk yang ibadah itu ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada anak gadis, ada pokoknya semua golongan ada di situ. Masa mempertontonkan bila waktu ibadah pukul-pukulan di situ di tempat ibadah. Iya. Nah, padahal itu mereka keluarga pastori, itu saudara kandungnya. Wah, bahaya ini. Bukan kipas lagi tuh, banyak yang AC betul. Teman-teman AC dong, jangan kipas. Jadi itulah yang membuat saya ya, jadi untuk ibadah itu jadi malas untuk ibadah gitu. Jadi saya pernah habis dari situ saya pindah ibadah ke gereja lain. Nah, iya. Saya kalau ibadah gereja lain ditanya karena saya berpakaian yang tidak layak lah, saya bilangnya saya berpakaian nggak rapi. Tapi saya seolah dilihat orang yang baru datang tapi berpenampilan nggak rapi gitu loh tempat ibadah. Jadi untuk menyambut dan bahwasanya ingin beribadah saya di situ tidak ada kata untuk menyambut diabaikan aja gitu. Seolah-olah saya orang yang nggak butuh ini gitu loh untuk ibadah. Minum dulu jusnya biar mereka tidak panas yang bawah. Walaupun seperti apa penampilan saya, pakaian saya, kalau memang ibadah mereka harus welcome dong untuk saya gitu. Karena saya kan orang baru, biasanya gereja-gereja lain gitu. Baru saya pernah pindah lagi saya tuh. Itu pindah saya ke tempat ibadah lain dan saya masuk di situ dan saya lihat ini ibadah atau untuk memperlihatkan body aurat yang seperti temat
saya begitu. Jadi saya sekali. Ini tempat ibadah gitu. Kalau yang saya lihat di seberang kayak seperti Islam gitu. Mereka itu tertutup rapi dan Bukannya di punya kana pakai kerudung. Kalau lab doang. tapi tempat ibadah kalau saya lihat di Muslim itu mana perempuan mana laki-laki diasingkan. Jadi melihat hal itu pandangan laki-laki itu untuk ke perempuan itu tertutup. Jadi tidak ada yang membuat hati pikiran jadi jahat, negatif gitulah. Iya. Yang saya tempati terakhir itu luar biasa. Saya sebagai laki-laki ini ya, wah ini saya kesini bukan mau ibadah jadinya mau cuci mata gitu. Ya, cuci mata. Asik. Masolan rukum ini. AC mana AC guys? AC guys. Jangan kipas terus. Hanya saya belajar Sudah disekut. saya aja. Saya kalau di dalam keraguan yang saya jalan sepanjang hidup saya, bagaimana aku nanti setelah mati? Iya. Jadi saya harus mencari yang mana sih yang benar. Kalau menurut saya sih semua agama yang benar, ajarannya baik. Tapi yang saya tidak suka itu jangan membuat hal-hal yang mempengaruhi jemaat itu jadi melakukan hal-hal jahat gitu. Dari mata itu kan kita bisa bilang jahat. Nah, dari sifat yang melihat seseorang pakaian khusyuk tapi dianggap orang ini padahal dia mau ibadah tapi dikucilkan seperti itu. Saya berpikir, stop dulu saya beribadah, saya mencari kebenaran. Tadi Ibadah karena saya mengikuti keluarga. Oh, tadi tuh pulang dari gereja Gerunda langsung saya jemput. Ke gereja tadi. Iya, gereja. Apa ininya? Apa isi pidatonya tadi, Pak Pendeta? Khotbahnya itu tentang si buah-buah roh gitu. Itu sih kalau khotbahnya. Kalau saya lihat sih, ya tidak inilah tidak masalah, memang bagus sih penyampaiannya. Nah, saya ibadah bukan dari hati sebenarnya tadi, cuman ikut ya udah ya karena memang keluarga ya udah saya nggak mau. Iya. Jadi udah bulat nih, udah bulat. Ya udah bulat nih meluk Islam. Kalau Islamnya insya Allah siap. Insya Allah. Kalau ada yang Alhamdulillah. untuk Udah disunat belum? itu Belum. Udah disunat belum? Udah disunat Belum, Bang. abang mau ngulang-ngulang mulu. Itu ditanya. Gak apa-apa, biasa aja. Belum. Belum. Ada garpu nggak di situ? Waduh. Katanya pengen digigit sama bom-bom. Waduh. Jangan. Masya Allah. Identitas sudah diserahkan sama Bang Handi. Sudah. Udah di sekretaris sudah ada ya. Ya ini kan di Jakarta kan ya. Alhamdulillah. Mau syahadat di sini atau gimana? Di Pancoran atau di mana? Ini tuh langsung tadi langsung. Iya, langsung. Bukan dari ini. Langsung aja sama Gerunda. Nanti doanya Bang Damal. Sahabat begini emang Enggak apa-apa. Saya sendiri di rumah dalam kamar pun ini Ya, karena kan? Allah yang melihat hati Anda. Oh, ada Linda Dia Daman di masih situ. ragu Gerunda, katanya sah nggak syahadat di sini? Sah. Dulu sama Gerunda. oke, saya siap insya Allah. Nah, Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Sebelumnya saya ingin tanya, apakah Anda mau bersyahadat ini karena ada paksaan? Tidak, atas kemauan sendiri dengan sadar dan melihat Alhamdulillah. saya ingin belajar kebenaran. Bagaimana dengan keluarga, istri, anak? Di balik keputusan saya ini memang harus saya korbankan orang yang selama ini mendampingi sayang sama aku, tapi untuk kebenaran
Saya siap. Alhamdulillah. Saya siap. Istri nggak pernah diajak? Istri kan dari golongan keluarga pendeta. Jadi berat. Pernah Anak saya berapa? ngomong begitu sendiri pun saya mau masuk Islam itu sudah langsung saya diserang juga. Pembahasan malam itu sampai seminggu sampai sebulan itu nggak pernah lewat dari situ untuk ribut hal itu aja. Jadi ya menunggu semoga terbuka hatinya kalau saya sudah benar menjalani Islam. Iya, iya, terbuka iya. hatinya. Anak berapa bang? Anak kita berapa? Oh, alhamdulillah, syukurlah. Baik, kalau begitu Anda ikhlas melepaskan Yesus sebagai sembahan Anda. Anda meyakini dia bukan Tuhan. Iya. Dia hanya ciptaan Tuhan. Oke, baik. Kita syahadat, ikuti saya ya bang ya. Ikuti saya, ikhlas, kosongkan pemikiran, hadirkan kesadaran bahwa kita sedang disaksikan oleh pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, maha perkasa, maha menyaksikan dan seterusnya. Kosongkan pemikiran kita tentang duniawi, yang kita hadirkan hanyalah kuasa pencipta langit dan bumi yang menguasai segala sesuatunya. Angkat tangan yang kanan sebagai simbol tauhid. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih yang maha pengasih lagi maha penyayang. lagi maha penyayang. Asyhadu Ashadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Dinda Daman. Subhanallah. Assalamualaikum, Brunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang mendoakan. Silakan Dinda sehat. Doanya bagaimana? Alhamdulillah, ini kebetulan saya mau berangkat. Kebetulan ini lagi ada sedikit problem di Medan, di kampung karena urusan wafat tadi, jadi lewat Masya Allah. jalan dulu. Baik Dinda, baik Dinda. Pimpin doanya. Ya, silakan kita doakan Ya. sahabat kita yang baru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين ربنا
hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil imani wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisabi wa amanan min al 'adzabi wa nasiban min al jannati warzuqna an-nadhara ila wajhika al karim. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin washfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma kun lana waliyan wa nasira wa kun lana mu'inan wa mujira innaka kunta bina basira. Allahumma ahyina fid dunya mu'minina ta'i'in wa tawaffana muslimina ta'ibin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzu bika min syarri ma sta'adha bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tsabbit al iman fi nafsi akhina alladhi dakhala fil Islam anifan wa thabbithu 'ala al-iman 'ala al-Islam hatta al-maut ya rabbal alamin. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bang siapa namanya abang ini Anda? Kian Santang. Namanya nama abang Roy. Roy, iya, Bang Roy. Nanti kan di situ ada akhidaman, nanti tanya-tanya ya apa yang harus dilakukan setelah syahadat. Abang harus mandi, kemudian masih ada waktu untuk sholat. gini sholat Ustadio, beliau tuh nanya ini Ustadio, apakah ada bimbingannya setelah dia mualaf, dia pengen dibimbing banget. Iya, kita ada grup mualaf, ada Ustadz Tahta sama itu Ustadz Daman. Mereka dibimbing nanti oleh Ustadz Tahta. Ada grupnya insya Allah. Oke. Dan beliau pun Kebetulan setiap kan pagi ada bimbingan. Berunda ketua posisinya kan beliau ini udah diusir di rumahnya ya, udah diusir ya Pak? Bukan Yang kabur. Oh kabur di rumahnya. Kebetulan pengen disunat juga. Nah, secara keuangannya nggak ada. Jadi solusinya gimana nih Ustadio? Ya bisa nanti insya Allah. Ya. Silakan Dina, silakan. Kita insya Allah kita bisa bantu ya sesuai dengan kemampuan kita, dan kita bisa ajak teman-teman kaum muslimin juga yang mau ikut ya mensukseskan ini. Insya Allah Bang Roy bisa sunat juga, bisa masuk Islam secara kafah insya Allah. Dan ini sudah kita sebutkan tadi ya, keutamaan-utamanya di siang tadi kita sudah sebutkan. Yang intinya teman-teman yang mau berpartisipasi boleh melalui rekening API pusat ya, nanti bisa nanti ditampilkan insya Allah. Yang mau aja, yang mau berpartisipasi, yang nggak mau juga nggak apa-apa, kita nggak paksa, yang mau saja. Dan insya Allah saya yakin banyak, pada ribuan ini di bawah ada ribuan penonton, 12.000. Saya yakin di bawah ini sudah berlomba-lomba nggak sabar. Ustaz minta rekeningnya, Ustaz saya mau, Ustaz. Saya yakin itu. Dan kita nggak paksa. Alhamdulillah di API nggak ada paksaan dan kita semua terbuka. Yang mau ikut berpartisipasi, ayo silakan. Ini mumpung nih ada seorang mu'alaf, dia sunat, Islamnya jadi baik disebabkan karena kita menjadi sebab kebaikan untuk Bang Roy istiqomah. Kita nggak tahu 5 tahun 10 tahun jangan-jangan Bang Roy ini jadi ustadz dia.
Kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Ya, ayo kita ambil andil. Mari kita berbagi kebaikan. Insya Allah untuk kebutuhan satu sunat. Ya mungkin nanti yang lain-lainnya untuk bisa menguatkan. Karena Bang Roy ini masuk dalam kategori al-mu'allafatu qulubuhum. Orang-orang yang dijinakkan hatinya ke dalam Baik, Islam. Ketua. Insya Allah. Mungkin Bang Andi mau bicara, katanya Ketua izin. Oke, boleh. Silakan. Kendaku. Kedengeran nggak nih? Mas Assalamualaikum kita. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kendaku. Oh, jadi saudara siapa tadi namanya, lupa gua. Roy. Bang Roy ini Bang baru ketemu tadi, tapi dari kemarin sih udah koordinasi. Jadi di belakang layar tuh anak ini memang dalam keadaan kesulitan. Tapi sudah lama dalam hatinya tuh ingin memeluk Islam. Ya tapi banyak rintangan sih ya, terutama dengan harus disunat dulu tahu baru bisa sholat. Untuk itu teman-teman yang ingin membantu meringankan ya ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, nomornya 75 kali 51770. Bukti TF-nya ya dikasih aja keterangan sunat. Untuk mualaf nanti bukti TF-nya ke nomor aku 0813 9233 7800. Nanti ditanya juga nih. Ya, Saya kan agak sedikit jauh dari kamera nih, ditanya dulu dia itu mertuanya siapa. Dia sepertinya itu keluarga pendeta ya. Ya dia keluarga pendeta. Ditanya-tanya. Tapi nggak usah disebutin nama gerejanya ya. Nggak usah disebutin. Ya, Dan nggak apa-apa, aman-aman tuh. ini pendeta dan keluarganya juga banyak pendeta gitu aja. Sekian Ya, dari saya. karena izin semoga diulangi kan enggak? Rekeningnya diulangi kan enggak? Teman-teman di bawah mau catat rekeningnya dulu nanti diulang ya. sematkan. 75 kali. Ya. 75 kali 75 kali. 51770. Bank BNI atas nama 75. Apologet Islam Indonesia. Ya, bantu Oke, diketikin 75 dong. Kalau kali. teman-teman bantu diketikin di bawah. Ya, teman-teman tujuhnya lima bantu ya. kali. Tujuhnya 5 Oke. kali 51770. Oke, itu ada Bang Nadi. Thank you Bang Nadi, Masya Allah. Keren Bang Nadi. Nggak bisa ditipin oleh host, nanti kena pelanggaran. Teman-teman typing aja di bawah. Ya, typing aja di bawah. 75 Typing di bawah. Ya, 75 kali 51 770 75 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia. Ya. KTP-nya BNI ya, Kanda? Ustadz, KTP-nya udah saya kirim di grup BNI ya? DPP. BNI. Oke, siap. Ya, BNI ya teman-teman ya, 75 kali 51770. Oke, thank you. Masya Allah. Kan gini, cerita beliau tadi Gurunda ketua di mobil ngobrol sama saya. Jadi semuanya itu sampai SIM, terus apalagi yang diambil sama abang, pemutusan kerja, SIM, ya semuanya diambil. Aman, tenang abang, insya Allah. Semua itu Allah mudahkan nanti, insya Allah. Semua Allah mudahkan. Abang jangan takut, Bang Roy jangan takut. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala Ghaniyun Hamid. Allah itu maha kaya dan Allah itu maha terpuji. Tinggal abang angkat tangan, abang minta doa, minta kepada Allah. Sebelumnya abang Allah kerja mudahkan apa? semua bang. Kita sebagai seorang Muslim yang namanya sama-sama saling menguatkan, insya Allah. Saya kadang Nyupir ya. kadang itu ya serabutan. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang membutuhkan supir pribadi ya. Oh iya. Jadi kita saling menguatkan. Al muslimu nakal bunyan. Orang-orang Muslim, orang-orang Islam itu bagaikan satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Saling menguatkan kita, insya Allah. WA konfirmasi ke kepala humas kita, Kanda Handi Selebes tadi. Dari Malaysia yang mau silahkan, bisa. Dari Malaysia bisa. Itu ada rekeningnya di bawah. Kalau tempat tinggalnya kemungkinan di mana dia mau tinggal? Kira-kira di mana Tinda? Beliau kan diusir tuh, bukan diusir sih, lari dari rumah kan ya. Nah kira-kira untuk sementara di mana beliau? Di sekret kah atau di mana?
untuk Ya sementara ini. kalau yang paling paling gampang secret karena paling gampang untuk sementara. Secret kita di secret api. Kalau nanti insya Allah besok nanti bisa kita carikan solusinya seperti apa. Ini kayaknya teman-teman sudah pada istirahat juga nih. Nanti bisa kita nanti kami ini kan insya Allah teman-teman di grup bagaimana solusinya. Insya Allah ada jalan keluar lah. Insya Allah. Allah mudahkan. Alhamdulillah. Ya, Ya, ini sekali teman-teman lagi muslim di bawah. Ya, silakan Kanda. maaf Dinda, disampaikan kepada teman-teman kita yang ada di Jakarta ya, yang memungkinkan di tempat usaha atau bisnisnya membutuhkan karyawan, mohon untuk difasilitasi saudara kita ini. Beliau meninggalkan keluarga demi akidah. Yang bisa membantunya hanya kita gitu ya. Jadi teman-teman yang punya ruang yang bisa ya merekrut satu karyawan untuk disisipkan abang kita ini untuk masuk sebagai pegawai atau pekerja gitu, apapun itu yang penting halal. Beliau butuh pekerjaan tentunya. Beliau masih muda, dia punya keterampilan, bisa bawa mobil, itu sudah lumayan tuh bagi teman-teman yang punya rutinitas yang membutuhkan bantuan berupa driver bisa sama beliau. Silakan. Jadi rencananya beliau ini sekarang ini pengen ke tempat temannya di Depok, katanya Gurunda. Kebetulan temannya itu yang suka mengajarkan dia Islam juga. Ya, ayat kursi saya bisa dari Dari dia. Iya, saya bisa dari. Jadi abang mau cari kosan di sekitar Depok, Iya. dekat dia. Punya uang nggak? Abang meledek abang. Bukan ngeledek, nanya. Punya nggak? Ngeledek. Abang meledek. Enggak ya? Nggak ada ya. Nanti kita ongkosin Grab ya, Bang. Ya, bagi teman-teman yang di Depok yang punya kosan mungkin mau nampung sementara Pak Roy ini, silahkan teman-teman DM ke saya ya, atau WA ke ketua boleh, ke Bang Handi boleh, ke saya boleh. Ini apa namanya, tanggung jawab ketua nih, Gurunda, tanggung jawab ketua nih. Ya, insya Allah. Nanti kita koordinasi dengan teman-teman AP Jabodetabek. Insya Allah Bang Roy nggak terlantar. Insya Allah ada kita sebagai saudara-saudaranya. Insya Allah akan ikut berpartisipasi untuk membantu. Insya Allah. Amin. Depoknya di mana, Bang? Insya Allah. Sawangan ya. Ngelek ya. Oke, mungkin gitu sementara Gurunda. Ya, Oke, lanjut dulu. siap Kang. Ini masih banyak teman-teman kita yang ingin bantu saudara kita. Biarkan aja dulu. Iya, siap. Ayo teman-teman, Masih kalau ada banyak yang yang ingin membantu sunatnya Bang Roy ini, silakan ke rekening Apologet Islam Indonesia Bang BNI 7-nya 5 kali 51770 ya. Bagi teman-teman yang sudah transfer, Masya Allah, syukron jazakallah khairan kasiron, yang sudah berinfak, semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya ya. Doa terbaik buat kalian semuanya. Bang, doain saya dong, belum dapat jodoh Bang. Doa mualaf mujarab ya Ustaz, benar nggak Ustaz? Kan belum ada. Iya, betul. Iya. Oh, belum wudu. Oh ya, oke. Nggak apa-apa kalau doa mah. Kita mulai dari nol aja nanti. Kang bisa Belajar dulu ya kan. Biar ada warna Ustaz, jangan monoton. Siap. Ya, teman-teman di bawah yang Banyak ini bilang ganti nama itu. Rasulullah. Oh iya, Ya, masalah Rasulullah nama SAW gimana, bersabda. Ustaz, masalah nama ini mau request nama ke Gurunda nggak? Tapi ini nama dari orang tua saya. Ya nama Islamnya nggak apa-apa, nggak diganti, tapi Nggak abang punya apa-apa, nama nggak Islam diganti. gitu. Iya. Namanya panggilan ke Pak Roy. Abang, Sekarang jadi Rai, Muhammad Rayyan. Nah, Panggil Rai. Muhammad bisa juga Muhammad Royan bisa. Royan itu Muhammad Rayyan. Royan. Rai.
itu pintu nama pintu surga di surga nanti itu khusus untuk orang-orang yang puasa aja masuk situ. Babur Rayyan namanya. Raihan bisa, Rayyan bisa. Enggak, Ustadz katanya pengen Riani. Silakan. Oh, itu ada tuh, Ya. coba dinaikkan tuh. Sabar. Mari ya. Tunggu, aku baca tuh ada yang ini minta. Bukti Betul, sama TF-nya ya. kirim ke ini. Iya, ke nomornya Bang Handi Selebes. Berapa nomornya tadi Bang Handi? Nomornya Bang Handi untuk konfirmasi tadi. Iya. Bang, ini Bang Di. Bang Andi. Nomor Bang Andi sebutin. 0813 Nah, itu 9233 teman-teman. 7800. Pelan-pelan Ganda, 08. Diulangi Ganda, 08. Sekali. Ganda 08 berapa Ganda? Itu Bang Andi lagi konfirmasi itu di HP-nya. Ngambil di DPP kan bisa. Orang yang paling sibuk kalau wallet itu saya. Man, coba 0813 teman-teman, 0813 9233 7800. Saya ulangi ya teman-teman ya, 0813 9233 7800. Nah itu tuh disematkan tuh. Siapa tuh yang Masya Allah luar biasa tuh. Tadi Saudara Mulkan bisa minta permintaan lagi, Bang. Saudara Mulkan yang tadi silakan. Tadi ada yang minta multi atas nama Mulkan, silakan ajukan permintaan lagi kembali. Ya, Bang Naikkan Mulkan sini. silakan Bang Mulkan. ini banyak yang request namanya Roy Suryo. Bang, ijazahnya palsu nggak Bang? Ijazah Abang? Enggak, asli. Iya asli, ijazahnya asli. Jadi jangan Roy Suryo. Sekarang ijazahnya asli ini. Enggak, yang keren tuh Roy Mulyono. Saudara Mulkan belum ada minta Ya, ya? teman-teman. Mulkan belum kan dah. Mulkan belum ada. Oke. Ya, silakan teman-teman. Man sanna fil Islam. Silakan. Ya, silakan Ganda. Iya, tadi ada dia ngetik, mana tahu bisa di tempat aku kerja, kata dia gitu. Sahabat Mulkan, kalau misalnya masih monitor, silakan ajukan permintaan atau DM ke Ketua Apologet Islam Indonesia atau ke Kian Santang ya, untuk memfasilitasi saudara kita yang baru ini untuk bisa dapat pekerjaan kan gitu ya. Silakan Bang. Atau yang ada di Jakarta yang ada ruang untuk apa, silakan untuk memberikan kerja kepada beliau. Silakan ajukan permintaan teman-teman. Yang mau membantu beliau silakan kalau ada. Tadi ada naik Ya, terbuka. aku Silakan, naikkan tadi, tapi muter-muter aja. Oh, mungkin ini kan dah. Jaringannya mungkin kan dah. Jaringan, iya jaringan. Betul. Ayo teman-teman yang mau ikut membantu silahkan. Man sanna sunnatan hasanatan fa amila biha kana lahu ajruha wa mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang mencontohkan sebuah amalan kebaikan dan dia mengamalkannya, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya.
tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, ini kesempatan teman-teman yang mau berbuat baik, yang menunjukkan kebaikan itu, mengamalkan itu, bisa membantu saudara kita Bang Roy, insyaallah itu lebih banyak pahalanya, dan insyaallah mudah-mudahan itu jadi sebab beliau bisa menjadi seorang muslim yang lebih kuat imannya disebabkan karena bantuan kawan-kawan sekalian, dan beliau termasuk al-mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang dijinakkan hatinya. Ya, Bang AA Jenggala. Assalamualaikum, Kak. Ya, waalaikumsalam, Bang. Ya, kebenaran saya kan dari Api Jabo nih. Kemarin udah beberapa yang coba saya hitan di yang kemarin mualaf di Orang Karawaci juga saya bantu hitan. Kalau memang bisa ke Tangerang ya nanti coba saya bantu juga kayak kemarin gitu. Itu free Tad, untuk mualaf. Oh begitu. Oke, siap. Lebih bagus. Ya. Boleh. Nanti Untuk sementara Abang di Api Jabo ya sama ini Ustaz Hanafi ya. Ya, betul. Oke. Nanti saya nanti koordinasi ke Ketua API Jabodetabek, yaitu Ustaz Muhammad Hanafi. Insyaallah nanti bisa kita kolaborasikan. Ya, tetap teman-teman yang berbagi, pokoknya kita berlomba-lomba lah ya, siapa yang lebih kencang amalannya dialah yang paling banyak pahalanya insyaallah. Dan apa yang kalian infakkan itu enggak lari insyaallah teman-teman, kita pergunakan semaksimal mungkin, dan semua itu pahalanya semua akan kembali kepada kalian semua insyaallah. Dan abang juga ini Bang Jenggala juga insyaallah ikut berpartisipasi juga, tapi dalam bentuk yang lain, beliau membantu dalam hal sunatan dan segala macamnya. Nanti sisanya nanti tinggal kita koordinasi dengan teman-teman pusat bagaimana bisa membantu saudara Roy ini biar lebih kuat lagi insyaallah imannya, dan semoga itu menjadi catatan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Kita semua menjadi sebab ada satu orang teman-teman bernama Roy kuat iman Islamnya gara-gara kita insyaallah. Alhamdulillah. Mantap. Karena kan saya dapat info dari Bang Handi juga minta untuk naik. Karena memang sebelumnya ya alhamdulillah udah bisa bantu untuk perihal hitan, tapi daerah Tangerang Kak. Iya, enggak apa-apa. Bisa nanti kita koordinasi. Kalau pokoknya Jabodetabek itu aman lah, Jabodetabek ya kan, dekat lah. Yang penting jangan di Papua, kejauhan. Siap. Kalau Jabodetabek aman. Rekeningnya sudah tadi ya kita sebutkan ya teman-teman, 75 kali 51770. Nanti kalian bisa konfirmasinya itu ke nomor rekeningnya Bang Handi, Kepala Humas kita, di 0813 9233 7800. Ya, kita ulangi ya. Nah, untuk rekeningnya itu sudah ada. Alhamdulillah, jazakumullah khairan buat teman-teman di bawah yang sudah ikut. Ya, kalian typing itu dapat juga itu pahalanya. Kalian typing ulang itu, itu dapat, itu memudahkan. Jangan disepelekan itu, walaupun sekecil semut hitam itu insyaallah akan kita lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal walaupun sekecil semut hitam pasti dia akan lihat, walaupun kalian cuma typing tadi. Nah, ini 7 kali 5 71 dapat itu insyaallah. Ambil andil teman-teman. Jangan diam ya. Tap layar, minimal tap layar ya. Kalaupun tidak mau bantu, nggak mau tap layar, minimal doakan. Ya, kalau nggak mau bantu, nggak mau tap layar, nggak mau doakan, minimal jangan digembosi. Oke, teman-teman? Mantap. Ya, kita ulangi 0813 9233 7800 ya. Itu kalian bisa konfirmasi untuk ya. Beliau mau cepat katanya. Hah? Izin tutup kamera, beliaunya mau kopi. Oh, kopi ya. Oke. Nah, Ya, paling saya nanti ngebantu kita, kita teman-teman. butuh KTP sama sertifikat sih kalau memang sudah ada gitu. Oke, insyaallah. Segera kita ini kan nanti tinggal ini, setelah ini kita langsung konfirmasi ke Sekum, sekretaris umum kita, yaitu Bang Julius, Ko Julius.
bikinkan sertifikatnya insyaallah taala. Setelah itu nanti KTP-nya langsung kita serahkan dan itu langsung bisa disunat, dan teman-teman yang ikut berpartisipasi semoga itu menjadi ladang pahala kalian semua ya. Kita juga yang ada di sini, dan tentunya yang paling menjadi sebab terbesarnya ada Komal guru kita ya, Bang Zuma. Ini Masya Allah menjadi Komal berkah ya, Komal yang membawa banyak kebaikan insya Allah untuk semua orang-orang. Kenapa kita katakan berkah? Berkah itu kan kasratul khair, banyak kebaikan, dan semoga banyaknya orang-orang yang masuk Islam melalui Komal ini itu juga bisa menjadi pahala untuk kita. Artinya kita ikut andil ya teman-teman ya, walaupun hanya tap-tap layar begitu ya, bukan dijilat-jilat HP-nya ya, bukan di tapi di tap-tap layarnya begitu teman-teman. Oke. Masya Allah taala. Kalau Bang A Jenggala ini di Tangerang mana Bang? Saya di Kabupaten. Kabupaten, oh Di Tangerang Sepatan. Kabupaten. Iya di Sepatan saya. Oh Sepatan, oke. Beneran kliniknya itu Terjangkau. adanya di exit tol Cikupa. Jadi kalau dari Jakarta bisa lewat tol nanti pas keluar exit tol. Aman itu, aman. Oke. Oke, siap. Saya Bagaimana? ingin turun Ustaz. Cuma Oke, izin siap. turun. Ya. Makasih, Terima kasih Bang A. Semoga Allah Assalamualaikum. berikan kemudahan untuk antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hamba-hambanya selama sang hamba itu mau menolong saudaranya. Ya teman-teman, jadi terima kasih atas partisipasi dan perhatian semua teman-teman. Ya, kami izin dulu. Saya izin dulu kandaku. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Ya, yang benar itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah hanyalah Oten, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari kesalahan dan dosa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik pada kita semua, ukhuwah kita, persaudaraan kita langgeng sampai ajal datang menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izinkan standby di bawah. Ya Dinda, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teriring doa semoga keturunan kita semua dilindungi dari Oten. Amin. Ya, Kata Bang Roy tadi ini gara-gara Gurunda, dia bilang tadi Yesus Tuhan buatan katanya. Jadi dia makin terguncang, makanya langsung minta dijemput untuk mualaf. alhamdulillah. Tadi sore ya itu ya Gurunda ya. Tadi sore kan Abang dengernya ya. Oh, dia ngedengerin tadi sore Gurunda debat Yesus Tuhan buatan. Waduh, ini benar nih. Emang ada dalilnya kan? Begitu. 9 sisa 2 36. Roma 4 Iya. 14 9. 14.9. Bang Handi, wah keren. 2 36. Oke teman-teman, terima kasih ya, mudah-mudahan istiqomah dikawal. Ya, Saya izin turun kalau gitu Gurunda, ini Baik, di bawah. baik. Saya ngawal terus Makasih, sampai makasih. beliau Siap. dapat bisa tidur malam ini, entah di mana tidurnya ini beliau. iya. Siap. Ya Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita lanjut lagi kepada netizen dimanapun berada. Alhamdulillah, syukran, terima kasih atas kebaikan antum semua, atas partisipasi, infak dan doa untuk saudara kita yang baru masuk Islam. Berkat kita, berkat saudara-saudara, satu orang masuk Islam, syahadat, mu'alaf, maka kita sudah memu'alafkan jutaan manusia, keturunan beliau, cucu beliau, anak beliau, cicitnya, begitu seterusnya akan menjadi pemeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Halo saudara Wisnu, semangat malam. Halo. 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 Saudara Wisma. Wisma pula. Wisnu. Ada onde-onde kah? Aku lepasin deh.
Jadi na to erot na lupa na impoing tina kana-kana. Kusang bilain na dyan baway. Teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Ngapa nama kalau adik Andrik di bawah ini kenapa ketawa? Yang ketawa pasti orang Makassar, orang Sulawesi. Kukusan bilai nek bawah. Kadang itu parang semua satar sudah di sam kepala. Halo, semangat malam. Semangat malam saudara. Siap dari Katolik Bang, Protestan. Protestan Bang. Oke, baik. Mau diskusi mungkin terkait tema saya? Ya, Silakan. Silakan Abang. Kebetulan temanya siapa antikristus. Iya. Jadi Silakan. menurut kita umat Protestan, antikristus itu orang yang tidak percaya Kristus. Ya, betul, setuju. Jadi orang yang tidak percaya Kristus pasti kalau dari kita orang Kristen otomatis tidak mendapatkan keselamatan. Iya. Kira-kira menurut saudara bagaimana? Iya. Kristus dalam hal ini Yesus. Yes. Barang siapa tidak percaya kepada Yesus tidak memperoleh hidup kekal, melainkan binasa. Iya. Ya. Yang harus dipercayai pada diri Yesus itu ajarannya atau apanya loh? Itu adalah ajaran Yesus sendiri. Ajaran Yesus. Oke, baik. Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan kalau dia Tuhan? Banyak dalam Alkitab. Silakan tunjukkan. Silakan Bang. Tunjukkan ayat. Iya, boleh saya bantu? Saya kasih data satu. Ya, oke. Oke. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal kamu peroleh dengan cara mengenal Dia yang mengutus aku, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang diutus. Berarti hidup kekal diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai yang diutus. Nah, artinya kalau kita ingin memperoleh hidup yang kekal, kita harus percaya Dia kalau dialah manusia yang diutus, bukan Tuhan. Berarti kalau kita menerima Dia, kalau kita percaya, maka kita harus mengenal Dia sebagai utusan. Itu dalam nats kitab mana dulu? Yohanes 17 nomor 3. Itu yang jadi persoalannya. Kalau nats Alkitab, kita tidak hanya berpatokan terhadap satu ayat saja. Tapi ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa Ia adalah Bapa. Oh, nggak ada dalil itu, nggak ada. Ada. Yesus mengajarkan Yohanes 17 nomor 8 yang tadi. Dia katakan gini, segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya, muridku percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Yesus bersaksi murid-muridnya menerima segala firman, dan setelah menerima segala firman, murid percaya kalau Yesus itu utusan Bapa. Lagi-lagi utusan. Tetapi persoalannya Yesus mengatakan bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup. Ya, maka dari itu percayalah. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tanpa melalui aku. Nah, olehnya itu percayalah Dia kalau Dia utusan. Jangan percaya kalau Dia Tuhan. Artinya begini. Yesus Dia ada di dunia itu sebagai manusia. Ya, percaya itu. Itu artinya bahwa itu adalah inkarnasi. Nah, ini yang bermasalah. Yang ini yang bermasalah tuh.
kalau sampai ia kalau sampai ia datang sebagai Allah, otomatis manusia tidak akan melihat. Makanya ia datang sebagai manusia, dilahirkan melalui Bunda Maria. Iya. Terus sebelum dia jadi manusia, dia siapa? Itu adalah roh. Roh. Roh ini bukan Tuhan. Tuhan itu bukan roh. Roh itu makhluk. Iya, roh makhluk. Makanya Terus Yesus dia berarti makhluk. menyatakan dirinya. Artinya begini, untuk menyatakan dirinya harus melalui manusia. Ya sama, seluruh manusia. Kalau artinya begini, kalau dia menyatakan sebagai roh, berarti kita tidak akan melihat dia sebagai manusia. Dia hanya sebagai roh. Ya, kita juga ini makhluk roh. Iya, artinya begini. Sama seperti Yesus. Artinya begini, kedatangan Yesus Kristus sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, Kitabnya Yahudi. di dalam Perjanjian Lama. Iya, tapi tidak ada di kitabnya para- Yahudi. Ada kitab para nabi. Tidak ada di kitabnya Yesaya. Yahudi turun Iya, Tuhannya turun. ada kitab Torah, kitab para Di mana? nabi. Di mana, Bang? Kitab Di mana? Nabi Yesaya. Di mana itu? Itu sudah dinubuatkan bahwa akan datang Sang Juru Selamat. Akan datang atau telah datang? Akan datang Sang Juru Di mana Selamat. tertulis? Di mana Itu tertulis? itu di dalam kitab Nabi Yesaya banyak tertulis. Di mana? Coba lihat saja nanti di kitab Nabi Yesaya. Saya nggak pegang kitab sekarang. Tapi nanti Itu kitabnya kalau mau tahu, Yahudi. Kitabnya Iya. Yahudi itu. iya, kitab Yahudi sama juga dengan kitab kita Kristen Protestan. Kata siapa? Itu kitabnya Yahudi. Kata saya. Tidak yang ada saya hubungannya percaya. dengan Kristen itu, Bang. Ada hubungan. Mana? Tunjukkan di mana? Kita Di umat mana? Protestan, kita umat Di mana? Nanti baca saja di Alkitab. Gini Pak, gini. Di mana di dalam kitabnya Yahudi bahwa Ini kitab Mas itu Uma, diuntukkan nanti untuk coba Protestan? coba abang Gimana? buka saja di kitab para Nabi Yesaya. Nabi Di mana di Yesaya situ? di dalam kitab Perjanjian Lama Nabi Yesaya. Kitab Yesaya itu berbicara tentang kerajaan Yehuda, kerajaan Yehuda, Iya, kerajaan Yerusalem. Yehuda. Kerajaan Kita berbicara Yehuda. mengenai Protestan. Iya, kerajaan Yehuda sama dengan Yahudi Kristen. Mana ada Sama. Yahudi Ada Pak. Kristen itu Iya. kelompok asing. Diludahin Iya, iya. Kristen itu sama orang Yahudi nggak dianggap. Kalian dianggap Gini. binatang, maaf. Wah, salah Pak. Yahudi Kristen itu adalah gereja mula-mula Pak. Nggak ada gerejanya orang Yahudi, orang bersunat, Wah, orang tidak bersunat itu di mana? Gimana Gereja nggak itu, ada? gereja itu. Gereja Yahudi itu adalah gereja mula-mula orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Oh, itu bukan gereja, itu sinagoge Wah, namanya. Ada loh gereja di Israel ada sampai sekarang. Ya, tapi gereja bukan di zaman Yesus itu. Wah, Bukan gereja, justru itu gereja baru itu, gereja baru. Iya benar. Itu nggak Di ada. zaman Yesus, di zaman Nggak ada Yesus gereja. memang belum. Nggak ada Pastilah di gereja. zaman Yesus. Di zaman Jadi Yesus, Yesus belum ada gereja. Belum ada gereja Kristen Protestan. nggak Belum ada. ada gereja Kristen Katolik. Berarti itu Belum ada juga umat Islam sama Iya. agama nggak ada Mas. Ya, Islam tidak mengklaim. Kalau Anda kan mengklaim, kitabnya Yahudi Anda klaim. Artinya kan Yesus Kristus itu kan gereja. Waduh, Tubuh Kristus. Oh, mama Saya butuh Kristen itu cerdas sedikit aja. Sedikit Ya, aja. Kristen. ini cerdas loh Pak, ini cerdas. Oke. Yesus dikenal oleh murid-muridnya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Menurut Sebagai Yesus. Tuhan. Dalil. Sebagai Tuhan. Dalil. Nasnya di mana? Nanti lihat. Wah, udah bang. Anda tidur aja dulu bang. Tidur. Tak ada ruang untuk orang bodoh yang sombong di tempat saya. Bodoh aja di tempatmu. Jangan naik di tempat saya pamer kebodohan. I don't like. Kau mau bodoh-bodohi di gereja, jangan di sini. Kau lagi berhadapan dengan Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikum. Katolik, Protestan, Muslim tapi sudah mualaf. Muslim tapi sudah mualaf. Mualaf aku. Maksudnya abangku ini. Oh, Beliau sayang sekali. Iya. Udah berapa tahun di Islam abang?
Ya. Udah Baru berapa setahun. tahun? Tadinya apa? Katolik Protestan? Hah? Tadinya Katolik Protestan. Diprotes. Oh, diprotes. Iya, iya. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Silakan. Enggak, saya cuma mau nyampaikan sama Bang Suma. Open. Oh, siap. Yes, sama Open. Iya. Minta aku mualaf itu dikarenakan aku kan berakal. Wah, mantap. Terus yang tertulis di atas itu siapa? Antikristus. Iya. Maka buat Oten, tolong baca kitabmu itu 2 Yohanes 1 ayat 3. Iya. Itu aja pesannya itu 2 Yohanes 1 ayat 7. Iya, Kira-kira iya. siapa sebenarnya itu dan Antikristus itu? Betul. Iya, Bang, luar biasa, Bang, ini. Mudah-mudahan istiqomah, Bang, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara-saudara non muslim ajukan permintaan lagi. Silakan. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan, kita bahas tema kita ini. Silakan. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Oh, nggak nyangkut-nyangkut ini abang ini. Saudara non muslim ajukan permintaan, silakan. Semangat malam. Maaf kebigit bang, lagi tep-tep ini. Oh, iya, makasih bang, makasih. Maaf. Iya, silakan abang, silakan. Halo bang. Iya, Katolik Protestan saudara. Iya Muslim loh bang. Gimana? Maksudnya? Muslim lah aku. Iya, terus masalahnya apa kalau Muslim? Apa? Kenapa emang? Iya. Abang mau ngapain? Ke sini. Halo, selamat malam. Naik aja. Mau ngapain? Kristen itu dia. Kamu ngapain? Mau ngapain abang ini? Ibu naik gimana ini? Ya kamu mau naik. Kenapa emang lo naik kan? Saudara Buri Roba, gimana? Berarti nah. Robaya, semangat Aku malam. mencari teman ini bang. Mana sih Bukan bacanya? musuh, Bang. Mana sini? Pencet ya. Sultan. Tapi diturunin. Jangan. Silakan saudaraku yang Kristen ajukan permintaan. Saya Zulkifli Emabas mengajak kalian diskusi gitu. Silakan ajukan permintaan, kita diskusi tema kita ini. Temanya Antikristus. Siapakah Antikristus ini? Kita bahas teman-teman. Ayo naik, ajukan permintaan. Gak usah takut, santai aja. Antikristus artinya menempatkan Kristus pada bukan tempatnya. Jelas-jelas Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Dianggap Tuhan berarti Anda anti terhadap Kristus itu. Karena Kristus datang hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Tengok yang terakhir. Yesus itu Tuhan. Dia mengajarkan minta dalil, baca di Bible. Mana dalilnya, mana nasnya, baca di Bible. Kayak gitu. Ujung-ujungnya gitu aja. Mereka nggak bisa mempertanggungjawabkan iman mereka. Mereka asal ngomong. Mereka merasa hebat dengan bicara seperti itu tanpa data. Cuman omong kosong doang. Omong kosong. Makanya masih ingat gak beberapa saat yang lalu sering aku katakan,
Kalau kita mengharapkan ilmu keluar dari mulut saudara kita nih, mustahile kita bisa temukan. Gak akan ada kita temukan. Tidak bisa kita menemukan ilmu dari mulut-mulut mereka. Yang ada adalah kesesatan saja yang terlontar dari mulutnya. Tak ada kebenaran yang terlontar dari mulutnya, tak ada kebenaran sedikit pun. Coba aja tanya, Maria melahirkan apa? Nah, mulai dari situ, katakan mulai detik Anda bertanya dan detik di mana mereka mulai mengeluarkan kata-kata sebagai jawaban, sejak itu juga Anda ditipu. Yang keluar dari mulutnya pasti tipuan. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Ada onde-onde kah? Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Tema kita sangat menarik, sangat bagus. Kesempatan kalian untuk menjelaskan iman kalian itu. Ini pakai foto saya ini secara ilegal. Ini pelanggaran, ini pelanggaran. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Tidak percaya diri pakai foto sendiri. Pakai foto Bang Suma. Bang Suma memang top. Bang Suma memang luar biasa. Pemakan babi pun menggunakan foto Bang Suma. Bukti bahwa Bang Suma itu memiliki nilai yang sangat tinggi di mata mereka. Luar biasa. Saya curiga di foto profil WA-nya pakai fotoku juga. Curiga saya. Nanti kartu nikah, kartu kawinnya pakai fotoku juga. Memang luar biasa Bang Suma itu. Ya, banyak orang jatuh cinta samanya. Terutama oten-oten. Cinta sebenarnya beliau sama Bang Suma. Tiap malam ke gereja pun ingatnya cuman Bang Suma. Begitu mendengarkan pendeta berbicara, kok Bang Suma diingatnya. Kok apa yang disampaikan Bang Suma kok sama mirip ya? Betul juga Bang Suma mengatakan bahwa pendeta begini, begini. Loh, kok Bang Suma tahu ya? Khotbahnya minggu lalu ini lagi minggu ini ujung-ujungnya perpuluhannya nanti dimintanya nih. Yang dibahas buah-buah roh, apa buah-buah roh? Tidak ada fakta, tidak ada bukti. Cuma buah-buah roh, buah-buah kasih, penyayang, jujur, amanah. Apa implementasinya? Nggak ada. Cuman gaya-gayaan doang. Benar juga ini. Jadi mereka ke gereja ingat Bang Suma, lihat TikTok ingat Bang Suma, Facebook juga kulihat banyak sekali akun Bang Suma atas nama Bang Suma. Gak ada tempat berlari, gak ada ruang bernapas. Akhirnya stres, bikin akun TikTok fotonya Bang Suma. Akhirnya termimpi-mimpi. Tidur dia Bang Suma dimimpikannya juga. Bang Suma, please tolong Bang Suma, aku lagi tekanan rentenir, bantu dong Bang Suma. Nah, di mana-mana Bang Suma. Akhirnya di gereja pun mungkin mereka membahas Bang Suma juga. Foto Bang Suma di mana-mana beredar, dipakainya. Ganteng kali Bang Suma ini, bah. Di mana sih orangnya, pingin tanda tangannya? Aku pun penasaran sama orangnya. Halo Bahar, saudaraku Bahar. Semangat malam. Halo. Halo. Oh, Samuding. Mengantui sangkala. Siahan, berek. Halo, saudara berek. Buka kamera Bang. Belum bisa.
Kenapa bisa? Terima, silakan. Aku udah kirim tuh. Ayo, buka kameranya saudaraku Bere. Nggak usah buat. Harus buka kamera saudara Bere. Buka bang. Halo saudara Bere. Bere melotong. Bisa baca. Iya bisa lah saudara Bere. Buka dulu kameranya. Enggak, dibaca dari awalnya kita. Iya saudara Bere, udah dipanggil pun namanya. Keren kali bah. Bukan nih, itu namanya aja pun bukan itu perkenannya. Loh, aku lebih nyaman manggilnya Bere. Berarti nggak jelas juga ini orangnya ini. Benar nggak nama anda Bere? Enggak. Benar kan? Bukan. Itu tertulis tuh. Kan ada, sebelumnya kan ada. Sihan Bere. Makanya aku bilang, berarti nggak tahu baca. Sihan Bere. Ada lagi sambungannya ada. Sihan Bere ni nenggolan. Nah itu baru pas. Nenggolan ni Bere sihan. Enggak juga. Sihan Bere ni nenggolan. Oh berarti nggak pernah sekolah ya? Nenggolan ni Bere sihan. Nah berarti nggak sekolah ini. Bukalah kamera, banyak kali ceritamu kok. Bere melotok. Buka kameramu. Pintar nggak punya adab ini lah orangnya. Alah, udah Bere coklat. Buka kamera cepat. Pintar nggak ada adab. Bere melotok. Buka kamera kalau mau diskusi, nggak usah curhat. Ini curhat. Terus apa masalahnya? Nama pun dipermasalahkan. Saya udah panggil Sihan Bere ni nanggolan, mingkondong diobela polok nana keke asu bolong. Udah lengkap. Ini namanya, ini yang namanya itu. Malah dipikir orang-orang baik. Sering juga aku ikuti komalnya ini. Cuman pikir orang baik, rupanya enggak juga lah. Aku nyebut namamu. Sihan Bere Inanggolan. Buka kameranya. Gak pernah sekolah ini orang ini. Kupikir orang baik. Sering juga aku mengikuti kamu. Ternyata aku suruh buka kamera aja susah. Cuman gini bro. Buka enggak? Enggak. Ya udah, kamu dibawa cuci kloset, jangan lupa mandi. Susah kali jadi orang. Sebut nama salah, giliran anak orang disebut Tuhan nggak merasa. Aneh. Namanya dibilang Bere, udah tersebut Bere ditulis itu kok. Marah dia dipanggil Bere. Giliran anaknya orang dipanggil Tuhan, seenak perut. Marah-marah dia. Memang namanya Bere kok. Nggak terima dia. Bilang Bere. Halo Pintas. Waalaikumsalam. Mau bertanya ini gimana Bang Suma? Ini saya punya tetangga ini pelihara anjing. Pelihara anjing. Suruh makan anjingnya bang, kan dia makan anjing. Kalau memang mengganggu warga setempat, Pak, mohon maaf Pak, sebagaimana kami juga pelihara ayam, kami daripada ayam kami mengganggu tetangga, kami makan ayam kami. Nah boleh nggak bang, daripada anjingnya bikin kotor kompleks, misalnya, boleh nggak anjingnya dimakan aja Pak? Silakan bapak kan makan anjing kan gitu. Mengganggu soalnya kami Pak. Nah gitulah, tanya baik-baik tapi gitu Pak, anjingnya udah bisa dipanggang kayaknya itu Pak. Soalnya kotorannya banyak di teras ini. Kalau di anjingnya
di tempat abang nggak kemana-mana sih nggak apa-apa. Ini masanya ke teras, buang air besar di sini. Gitu. Ayo saudara-saudara non muslim, ajukan permintaan. Kita diskusi tema kita ini, silakan. Ayo, jangan malu-malu dong. Jam 1 teman-teman. Yang dibawa keterusan ketik berek-berek. Halo, halo, semangat malam. Semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman pingin bertanya ini, Bang Zuma, saya muslim. Mereka kan orang-orang Nasrani Kristen ini kan beranggapan bahwa Bible itu adalah yang nulis murid-murid Yesus. Sementara kalau kita lihat dari fakta bahwa terlalu panjang narasinya bang, tiap hari itu ku bahas, tinggal anda catat, tinggal nonton. Ada Benjamin, ini kalau kita melihat apa yang kulihat, yang menulis, iya kita sudah tahu. Itu kan bukan tulisan murid Yesus. Iya udah tahu, tiap hari pun aku bahas itu, tinggal dicatat. Halo abang. Halo juga. Wah, HP saya mati tadi abang, jangan marah abang. Bukan mati, saya turunkan. Hah? Kenapa diturunkan tadi bang? Oh bukan, beda orang. Saya tadi. Oh enggak. Oh iya, saya turunkan karena sebelum berikutnya. Saya turunkan karena anda bicara baca di Bible. Diskusi apa itu? Tidak, bukan yang sebelum beliau. Oh ya udah, silakan lanjut. Ini tema kan siapa antikristus toh? Iya. Antikristus toh abang? Betul bang. Antikristus itu abang orang yang tidak percaya Kristus abang. Kristus yang mana yang anda percaya sampai anda menjadi Kristen? Kristus Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan. Adalah Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menjadi Yesus Kristen. mengajarkan. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Nyebut nama Yesus. Kristen aja nggak pernah. Yesus Kristus sendiri itu adalah Kristen. Di mana Yesus itu Kristen bang? Jangan membabi buta. Artinya begini abang, ya. Benar. Dari segi sejarah, waktu Yesus lahir sampai dia dewasa memberitakan Injil, agama belum ada abang, termasuk Muslim juga belum ada abang. Nah terus itu fakta abang. Ya. Lalu Kristen ini dari mana? Tapi adat istiadat Yahudi sudah ada. Iya, adat Yahudi sudah ada. Ya. Itu sudah ada. Itu agama Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha belum ada, Bang. Tapi budaya sudah ada. Terus Kristen dari mana? Kristen dari Yesus Kristus menurut kepercayaan umat Kristen. Tadi katanya Protestan. tidak ada. Iya, artinya begini, Abang. Artinya begini. Katanya tidak ada umat tadi. Protestan percaya bahwa Kristus itu lahir. Ini Protestan. Kristus itu lahir sebagai Tuhan, sebagai Allah. Maaf, meja bagaimana ceritanya Tuhan lahir? Iya. Pecah kepala bang. Gimana ceritanya Tuhan? Tuhan dalam arti kata pencipta. Iya, pencipta. Pencipta lahir. Iya. Pencipta lahir dalam. Iya, lahir dalam manusia. Dari daging manusia begitu, Abang. Berarti manusia manusia melahirkan pencipta. Kenapa
begini abang, kenapa sih nggak terjadi seperti itu? Karena memang sudah dinubuatkan di dalam kitab para nabi. Nah, kitabnya yang punya kitab tidak pernah kemudian meyakini kitabnya menuliskan Tuhan lahir menjadi manusia. Sudah dituliskan abang. Sudah di mana? dituliskan, sudah di mana? Sudah di kitab para nabi abang. Kitab para nabi yang mana? Di kitab para nabi Yesaya abang. Nah, yang Coba punya kitab abang baca. siapa? Yang punya kitab siapa? Ya orang Yahudi abang. Nah, orang Yahudi memahami begitu enggak? Ya, artinya begini, kita beda, kita juga harus memahami abang. Orang Yahudi Mereka- begini abang. Ahli Taurat mereka itu ahli Begini kitab. abang, orang Yahudi itu benar orang Yahudi ada yang percaya dan ada yang tidak percaya Yesus. Orang Yahudi mana yang memahami Ya. bahwa Tuhan pencipta lahir jadi manusia? Yang percaya bahwa Kristus Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah Yahudi Kristen. Yahudi Kristen abang. Yahudi Kristen. Iya. Aduh, parah. Kristus. Pengikut Kristus. Yesus abang. Pengikut Yesus. Pengikut Yesus abang. Pengikut Yesus. Jadi Yesus yang mana? Berbeda Yesus yang konteks. mana? Yesus yang mana? Menurut Yahudi Kristen abang. Jadi orang Yahudi ada dua. Yahudi ada Yahudi yang tidak percaya Yesus dan ada Yahudi yang percaya Yesus abang. Oke, Ada Yahudi yang percaya Yesus itu menyembah Yesus atau merasulkan Yesus yang percaya? Artinya percaya Yesus adalah Tuhan. Itu adalah Yahudi Kristen abang. Di mana ada Yahudi percaya Yesus? Ya, Yahudi Di Kristen mana? yang dimaksud Di sini. mana? Di mana Yahudi Di dalam kitab Kristen Perjanjian percaya? Baru, Perjanjian Baru abang. Yahudi Kristen itu Perjanjian Baru abang. Jadi itu adalah 12 murid Yesus Kristus. Itulah Yahudi Kristen. Itu adalah bangsa Yahudi. Jadi 12 murid Yesus. Tidak ada orang murid Yesus, tidak ada Kristen. Kau udah gila kau itu. 12 murid Yesus itu Yudaism, bukan Kristen. Tolong pintar sedikit aja, sedikit aja pintar, saudara Kristen, sedikit aja pintar. Jangan gila permanen apa? 12 murid Yesus itu tidak nyembah Yesus. 12 murid Yesus itu tidak makan babi. 12 murid Yesus itu bersunat. 12 murid Yesus itu sinagoge tempat ibadahnya. 12 murid Yesus itu ibadahnya hari Sabtu, menyembah kepada Elohim. 12 murid Yesus itu pemegang kitab Tanakh. 12 murid Yesus itu tidak percaya Paulus, tidak percaya Kristen. Tolong pintar sedikit aja, please. La haula wala quwata illa billah. Saya bukan anak kecil yang harus kau tipu begitu. Saya ini paham Bible. Saya ngerti Bible. Anda baca Galatia 1 nomor 19. Paulus mengaku kok kalau dia nggak bertemu dengan murid-murid Yesus. Halo saudara, semangat malam. Bertemu dengan murid-murid Yesus. Halo. Sudah kan otaknya sudah berubah menjadi mimbar. Otaknya sudah berubah menjadi mimbar gereja. Susah nggak berotak. Paulus aja nggak pernah bertemu dengan murid Yesus. Ya ampun. Berdasarkan pengakuan Paulus. Baca Galatia 1 nomor 19. Bertemu nggak? Nggak bertemu. Jadi jangan gila dong. Tolong pintar sedikit aja cerdas. Jangan bawa doktrin dong. Malu sama orang Indonesia. Kita udah dewasa, diskusi kok pakai doktrin.
Nggak ada murid Yesus itu Kristen. Nggak ada murid Yesus Kristen. Begini abang, Rasul Paulus 12 itu, murid Yesus itu tidak ada Kristen. Please deh. Jangan Iya abang. Maksudnya begini, Rasul Paulus itu adalah Rasul Kristus juga abang. Bagaimana abang? Betul. Paulus itu adalah pengikut Kristus. Kristus yang datang kepadanya. Begini abang Yang bukan Yesus. bisa bedakan 12 murid Yesus dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu pengikut Kristus abang. Ya, Kristus yang mana yang diikuti? Bukan 12 murid Yesus. Paulus mengikuti Kristus yang mana? 12 murid Yesus Aku itu nggak tanya berbeda dengan 12. Paulus abang. Diskusi nggak bisa berjalan, saudara. Kalau Anda bicara arahnya ke kiri, saya ke kanan. Ya, oke. Kalau begitu, bagaimana kalau supaya jangan arah Kristus mana yang mengajarkan untuk jangan bersunat? Kristus mana? Begini abang, kalau persoalan sunat atau tidak bersunat, begini. Ini saya kasih jelaskan di abang. Kalau kita di Kristen Protestan abang, bersunat atau tidak bersunat itu tidak menjadi persoalan abang. Itu Protestan. Ya memang kalian bukan Jadi pengikut begini. Yesus kok. Jadi Itulah begini. bukti kalian bukan pengikut Yesus. Memang benar bahwa Yesus benar dia disunat. Yesus Dia membatalkan mengajarkan- sunat enggak? Iya, artinya begini. Di mana artinya Yesus begini. membatalkan sunat, di mana? Tidak, bukan membatalkan, tapi dia hanya mengatakan bahwa persoalan bersunat atau tidak bersunat tidak menjadi persoalan. Di mana Yesus katakan itu? Ya di dalam perjanjian baru lah abang. Di mana dalilnya? Iya, artinya itu ajaran daripada 12 murid tadi. Di mana Dan pengikut murid Yesus Kristus. mengajarkan Oke, tidak sabar penting sunat? abang ya. Sabar abang. Saya enggak ini apa sih? Enggak tahu Bible. Bukan Bible. Sabar. Jadi kalau persoalan sunat tidak bersunat itu tidak menjadi persoalan. Itu tidak menjadi persoalan untuk masuk surga. Mau sunat tidak sunat. Di mana jadi Yesus? masalah. Di mana itu Yesus katakan sunat tidak jadi masalah, itu di mana? Begini, Anda ngarang-ngarang Tuhan apa? Yesus tidak mengatakan itu, tapi ini adalah kesaksian abang, kesaksian dari pengikut Kristus dan Rasul. Siapa lagi yang menyelewengkan ajaran Yesus itu? Siapa Sabarlah, namanya? Abang. Kita harus Siapa? pelan, abang. Siapa? Contohnya, Cuman Paulus. Yang lain tidak. Paulus saja setelah kedatangan makhluk asing yang memakai nama Yesus. Galatia 5, data nomor 2. Itu masih lengkap sampai 4 baca. Soal bersunat dalam Alkitab abangnya saya lihat Sunat itu perjanjian kekal. Tidak dalam perjanjian baru soal bersunat dan perjanjian baru itu bukan firman Tuhan. Tidak ada yang berfirman di perjanjian baru itu bukan firman Tuhan. Perjanjian baru itu itu adalah kesaksian daripada para rasul. Kesaksian tapi itu bukan firman Tuhan. Aduh, firman Tuhan itu adalah kesaksian, itu adalah kesaksian. Kata siapa kesaksian orang? Dari pengikut Kristus. Kesaksian orang kok firman Tuhan. Astagfirullahaladzim. Kesaksian pengikut Kristus lah, Bang. Kesaksian murid-murid Yesus itu bukan firman Tuhan, Cayo. Kesaksian daripada murid-murid Yesus dan pengikut Kristus itu firman Tuhan, Abang. Di mana tertulis bahwa kesaksian orang itu firman Tuhan? Di mana tertulis? Sabar Bang, kita pelan-pelan toh Bang. Cuman menipu aja dari tadi kok pelan-pelan. Dalam perjanjian baru itu Yesus disunat sesuai hukum Taurat. Itu sejarah, iya benar. Lukas 2 ayat 21. Jangan ajarin saya kalau itu yang saya tanya. Di mana Yesus mengajarkan tidak penting sunat? Dalam ketika genap 8 hari dan ia harus disunat.
Yang saya tanyakan di mana dalilnya Yesus mengatakan sunat tidak penting. Begini abang, kalau abang pertanyaan seperti itu, begini abang. Nasib. Abang harus lihat juga bahwa itu adalah kesaksian dari pengikut Kristus dan 12 murid Yesus. Kesaksian apa, Bang? Kesaksian apa? Kesaksian dari mana? Apa kesaksian palsu? Ayolah, cerdas sedikit nampak. Aduh, ada nggak yang agak berisi? Ini nggak ada isinya, ini cuma doktrin doang nih. Nyerah saya hadapi orang yang ngotot, tak ada ilmu. Coba agak yang pintar sedikit lah, Kristen yang agak sedikit cerdas gitu, naik ke sini. Nah, yang di YouTube aja pusing katanya. Pusing, sakit kepala kata dia gitu. Nah, ini lagi. Buka kamera. Si Mamat di mana ngajarkan sunat boneng? Buka kamera. Buka kamera. Nabi Muhammad pun tidak mengajarkan sunat, buktinya kami sunat. Ya kan? Kami sunat. Berarti kami sama seperti keturunan Nabi Ibrahim, Abraham. Kamu nggak sunat, berarti kau sama seperti babi. Ya toh? Sama seperti babi kau. Kau tidak sunat. Malu kau kan? Katanya pengikut Yesus, tapi kok nggak sunat kayak babi. Tidak sunat kayak babi, tidak sunat kayak anjing, tidak sunat kayak anjing. Cuma zombie. Tidak sunat kayak aku balik monyet. nanya di mana si Mamat ngajarkan Tidak sunat. Babi tidak sunat. Nanti ku jawab itu. Anjing tidak sunat, babi monyet tidak sunat. Halo, semangat malam. Halo. Kebencian aja terus, kebencian kau tebar kemana-mana, kebencian aja terus. Kebencian ya terus kebahas kemana-mana. Nabi Muhammad keturunan Abraham, udah pasti sunat. Lah kalian ini keturunan siapa? Tidak bersunat. Babi tidak sunat, anjing tidak sunat, monyet pun tidak sunat. Halo, semangat malam. Halo. Hey, apa ramutiro na susibang ko ano to min kondong dio belale? Hey, sebeding. Mengintip. Kau seperti orang mau mengintip orang mau sunat. Babi tidak sunat. Anjing juga tidak. Halo, semangat malam. Halo Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Dari Muslim, Kristen? Muslim Bang, saya cuma mau bertanya ini Bang. Ya. Jadi Bang, saya ini mempunyai anak cacat fisik Bang. Oke. Seorang laki-laki ya Bang. Itu wajib disunat nggak Bang? Cacat fisik itu maksudnya apanya? Kalau laki-laki wajib sunat, kecuali dia sudah sunat dari rahim, nggak perlu lagi. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katolik, Protestan, Islam? Aku Islam lu Bang. Oh iya, aku cuma nanya, kenapa? Aku Islam. Islam, terus mau dibaptis?
Kalau Islam dibawa aja dulu abangku ya. Nanti yang itu yang non Muslim, supaya kita bisa memberi ruang pengetahuan kepada anak-anak kita yang Muslim. Begini loh, ketika orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan katanya berdialog dengan orang yang paham Bible. Gimana gerakan mereka di hadapan orang-orang yang mengerti Bible seperti Bang Suma dan tim api lainnya. Kalau di lorong-lorong rumah kan, kita hidup harus dunia ini tidak ada keselamatan ya, kalau tidak melalui ya di depan orang-orang awam oke lah, jago lah. Tapi di hadapan kami yang mengerti Bible ini kira-kira gimana cara mereka berdialog? Halo, semangat malam. Kalau di depan umat Islam yang awam, bolehlah nipu-nipu. Tapi kalau kami yang paham Bible mana bisa nipu. Kalau kita karang-karang, kalau dia netral. Abang. Dia netral. Halo abang jangan kasih turun Saya kasih turun, saya mau berdiskusi dengan orang yang berisi. Iya, maksudnya begini abang. Abang kan Muslim, saya Protestan abang. Abang kan begini, saya kan mau kasih tunjuk dalil juga. Mana dalilnya Yesus mengatakan sunat? Dalilnya dalam perjanjian baru, karena persoalan perjalanan ini Yesus Kristus. Iya, makanya saya tunggu dalilnya mana Yesus mengatakan sunat itu tidak ini contohnya ini seperti ini abang tadi. Saya kan sudah bilang persoalan soal bersunat dan tidak bersunat menurut kita orang Kristen dan juga dalam kitab kan Yesus yang Anda ikutin nih ceritanya, Anda percaya kepada Kristus, di mana Kristus mengajarkan jangan bersunat. Begini abang. Begini abang, kita hidup di masa jauh daripada mereka yang bersaksi tentang Yesus Kristus itu adalah rasul dan pengikutnya. Di mana Yesus mengatakan sunat tidak penting. Makanya dituliskan di dalam Alkitab di Perjanjian Baru lah, Bang. Di mana Yesus mengatakan sunat itu tidak penting? Silakan. Yesus tidak di dalam kitab Perjanjian Baru. Itu contohnya di dalam Galatia, lihat nanti lihat. Tidak, Bang. Aku minta Yesus, bukan si penipu. Yesus yang aku minta. Nanti abang baca. Kalau Anda percaya kepada Kristus, abang ada pegang Bible tidak di situ? Saya hafal isi Biblemu itu, separuh lebih ku hafal. Nanti tapi abang baca Galatia 5 nomor 2. Ya, nanti abang baca ya. Itu ucapan Yesus atau ucapan Paulus? Kesaksian daripada pengikut Kristus ya. Begitu abang. Sejak kapan Paulus itu jadi pengikut Yesus? Wah, sejak ia dipilih Siapa oleh Allah. yang memilihnya? Ya Allah yang memilih. Di mana? Di dalam Perjanjian Baru lah, Bang. Lah, itu karangan kalian sendiri. Bukan di mana Yesus memilih Paulus? Bukan karangan, ini adalah kesaksian. Contohnya di pengadilan, Abang. Di pengadilan ada nggak saksi palsu? Minimal harus punya saksi lah, Abang. Kesaksian palsu ada nggak di pengadilan? Bersaksi palsu ada. Itulah Paulus. Artinya begini, kesaksian tidak selamanya palsu. Kesaksian selamanya asli, palsu, Abang. Tidak selamanya asli juga. Ya, dan tidak selamanya asli. Sekarang jadi, kita buktikan. Ada kesaksian palsu dan kesaksian asli. Kalau kesaksian dari Rasul Paulus asli, Pak. Oke, baik. Dia mengatakan dia menerima Injil dari Yesus, bukan manusia. Ya, memang Yesus itu adalah manusia sih. Tapi Paulus mengatakan bukan manusia. Di mana? Di mana? Coba Abang tunjukkan.
Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Galatia 1 Galatia 1 Galatia 1 nomor 1 nomor 11 nomor 12. nomor 1 Paulus itu pembohong ya. ayat 1 ini pasal 1 kok abang? Ya, Pasal 1 ayat 1 dan pasal 11 dan 12. Galatia mana? Sabar abang ya. Ya, hisap dulu, ha. Oh sorry abang, sorry, saya tidak sadar. Mana Alkitab tadi? Hilang. Galatia. Tidak abang, tidak. Saya tidak ini. Saya lihat Alkitab dulu abang. Galatia pasal Ya, baca. berapa abang? 1 nomor 1 ayat. nomor 1 Ayat 1. tidak pasal. Akan ada pasal dan ayat abang harus jelas. Galatia 1 butir 1. Tidak abang begini. Kita di Alkitab ada pasal dan ayat abang. Harus jelas. dulu. Galatia pasal 1 butir 1. Berarti ayat 1 begitu. Ayat 1. Iya. Yuk. Ya, Galatia pasal 1 ayat 1. Oke abang. Galatia. Dan 11 dan 12. Galatia ayat 1 pasal 1. Galatia 1. Saya baca abang ya. Nomor 1 ya. Ini Galatia pasal 1 ayat 1 dari Paulus ini abang ini. Nggak usah tunjukkan ke saya. Ya, Baca aja. dari Paulus. Seorang rasul bukan karena manusia. Juga bukan oleh seorang manusia. Melainkan oleh Yesus. Nah, Yesus Kristus bukan manusia. adalah Allah. Dengar abang. Ini abang yang kesini saya tuh. Abang yang kesini saya tuh. Dengar. Ini kesaksian Paulus. Begini. Dari Yesus itu Paulus. bukan manusia. Tidak. Ini abang dengar dulu. Ini kan Galatia 1 pasal 1 ini pasal 1 ayat 1. Ini dengar ya abang. Dari Paulus. Seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Sekarang yang salah di mana abang? Coba abang kasih tahu saya dulu. Dari Paulus ayat mengatakan Yesus bukan manusia. Wah salah abang. Abang salah tafsir itu. Ini yang mengatakan ini begini. Dengar sabnya. Begini. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah. Yesus Bapa, manusia bukan? Paulus tidak mengatakan begini. Ini dengarin. Ini lihat ini. Nah, ayat ini. Jadi ini artinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Masolang generasi. Iya bang. Membangkitkan dia Yesus dari yang antara datang. orang. Yesus yang datang kepada Maria manusia enggak? Iya manusia lah bang. Yesus yang Dan datang Maria. kepada Paulus manusia enggak? Datang dari mana? Yang datang kepada Paulus. Yang datang kepada Paulus itu ada roh Allah. Itu Allah. Iya. Yesus yang berbeda. Yesus Begini, yang datang Abang. kepada Bani Israel adalah manusia. Yesus Begini. yang datang kepada Paulus bukan manusia. Begini, Dua Abang. Yesus yang berbeda. Abang harus bedakan roh dengan Yesus. Alamak, apalagi nih? Kudu Iya, nih. abang harus bedakan roh dengan Yesus. Sampara Yesus Allah yang itu datang. adalah roh. Tetapi Allah Yesus itu bukan roh. Roh itu makhluk, setan. Sekarang begini. Terus Allah itu apa? Allah itu bukan roh. Apa dia?
hakikat yang tidak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai', tidak bisa diserupakan dengan siapapun. Ya, abang bisa lihat tidak itu roh? Ya tidak bisa lah. Orang Nah namanya itu bukan makhluk. Makanya abang, Makanya kalau abang apa? nggak Yesus bisa lihat dilihat roh, nggak? Yesus bisa dilihat nggak? Dilihat. Bahkan Nah, bisa berarti dia bukan Tuhan. manusia. Berarti dia bukan Bisa Tuhan kan? dilihat. Berarti Yesus bukan Makanya Tuhan. abang, Allah menyatakan dirinya, Menyatakan diri. sebagai Allah Menyatakan melalui manusia, yaitu Maksudnya, Yesus Kristus. maksudnya dewa yang Anda sembah itu menjadi Bukan manusia dewa gitu? abang, jangan omong dewa abang. Ini bukan dewa. Sembahan Ini Anda adalah dewa roh kok. Allah. Enggak. Sembahan Anda dewa. Enggak abang. Enggak abang. Setan Enggak. itu roh atau bukan? Sekarang begini. Makanya Setan saya itu roh atau bukan? Kutanya dulu. Setan itu roh atau bukan? Setan itu roh juga. Tuhan Anda juga roh. Makhluk. Tuhan Anda juga roh. Iya roh. Bedanya dengan setan apa? Bedanya, kalau setan itu jahat. Yang Setan itu menghancurkan jahat. Sodom Gomora, yang Tapi memberikan kalau- bahtera Nuh itu siapa? Ya. Kalau setan, Yang mengizinkan Yesus mati dibunuh penjahat itu siapa? Setan, iblis, Belzebul itu penjahat. Ya, Tapi penjahat. kalau Tapi Allah itu hakikatnya roh. Hakikatnya roh. Iya, hakikatnya roh. Tuhan Anda juga hakikatnya roh. Roh. Roh juga Allah, kan? roh Allah Maha Pencipta. Yang akan menghancurkan Dan benar. bumi ini, yang akan menghancurkan bumi ini Tuhan Anda atau bukan? Setan yang menghancurkan. Jadi yang membuat kiamat dunia siapa? Yang membuat kiamat itu adalah Allah. Menghancurkan bumi alam semesta ini siapa? Allah. Berarti Tuhan Anda setan. Wah, tidak. Lah kan itu jahat. Tidak, Menghancurkan bumi jahat atau tidak? Tidak jahat. Menghancurkan bumi dan membunuh semua manusia di bumi ini itu tidak jahat. Ya, kalau bunuh manusia yang berdosa wajar. Enggak ada yang tidak berdoa, enggak ada yang enggak mati semua dibuatnya nanti. Jahat itu. Itu pemikiran seperti apa itu, Abang? Pemikiran katanya tadi Tuhan Anda roh. Begini, Setan juga Abang. roh. Begini, Abang. Kemudian yang jahat Abang. itu setan. Begini, Abang. Dunia ini, bumi ini, Abang, itu sudah diberikan kuasa terhadap. Alamak, banyak kali teorinya. Sekarang Tuhan Anda roh, iblis juga roh. Bedanya apa? Bedanya apa? Anda menyembah roh, setan juga roh. Bedanya Tuhan Anda dengan setan apa? Sama-sama roh hakikatnya. Apa bedanya coba? Wahai Tuhannya Kristen yang roh, yang datang setan. Sama-sama roh. Wahai Tuhannya Kristen yang roh, datanglah. Yang datang roh, setan juga yang datang. Bagaimana Anda bisa membedakan antara yang datang setan dengan yang datang Tuhan? Sama-sama roh. Ayo. Ayo. Bagaimana Anda bisa membedakan? Tuhanku yang adalah roh. Yang datang roh. Untuk membedakan yang datang kepada Anda itu Tuhan atau setan apa? Sedangkan Yesus mengatakan, Anda mengatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa iblis pun bisa menyerupai malaikat terang. Nah, apa bedanya? Apa bedanya sekarang? Apa bedanya? Tuhan Anda dengan setan yang bisa menyerupai malaikat terang, bedanya di mana? Sama-sama malaikat terang. Ayo jawab. Iblis datang dalam rupa malaikat terang. Tuhan Anda datang dalam rupa terang cahaya. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Nih buktinya nih. Ini buktinya. Kristen makan babi. Tuhan melarang makan babi.
Roh apa yang mengajarkan kalian makan babi? Sementara Tuhan tidak melarang, Tuhan tidak mengizinkan. Jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Ada roh yang datang kepada Anda mengatakan makanlah babi. Roh apa itu? Roh apa yang mengajar manusia untuk melanggar firman Tuhan? Roh apa? Roh setan. Tuhan mengatakan kuduskan hari Sabat. Ada roh yang datang kepada Kristen, tinggalkan hari Sabat, masuklah ke gereja hari Minggu. Roh apa yang mengajarkan Kristen masuk gereja hari Minggu? Roh apa? Hah? Kalau roh Tuhan hari Sabat, hari Sabtu, Anda digiring ibadah hari Minggu. Ayo. Roh Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan sembah yang lain. Tidak boleh ada Tuhan selain aku. Roh datang ke Kristen malah mengilahkan yang bernama Yesus. Roh apa yang mengajak Kristen menyembah kemudian kepada Yesus? Roh apa? Ayo. Tuhan mengajarkan sunatkan kulupmu. Ada roh lagi datang kepada Kristen, jangan kau sunat kulupmu. Nah, roh apa itu yang suka melawan firman Tuhan? Roh apa? Roh apa yang suka melawan firman Tuhan? Roh apa? Roh apa yang suka melawan firman Tuhan? Hah? Roh mini. Udah bang ya, udah belajar dulu, belajar 400 tahun Anda belajar, habis itu datang hadapi saya. Kalau cuma modal asumsi doang, nggak paten sama saya. Kalian belum layak diskusi. Rock mini, rock mini, rock mini. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam Bang Juma. Ini mohon izin sebentar ya. Bukan saya tidak mau membuka kamera ini. Tapi gini, istri saya baru mu'alaf. Baru aja mu'alaf. Terus kenapa Abang nggak ikut? Saya mau tanya dulu. Ya. Apa keistimewaan Islam ini? Keistimewaan Bisa Islam sampai- itu Bisa sampai istri saya ngebet banget masuk Islam itu. Ya, kalau di Islam itu memuliakan Yesus, di Kristen menghina Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, apabila datang roh kebenaran itu maka dia akan memuliakan aku. Roh kebenaran itu ada di Islam. Pantas istrinya mu'alaf. Kutanya dulu Abang, yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib itu siapa? Iya, untuk menjalankan dari kutuk kan. Siapa? Ayo. Yesus. Apakah Anda sedang memuliakan dia dengan menuduh dia mati dengan jalan kutuk? Padahal itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Ayo. Memuliakan itu kan penggenapan kan. Penggenapan dari mana? Penggenapan apa? Siapa yang ngajarin? Cuman mengambil kitabnya orang Yahudi. Ini loh penggenapannya, baca di kitabnya. Oh, ini loh penggenapannya, kitabnya Yahudi kok digenap-genapin sama kalian. Kalian siapa? Mengambil terjemahan kitabnya agama lain, lalu Anda cocok-cocokkan dengan konsep yang dijual ke Romawi Yunani. Kalian siapa rupanya? Lawang yang punya kitab masih anteng-anteng aja sampai hari ini. Mereka yang bisa mengerti bahasa Aramaik, mereka yang paham bahasa Aram, Ibrani, mereka yang tahu kitab mereka, mereka disebut ahli kitab. Anteng-anteng aja, nggak ada itu penggenapan Tuhan turun menebus dosa. Itu buatan Romawi. Tuhannya Yahudi kalau ingin menghapuskan dosa, tinggal mengatakan, aku akan mengampuni dosamu dari langit. Hambaku yang berpaling dari kesalahan-kesalahannya lalu berbalik mencari wajahku, aku akan mengampuni dosa-dosa mereka dari surga. Yesus mengatakan bertobatlah sebab kiamat sudah dekat. Bertobat bukan menerima salib, tebus dosa. Makanya istrinya mu'alaf, karena ajaran Anda irasional. Kata Yesus, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran, memuliakan aku.
Di Islam dong. Hindu enggak, Buddha enggak, Yahudi apalagi. Hanya ada di Islam memuliakan Yesus itu. Di kalian yang mati terkutuk siapa? Yesus. Yang ditampar tentara Romawi siapa? Yesus. Yang ditelanjangin dibagi-bagi pakaian siapa? Yesus. Yang ditonjok mukanya siapa? Yesus. Yang ditombak perutnya siapa? Yesus. Yang digantung kayak maling ayam? Yesus. Memuliakan itu. Memuliakan. Salib itu adalah hukuman yang diberikan oleh orang-orang Roma terhadap Yesus. Kalian sanjung-sanjung salib. Di dada ada salib, di rumah ada salib, di kamar ada salib, di gereja ada salib. Kenapa kalian menghina kali Yesus itu? Kenapa? Kenapa? Hukuman yang mengutuk Yesus kalian bangga-banggakan itu hinaan terhadap Yesus salib itu. Kenapa? Baca Ulangan 21 nomor 2223. Jika ada pelaku kejahatan yang setara dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang salib. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Terus Yesus Anda dudukkan di atas salib. Orang yang dikutuk Tuhan katanya Yesus itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mau sampai kapan kalian menghinakan Yesus? Mau sampai kapan? Kalian gak sadar siang malam kalian menghina dia dengan mengatakan, kami memuji Yesus, kami menyempret. Kalian sudah menghinakan beliau. Belum lagi data-data di dalam kitab kalian. Kalian menganggap Yesus itu binatang. Inilah anak domba Tuhan yang datang ke bumi untuk menebus dosa dunia. Kau puja dia, habis itu kau jatuhkan ke jamban. Yesus itu manusia mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Ajarannya menghantarkan manusia kepada surga. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan langit dan bumi tanpa mengikuti instruksi ajarannya. Ikuti ajarannya dong. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Ikuti dong. Kerajaan Bapa akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ikuti dong. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka Roh Hamed itu tidak akan datang. Ketika Roh Hamed datang, dia akan memimpin kamu dalam setiap kebenaran, keadilan, hukum-hukum dan pengisapan akan dosa. Ikuti dia dong, Roh Hamed itu. Kenapa ikuti Paulus? Memang Paulus Roh Hamed? Mengajarkan makan babi, mengajarkan menyembah Yesus, mengajarkan berubah menjadi ibadah minggu, mengajarkan masuk gereja, menyembah Yesus, makan babi, makan anjing, makan semuanya. Memang itu ajaran roh benar itu. Roh Hamed itu mengajarkan memuliakan Yesus, para nabi. Dan itu hanya ada di Islam. Wajar kalau istri sampean itu masuk Islam. Lo kok memperbodoh diri nyembah makhluk Tuhan? Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, berkata akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang datang kepada kamu? Kamu muridku. Siapa yang datang kepadamu? Penyesat memakai namaku di luar golonganmu. Siapa itu? Nabi Muhammad? No, Nabi Muhammad di abad ke-7. Yang datang kepada kamu siapa di abad pertama? Yang memakai namaku tapi bukan dari golongan kalian, bukan dari murid-murid kita. Siapa itu? Ya Paulus, pendiri agama Kristen itu loh. Sampai Yesus mengatakan apa? Apabila engkau melihat sang pembinasa keji, kamu melihat pembinasa keji. Ya, siapa pembinasa keji itu? Yang menangkap murid-muridku, yang menganiaya kamu, menzolimi kamu, mensusah kamu, membunuh kamu, memenjarakan kamu, menangkap dan memasukkan kamu ke rumah-rumah ibadah. Siapa itu pelakunya? Pembinasa keji itu. Kamu lihat dia setelah melakukan pembinasaan, kau lihat dia duduk di tempat kudus. Apa tempat kudus itu? Rasul. Kedudukan rasul itu adalah kedudukan kudus. Apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, siapa murid-murid Yesus melihat siapa yang duduk di tempat kudus? Ya Paulus, pembinasa keji, menganiaya murid, menzolim, seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Nah baca tuh Matius 24 nomor 15. Apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, murid-murid harus melihat itu. Kalau Yesus berbicara benar, itu harus digenapi. Murid-murid yang harus melihat sang pembinasa, orang yang membinasakan duduk di tempat yang suci, tempat yang baik, tempat yang mulia. Apa itu? Rasul. Oh, Paulus setelah membunuh, aku ini udah bertobat loh. Bertobat dari apa? Membunuh jasad. Setelah itu dia membunuh apa? Membunuh akal.
Oh, murid-muridnya dibunuh akalnya, pengikutnya dibunuh akalnya. Apa buktinya? Yesus itu Tuhan loh. Yesus itu adalah Tuhan yang mengosongkan diri turun ke bumi yang ambil rupa manusia loh. Akal manusia dibunuhnya. Mana dalilnya dia membunuh akal manusia? 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 19. Aku menghilangkan kecerdasan orang-orang, bahkan pengetahuan Tuhan aku tawan, demi menggiring manusia ke dalam Kristus. Coba direnungkan itu. Jadi kalau istri Anda itu menjadi mualaf, ya wajar. Istri Anda cerdas berarti. Sebab hanya orang cerdas yang bisa sampai kepada Islam. Silakan. Ya, ya. Ini terakhir ini. Ya. Sebelum saya turun. Istri ya. Ya. Saya minta penjelasan, mungkin beda dari Romo saya. Di Yohanes 17:10. Milikmu adalah milikku, milikku adalah milikku. Itu perkataan Yesus. Iya. Gitu. Terus? Jadi di konsep itu tuh sebenarnya seperti apa? Baik. Jadi ketika Yesus itu dikatakan di dalam kitab saudara, apa yang menjadi milik Tuhan adalah milikku. Sekarang Tuhan memiliki pengetahuan kapan hari kiamat. Yesus punya enggak pengetahuan itu? Punya enggak? Yesus mengatakan, siapa yang duduk di sebelah kananku dan siapa duduk di sebelah kananku, aku tidak berhak. Itu adalah milik kepunyaan Bapakku, kepada siapa itu diberikan. Lalu Yesus mengatakan, tak ada yang tahu hari kiamat. Malaikat tidak tahu, aku pun tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Berarti maksud dari pernyataan Yesus itu adalah membantah orang-orang yang menolak dia, membantah Bani Israel yang menolak dia. Sehingga dia mengatakan apa? Barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Tuhan yang mengutus aku. Barang siapa menolak aku, dia sama dengan menolak dia yang telah mengutus aku. Tidak ada yang selamat tanpa melalui aku. Kalian mau percaya kepada Abraham, percaya kepada Nabi Musa, percuma kalau kalian tidak percaya aku bahwa aku adalah Rasul Mesias, utusan dia untuk kalian. Itu maksudnya. Jadi apa yang dimiliki Yesus itu milik Bapa. Apa yang milik Bapa itu milik Yesus. Kepunyaan Yesus, kepunyaan Bapa, kepunyaan Bapa, kepunyaan Yesus. Itu tidak salah. Kenapa? Karena Yesus mengatakan apa? Yohanes 14:24, firman yang keluar dari mulutku yang kau dengar itu bukan dari aku loh. Bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu, nomor 50-nya, bahwa firman-Nya itulah hidup yang kekal. Makanya aku mengatakan apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ya, aku diperintahkan mengatakan itu, ya aku katakan. Aku perintahkan, Yesus, kau katakan kepada mereka apa yang menjadi milikku adalah milikmu, apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Katakan kepada mereka. Bahkan sekalipun Yesus naik ke gunung yang tinggi, disaksikan oleh seluruh manusia di atas muka bumi ini, lalu menggunakan mikrofon atau menggunakan sound system, menggunakan toa yang sekencang-kencangnya sampai ke ujung bumi orang semua dengar. Wahai seluruh manusia, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ini Yesus, sekalipun begitu ucapannya, orang berakal tidak akan menyembah dia. Kenapa? Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan apa? Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'buduni. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Musa, maka sembahlah aku. Apakah orang cerdas kemudian menyembah Musa? Tidak. Kenapa? Karena Musa sedang menyampaikan firman Tuhan. Dan itu Yesus klarifikasi tuh. Ketika orang-orang Yahudi melempari batu di Yohanes 10, apa kata Yesus? Apa kata orang Yahudi? Bukan karena pekerjaan itu sehingga kami, yang kau lakukan itu sehingga membuat kami ingin melempari kamu batu. Akan tetapi kau hanya manusia biasa, tetapi kau menyamakan dirimu dengan Allah. Apa kata Yesus? Di nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis,
terpampang jelas. Kau baca siang dan malam bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Allah. Dia boleh disebut Allah, dia disebut Tuhan. Siapapun itu yang ditugaskan untuk menyampaikan firman, maka dia boleh mengaku Allah, karena dia sedang menyampaikan firman Allah. Maka apakah engkau masih dan ketetapan itu tidak bisa dibatalkan? Apakah kamu masih mengatakan aku menghujat sebab aku yang diutus menyampaikan firman Tuhan mengatakan aku adalah anak Allah? Tidak toh, saya datang menyampaikan firman Allah. Aku berkata-kata apa yang dikatakan Tuhanku. Ketika Tuhanku mengatakan kepadaku, Yesus sampaikan kepada dia, akulah Tuhan. Maka Yesus mengatakan apa? Akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Kenapa? Karena Yesus ibarat kaset. Apa yang ada di dalam kaset itu yang terlontar keluar. Makananku adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk aku kerjakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Yang aku katakan apa yang diperintahkan Bapakku. Jadi kalau Bapakku mengatakan, katakan kepada mereka, engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada yang lain. Maka Yesus mengatakan apa? Hai Bani Israel, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Loh, kok bisa kayak gitu? Ya, orang Kristen menganggapnya, Yesus mengaku Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Padahal maksudnya bukan begitu. Yesus sedang menyampaikan kalamullah. Yesus sedang menyampaikan firman Allah. Sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Abraham, Ibrahim, Daud, Salomo. Mereka semua penyampai firman Tuhan. Maka mereka mengatakan, akulah Tuhan, akulah Allah, akulah Allah, akulah Tuhan. Maksudnya mereka sedang membaca firman Tuhan. Orang-orang penganut agama Helenisme, politeisme, penyembah dewa-dewa, wow, ini nih Tuhan nih, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang makan dia jalan di atas. Tuhan ini, Tuhan ini. Padahal Yesus melakukan itu semua sebagai wakil Tuhan. Wajar kalau istrinya Anda mualaf, wajar karena menggunakan akal sehat. Saya kira begitu, Bung. Ada lagi, silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan. Bener sih. Ya, harus benar, Bang, harus benar. Karena Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi, bukan dengan doktrin, bukan dengan dogma, tapi akal budi. Kenapa umat Islam itu begitu sayang dengan Kristen? Sayang. Kenapa tidak Hindu? Kenapa tidak Buddha? Hindu jauh, Buddha jauh. Yang dekat dengan kebenaran adalah Kristen. Tinggal sedikit aja diluruskan, Kristen itu akan menjadi benar. Ketika mereka sudah mengakui Yesus adalah utusan Tuhan, Yahudi tidak mengakui. Kristen sudah masuk selangkah, tinggal selangkah lagi. Ketika mengakui Yesus utusan Tuhan dan Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhan yang satu, dan Yesus mengatakan akan datang penolong lain setelah dia, maka orang itu akan menjadi mu'alaf. Selesai. Tapi kalau Hindu berat, Buddha berat, mau diajarkan, mau benda Yahudi pun berat. Tapi kalau orang Kristen tinggal selangkah doang, gunakan akal sehat. Yesus utusan Tuhan, Yesus mengatakan akan datang roh kebenaran selain aku, dia akan datang seorang penghibur selain aku, maka orang itu akan sampai kepada kebenaran. Maka berlaku, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui aku. Aku mengajarkan setelahku akan datang seorang penolong. Ikuti jalanku, maka kau akan mendapatkan hidup yang kekal. Makanya saya nggak ragu ketika orang mengatakan, apakah Anda percaya Yesus? Ya, Yesus anak Maria yang datang mengajarkan hikmat Injil, menyembah kepada Tuhan yang satu, aku percaya. Tapi Kristus yang datang kepada Paulus ketika dia ke Damsyik, dia mengajarkan membatalkan hukum Tuhan, aku tidak percaya. Karena di Islam ada yang disebut Dajjal Al-Masih, Dajjal Kristus, Kristus palsu. Dan Yesus pun mengatakan ada Kristus palsu. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias, Al-Masih. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda mujizat kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Al-Quran mengatakan ada Dajjal selain Nabi Isa. Al-Quran mengatakan ada Al-Masih selain Isa. Al-Quran mengatakan ada Mesias selain Isa. Al-Quran mengatakan ada Al-Masih selain Yesus, manusia mulia yang lahir tanpa ayah.
Begitu juga Yesus. Ada Al-Masih lain, ada Kristus lain. Kristen terciduk mengikut Kristus tapi menyembahnya. Sedangkan Kristus bagi Bani Israel hanya mengimaninya sebagai rasul. Dua kesaksian Yesus. Yang pertama, apa murid-murid Yesus imannya menurut Yesus? Jangan menurut Paulus, jangan menurut Yesus. Karena Yesus harus dipercaya. Ketika dibaptis, apa kata suara dari langit? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Jangan dengarkan Lukas, jangan dengarkan Markus, jangan Lukas, Paulus, jangan. Dengarkan Yesus. Apa kata Yesus? Segala firman yang Tuhan Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid-muridku, dan murid-muridku telah menerima semua firman itu, dan setelah mereka menerimanya mereka percaya bahwa Bapalah yang telah mengutus aku. Menurut Yesus, kesaksiannya, murid yang benar adalah percaya dirinya utusan Tuhan, Rasulullah. Kesaksian Yesus tentang muridnya. Kesaksian Yesus tentang dirinya, Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, itu sedang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, roti menjadi banyak orang yang memakannya dari 5 roti, dia jalan di atas air dan seterusnya. Semua itu dia buktikan sekedar untuk memahamkan Bani Israel, aku ini bukan utusan setan, aku ini utusan Elohim, pencipta langit dan bumi. Jadi mau kesaksian mana lagi? Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:31, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Bapakkulah yang di surga yang bersaksi juga tentang aku. Apa kesaksian Bapa? Inilah anakku, inilah hambaku, kepadanya aku berkenan. Berarti ketika dikatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada anaknya, dalam tanda kurung hambanya, maka dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi yang harus dipercaya kata siapa? Yesus. Ada enggak Yesus mengajarkan orang menjadi Kristen? Tak ada. Menjadi Katolik? Tak ada. Protestan? Tak ada. Menjadi Pentakosta? Tak ada. Advent? Tak ada. Mesianik? Tak ada. Yesus tidak mengenal semua itu. Yesus adalah seorang soleh. Dia adalah seorang Muslim yang taat. Mana bukti dia Muslim? Yohanes 8:29, Yohanes 5, Yohanes 14, Yohanes 12, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu, saudara Irene dan suami harus tahu bahwa aku Yesus. Dunia harus tahu, berarti Anda juga harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Tuhanku, senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Segala yang diperintahkan Bapakku kepadaku, Tuhanku kepadaku, aku lakukan dengan seksama. Berarti Yesus adalah seorang Muslim yang taat. Bapa senantiasa menyertai aku sebab Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Muslim. Apa Muslim itu? Orang yang berserah diri kepada Tuhan langit dan bumi, melakukan sesuai apa yang diperintahkan Tuhan langit dan bumi kepadanya. Dia adalah Muslim. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan. Soleh dia, Muslim dia. Lalu kenapa kita harus jadi Kristen, kawan-kawan? Kalau Yesus aja sujud dalam beribadah, Yesus aja sunat di dalam prosesi ibadah, Yesus kemudian berpuasa dalam hidupnya, mentauhidkan pencipta langit dan bumi, tidak menduakan apalagi mentigakan. Lantas apa alasan kita mau jadi Kristen? Apa alasannya? Tak ada alasan kita selain ogah nyembah Tuhan, selain nyembah kepada makhluk asing yang ngaku Yesus. Ke gereja tak ada perintah Tuhannya, tidak ada sabda Yesusnya. Tapi kenapa kompak sedunia ke gereja? Karena ada bisikan dari Kristus palsu. Antikristus itu. Kristus mengajarkan, ini Kristus yang asli mengajarkan apa? Matius 5:19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling
paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan hukum Taurat yang paling kecil tersebut, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Dan barang siapa sebaliknya melakukan segala perkataan-perkataan yang ada dalam hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu Kristus yang asli. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu Kristus yang asli. Kristus yang palsu, dengan matinya Yesus di atas salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Halo? Kristus siapa ini? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Bukannya Yesus sudah ada di atas? Dan kata Yesus, Yohanes, Matius 23 nomor 39, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhannya. Kok ada tiba-tiba datang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya? Kata Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di gurun, bertemu dengan aku dalam bilik, jangan kau percaya, itu bukan aku. Nasihat Yesus itu di antara tahun 29 sampai tahun 33. Di tahun 48 Paulus muncul mengaku, aku bertemu dengan gurumu loh. Di tahun 30 sampai 33 Yesus berpesan kepada mereka, kalau ada orang bertemu dengan kamu dan mengaku bertemu aku di padang gurun dalam bilik rahasia, jangan kau percaya ya. Iya paman, iya Tuhan, iya Tuan, iya guru, iya Rabi. 10 tahun kemudian, 20 tahun, 30 tahun, Paulus datang tuh mau menghabiskan mereka, ketepak. Habis itu dia merasa bertobat, aku bertemu dengan Yesus loh gurumu. Menurut Yesus di tahun 30, percaya atau jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku? Kata Yesus, jangan kau percaya. Tapi orang Kristen malah percaya. Kenapa orang Kristen percaya Paulus? Karena orang Kristen bukan murid Yesus. Yang dipesan Yesus agar jangan percaya kalau ada mengaku bertemu dengan aku adalah Bani Israel, murid-muridnya. Kristen bukan Bani Israel. Wajar kalau percaya, sebab kekristenan muncul itu dari barat, bukan dari Yudaism. Di Indonesia maksudku. Begitu saudara. Saya kira jawaban daripada istrinya kenapa beliau mu'alaf itu sudah sangat jelas dan logis, bahwa jalan kebenaran satu-satunya adalah mengikuti Yesus, di mana Yesus mengatakan akan datang penolong lain selain Dia yang mengajarkan segala hukum-hukum. Silakan. Bang Juma, terakhir saya tanya, adakah nubuatan buat kata siapa itu? Nubuatan buat Paulus itu? Tidak ada selain nubuatan-nubuatan tentang kejahatan. Mazmur 58 nomor 2 nomor 3 dikatakan, Tuhan memilih orang-orang jahat, penyesat-penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Paulus mengaku Galatia 1:15, aku dipilih sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Kalau dipilih sebagai penjahat, cocok. Tapi kalau dipilih sebagai orang benar, tidak mungkin. Kalau Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibunya menjadi orang benar, kenapa dia tidak mendampingi Yesus pada saat Yesus penginjilan? Kemana dia? Kenapa dia nongol setelah Yesus ada di bumi dan memakai nama Yesus kemana-mana untuk mencari pengaruh? Penyesat, buktinya dia menggenapi nubuatan. Saya kasih buatan jelas untuk Paulus. Di dalam Kejadian 49 nomor 27, nomor 1 sampai 27, Yakub memanggil ke-12 anaknya dan mengumpulkan anak-anaknya sebelum dia meninggal dunia, dan berkata kepada mereka satu persatu apa yang akan terjadi masa depan mereka. Tibalah saatnya setelah Yehuda dipanggil, Yusuf dipanggil, semua dipanggil, Naftali dipanggil, ini nanti keturunanmu begini, keturunanmu. Tibalah masa Benyamin. Apa kata Yakub kepada Benyamin di Kejadian 49 nomor 27? Benyamin, ya ayah, kelak laku kamu keturunanmu seperti serigala. Pada pagi hari merampas, pada sore hari membagi-bagikan hasil rampasan. Paulus mengaku Benyamin,
Di mana dia mengaku Benyamin? Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Yahudi dari keturunan Benyamin orang Farisi. Wow. Pas keturunanmu nanti akan berlaku seperti serigala. Aku keturunan Benyamin, berlaku seperti serigala. Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang buas, yang nyamar seperti pengajar, seperti nabi, tapi dia adalah serigala buas. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka. Apa buahnya? Matius 7 nomor 22 23. Buah-buah daripada nabi palsu. Satu, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Ini buah-buah daripada nabi palsu tersebut. Pengikutnya bukan Bani Israel, tetapi mereka mengaku Bani Israel. Mereka adalah domba, serigala yang buas nyamar domba. Itu diterangkan. Jadi penggenapannya sangat jelas. Itu nubuatan yang pertama. Nubuatan yang kedua, di dalam Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kau percaya. Saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Nomor 12-nya, sebelum itu terjadi, si penyesat sebelum menyesatkan, pertama-tama yang dia lakukan adalah menangkap kamu, menganiaya kamu, memenjarakan kamu, membunuh kamu, mensesat kamu. Itu siapa pelakunya? Penyesat ini. Tak ada lain, Paulus. Yang ketiga, di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus dong. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus dong. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus dong. Kenapa Paulus munafik? Baca 1 Korintus 9 nomor 19 20 21. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang tinggi ngaku tinggi, kepada orang rendah ngaku rendah, kepada orang gemuk ngaku gemuk, kepada segala-galanya aku menjadi segala-galanya supaya memenangkan banyak orang. Munafik. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi. Kejadian 27 ya? Kejadian 49 nomor 27. Lanjut yang ketiga. Yang ini kah? Yang ini kah? Ya, betul. Coba Anda baca. Ini nubuat kan? Benyamin ada. Oh iya, betul, serigala, betul. Nah, serigala. Keturunan Benyamin, serigala buas. Paulus mengaku di Filipi 3 nomor 5. Aku keturunan Benyamin. Paulus serigala. Merampas lalu membagi-bagikan. Apa yang dibagikan Paulus? Taurat. Dia bagi-bagikan Taurat itu kepada bangsa-bangsa asing. Padahal Taurat itu hanya untuk orang Yahudi. Dibagikan. Makanya di Kristen ada PL. Padahal Taurat itu milik kepunyaan Bani Yakub. Tuhan tidak berkenan hukumnya dibawa ke bangsa lain. Bahkan Yesus mengatakan Matius 7 nomor 6, jangan kau berikan mutiara kepada babi, barang kudus kepada anjing. Maksud mutiara itu adalah Taurat dan Injil. Jangan kau berikan kepada anjing dan babi, sebab akan diinjak-injaknya. Apa buktinya diinjak-injak? Ini saya praktekkan lagi nih. Taurat itu barang kudus, dijepit oleh orang Kristen ke gereja gini. Itu Taurat. Terjemah. Di dalamnya jangan makan babi. Sambil pegang ini makan babi. Di dalamnya bunuh orang yang tidak bersunat. Lihat nonotnya, kulupnya masih ada. Di dalamnya jangan ada ilah lain. Masih menyembah kepada anak orang Kristus. Di dalamnya kuduskanlah hari Sabtu. Dia malah ke gereja bawa ini. Diinjak-injak, tak ada gunanya. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau berikan mutiara kepada babi dan barang kudusmu kepada anjing, sebab dia akan hanya menginjak-injaknya saja. Di mana perintah haram babi itu muncul? Di kitabnya Kristen, milik orang Yahudi. Apakah Kristen memperhatikan? Tidak, cuma disepak doang, aksesoris doang, pelengkap penderita. Tanpa kitabnya Yahudi ketahuan kalau mereka adalah politeisme. Yang ketiga terakhir, Matius 23 yang tadi 15. Celakalah engkau orang munafik, celakalah ahli Taurat, celakalah engkau orang munafik, celakalah engkau orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan muncul, siapa orang Farisi, ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan bangsa asing menjadi pengikutnya? Selain Paulus, tak ada. Apa nama pengikutnya? Kristen. Kok bisa? Roma 16 nomor 7, aku adalah Kristen.
Pengikutku Kristen. Kisah para Rasul 11:26. Setahun lamanya tinggal di Antioquia, Paulus dan murid-muridnya dipanggil dengan panggilan Kristen. Siapa orang yang 2 kali lebih jahat yang adalah orang neraka? Ya pengikut orang Farisi. Siapa pengikut orang Farisi? Islam atau Kristen? Pengikut orang Farisi? Ya Kristen. Orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Wajar kalau istri jadi mu'alaf karena beliau tidak mau masuk neraka. Saya kira begitu, Bu. Kalau masih ada silakan. Iya benar juga sih, Kristen, kata Kristen itu ada di suratnya Paulus. Yes. Di Matius itu nggak ada, betul. Oke. Gimana? Kapan mau ikut istri? Gimana ya? Kalau lewat kayak gini saya belum dah. Kalau lewat seperti ini, kalau lewat kayak TikTok gini, saya takut ibu saya malu, kan ibu saya kan pendeta. Saya Katolik tapi ibu saya Protestan, pendeta. Wow. Nah, ibu malu gitu loh. Oh yaudah, abang di mana? Di Jakarta? Jadi Kalimantan ini. Oh, bisa cari masjid aja bang, cari masjid, ikutin aja nasihat istrinya. Insya Allah istrinya akan memberikan tuntunan kepada siapa abang ini harus syahadat. Cari masjid, tokoh agama di sana, belajar Islam di sana dengan baik. Mau belajar Islam dengan tim kami juga bisa. Silakan. Iya, siap. Yang berani, takutnya ibu saya malu kan di situ. Iya. Abang ini Chinese. Ya enggak juga sih, enggak juga. Oh, oke. Baik abang. Ya dah. Mudah-mudahan. Betul istri saya, berarti betul istri saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Selamat menjemput hidayah. Salam sama istri, salam sama ibu. Mudah-mudahan istiqomah, belajar Islam yang baik. Terima kasih, salam kenal sekalian. Ya bang. Makasih bang ya. Iya lah, iya. Ya, sering-sering aja ada sini. juga berat kali. Bener istri soalnya. Iya. Istrinya ada di sini, di sampingnya. Ada ininya di belakang saya ada. Alhamdulillah. Ya, saya panggilkan Ya. atau gimana? Boleh, kalau memang belum ada keberatan. Ya benar. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pendeta loh, teman-teman. Ini kena kopi kayaknya, kena kopi ini. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Ibu? Iya Bang Juma, maaf ketiduran. Tadi Bapak udah ngobrol banyak tentang Ibu yang sudah mu'alaf. Iya. Beliau rencana juga mau mu'alaf. Ya tolong dibimbing suami saya Bang Juma, biar dia bisa mu'alaf juga sama-sama saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi kata beliau ibunya, orang tuanya tokoh gereja, gimana dong? Ya nggak apa-apa sih, tergantung suami sayanya aja. Kalau memang dia sayang sama saya, ya dia ngikut saya juga. Keren. Masya Allah. Karena hanya di Islam suami istri lanjut kehidupan rumah tangganya di surga, kekal di sana. Kalau di Kristen nggak ada suami istri di surga, itu nggak ada. Di kehidupan yang kekal malah nggak kenal lagi sama suami dengan istri. Padahal di sanalah harusnya kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, benar nggak? Iya benar Bang. Iya dong, Masya Allah. Tapi beliau
ini segan syahadat di sini katanya. Aku sih sarankan kalau bisa di sini aja, disaksikan banyak orang mengaminkan beliau. Nanti tinggal dari kami yang akan kirimkan sertifikat mualaf resmi gitu. Tapi kalau beliau berat, boleh cari masjid atau di tempat Mbak ini syahadat kemarin boleh juga. Datanya sudah di Bang Seber juga sih Bang. Ya nanti saya kasih tahu pelan-pelan, nanti dibisikin. Siapa tahu kan semoga aja dia mau ikut saya juga Bang. Oke. Ya dibantu aja sama minta tolong Bang Juma ya. Insya Allah. Mbak sering nonton komal-komal kayak gini? Enggak. Tapi kok tahu? Bang Suma tahu baru malam ini? Enggak tahu karena siapa ini suami kan sering nonton live-nya Bang Juma. Oh iya. Alhamdulillah, masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Saya nggak pakai jilbab soalnya tidurin adik bayi. Lagi hamil juga 8 bulan. Alhamdulillah, kami doakan anaknya soleh dan soleha insya Allah. Amin, minta doanya supaya lancar persalinannya nanti. Amin. Makasih ya Mbak. Semoga suaminya dapat hidayah segera. Amin, terima kasih Bang. Terima kasih. Boleh kami ngobrol sama Bapak lagi? Silakan boleh. Oke. Hai. Ayo dong, tanggung jawab dong sebagai suami. Harus pemimpin laki-laki itu harus membawa keluarga ke surga, ke jannah. Ayolah. Iya. Di Islam itu Al-Quran surah At-Tur, Al-Quran surah Ar-Ra'd, kehidupan kita suami istri berlanjut di surga, di kehidupan kekal bersama anak-anak kita bahagia di sana. Kalau di Kristen maaf, saya telah baca Bible, belajar Bible kan bahasa Indonesia ya, gampang dipelajarin. Saya tidak pernah menemukan ada data suami istri akan kembali berkumpul dan orang-orang dicintai di surga. Membina rumah tangga bahagia di tempat tidak ada duka, tak ada cemburu, tak ada iri, tak ada sakit, tak ada penyakit. Yang ada hanya bahagia di kehidupan kekal tanpa akhir, bahagia dengan orang yang kita cintai. Itu nggak ada di Bible. Berbeda dengan di Islam, di Al-Quran. Kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai di surga dalam kehidupan kekal. Kalau cuma di dunia toh kita bahagia, berapa tahun sih kita hidup di sini? Cuman berapa tahun? Maksimal 70, 80, 90 tahun. Setelah itu kita pindah alam. Nah, di kehidupan berikutnya kita nggak kenal istri lagi. Waduh, nggak kenal anak-anak yang darah daging kita lagi. Apa bagusnya? Tapi kalau di Islam, Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, kita umat Islam ini akan masuk ke surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ayah, ibu, anak, istri, cucu, dan seterusnya. Gitu. Nah, tanggung jawab seorang suami harus membimbing istri sampai ke sana. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan orang-orang kafir, termasuk iblis. Nah, saya rasa saudara saya ini orang pintar, orang cerdas. Sekarang saya serahkan kepada Bang, mau syahadat di sini atau mau syahadat di offline di tempat istrinya syahadat kemarin. Kalau di sini yang menyaksikan ada 12.000 manusia, ditambah di YouTube ribuan juga yang nonton, menyaksikan, mendoakan. Kami serahkan kembali kepada Abang, karena di Islam itu la ikraha fiddin, tak ada paksaan. Lembutkan hati Anda, hidayahnya dari Allah, bukan dari kami. Kami hanya sebagai penyebab saja, tapi hidayahnya itu yang membuat adalah Allah. Ketika Anda melembutkan hati untuk tunduk kepada pencipta langit dan bumi, berserah diri kepada pencipta langit dan bumi, maka Islam melanda itu. Begitu Bang. Jadi gimana? Mau syahadat di sini atau mau di tempat lain boleh. Iya, datanya sudah di itu sih, di Ustadz Hanafi Bang Seber itu udah ada dia datanya.
Kan istri saya kan sertifikatnya nanti dari mereka gitu loh. Berarti baru-baru ini istri? Baru tadi jam 8 malam dia syahadat di Bang Nandar. La haula wala quwata illa billah. Itu istri saya. Tadi saya Masya Allah. Iya, yang syahadatin istri saya itu Ustadz Dery. Ya, Ustaz dari Sudirman. Iya, Ustadz Dery. Alhamdulillahirrabbilalamin. Beliau guru kami juga. Jadi gimana? Mau syahadat di sini? Kalau mau syahadat di sini, aku panggilkan ustadznya, biar doakan. Iya, datanya di sana soalnya di mana? Di Bang Seber itu mau dibikin di sana gimana? Datanya siapa? Datanya sahabat ini, abang ini? Iya, semuanya, maksudnya satu kakak itu. Siapa sama siapa yang pegang? Bang Seber. Bang Seber. Seber itu yang apa? Ustadz Hanafi kah namanya? Ustadz Hanafi itu tim kami, nggak apa-apa. Artinya di ini Api Jabo. Api Jabo. Apa? Kalau mau syahadat di sini boleh, kita tuntun karena kami juga satu tim dengan Ustadz Hanafi. Boleh. Gimana? Iya, saya ganti HP dulu ini. Apa? Baterainya mau habis ini. Saya pindah HP. Boleh. Baik. Makasih ya. Iya. Ya, makasih. Wow. Ternyata beliau di Ustadz Hanafi atau di Dinda Yonatan Nandar. Keren. Alhamdulillah. Semakin banyak orang yang terselamatkan dari ajaran Kristus palsu. Meninggalkan ajaran antikristus. Halo, semangat malam. Halo juga. Semangat malam. Katolik, Protestan, Kristen. Boleh buka kamera, silakan kita diskusi. Iya. Oke. Saudara Apes. Oh, udah turun dia. Ya, ini ada tema siapakah antikristus itu? Oh, iya. Saudara Suryadi Syukran. Ya, silakan. Siap. Tapi permintaan saya naik ini untuk mau bertanya tentang yang tadi sih, yang hal kawin mengawin itu. Iya. Apa? Saya mau bertanya kira-kira apa yang menjamin sehingga kepercayaan saudara bahkan sampai menjamin mengatakan bahwa akan bertemu keluarga itu akan dipersatukan, dipertemukan di dalam surga nanti, baik istri, suami, bahkan anak-anak. Iya, Al-Quran bang, yang menjamin kami itu Al-Quran. Karena kami meyakini Al-Quran itu adalah firman Allah. Maka ketika firman Allah, ya itu udah pasti tuh. Itu perkataan siapa, dicatat siapa? Al-Quran itu Al-Quran wahyu dari langit melalui Roh Kudus sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat menghafalkan, sahabat menuliskan. Diterangkan, Jannatu adnin yadkhulunaha, bahwa surga Aden itu akan dimasuki oleh mereka, orang-orang beriman, bersama dengan nenek moyang mereka, leluhur mereka, pasangan mereka, suami istri mereka, anak-anak mereka. Itu Al-Quran yang menerangkan. Jadi kami
tidak lepas. Ikatan di bumi akan kami bawa sampai ke jannah. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Nah, kalau di Bible, maaf, saya tidak pernah menemukan data seperti itu. Karena meskipun orang Kristen ngumpul sama keluarga di surganya, mereka tidak berdaging lagi, mereka tidak berdarah lagi di sana. Berarti mereka hanya berupa tengkorak. Kami meyakini bahwa bahkan biar suami istri sekalipun, suami kalau diselamatkan lalu kalau Tuhan nggak menyelamatkan si istri, ya kalau dua-dua semua dalam perkenanan Tuhan pasti masuk surga. Tetapi kalau satu tidak dalam perkenanan Tuhan bilang kamu tidak layak untuk masuk surga, ya berarti tidak pantas kamu masuk surga karena keberdosan dan kesalahanmu itu. Jadi nggak menjamin suami istri bisa masuk surga. Hanya orang yang diperkenankan Tuhan saja yang bisa masuk surga. Kalau Kristen masuk surga, suami istri pun tak ada gunanya. Karena Kristen masuk surga sudah tak berdaging. Ya, bukan masalah manfaat dan gunanya sih, tapi sudah hukum Tuhannya seperti itu. Jadi contohnya kayak kita kayak masuk apa ya? Nah, contohnya saja kayak macam ya suami masuk, kadang kan nggak mungkin istri mau ikut tenggelam bersama suami gitu loh. Ya, mas, orang Kristen itu secara manusia ya, tapi secara pandangan Tuhan, secara pandangan Tuhan kan ada aturannya, ada mainnya gitu loh. Nggak semata-mata langsung masuk aja, enggak. Itu ada aturan mainnya. Di bumi aja ada aturan mainnya kok. Ya, sekarang kalau Kristen masuk surga, untuk apa? Untuk apa masuk surga Kristen ini suami istri, sedangkan di Kristen itu tidak ada daging, tidak ada darah. Jadi kalian itu hanya berupa tengkorak di sana, nggak ada lagi mata, biji mata nggak ada. Jadi buat apa masuk suami istri kalau cuma berupa tulang-tulang? Oh, kalau kami untuk mengenai hal itu, kami meyakini tentang namanya roh. Jadi iya, bukan roh lagi. Di Kristen itu sudah nanti disuruh dengan tulang, daging dan lain-lain. Nah, bahkan tulang yang bangsunya katakan itu juga tidak. Itu dia. Lalu buat apa suami istri masuk ke sana kalau tinggal tulang, nggak ada dagingnya, gitu loh. Jadi apa yang menjamin Bang Suma bilang kita manusia bisa masuk dengan tulang, daging dan lain-lain? Assalamualaikum Gurunda. Ya, mohon izin Gurunda. Ya, mohon izin Gurunda. Mohon maaf ini Gurunda, baru mau tidur, cuman barusan si Awan telepon, Bang Sabar, saya minta tolong. Oh ya, saya masih nyimak, cuman saya agak mau tidur barusan. Saya pengen syahadat sama Gurunda. Oh ya, saya minta didampingi. Ya udah saya naik. Itu. Jadi mohon izin Gurunda, si Awan pengen bersyahadat sama Gurunda. Gitu. Baik. Monggo Gurunda. Izin saya WA dulu ya Gurunda biar naik. Boleh. Siap. Boleh. Jadi gini Bung, tadi pertanyaannya, kenapa Anda yakin? Ya yakinlah. Kami yakin masuk surga itu adalah sebuah kepastian. Tuhan telah menjamin kami umat Islam. Siapapun yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Itu sudah menjadi kepastian dalam ajaran agama Islam. Kami tidak ragu tentang itu. Sedangkan di Kristen, jaminan surga untuk Kristen itu nggak ada dalilnya. Di PB tidak ada, di PL tidak ada. Iya, tapi menurut pandangan aku seakan-akan membenarkan bahwa masuk ke samping tubuh, darah, tulang, jelas daging. dong. Apa yang menjamin hal itu? Kalau dalam Bible, maaf sebentar ya, sahabat bukannya Iren tubuh dan itu juga langsung sahabat saya. berkuburan dan rusak. Dengar dulu. Bahkan tulang lama kelamaan juga akan hilang. Baik, saya mau nanya sama saudara. Apakah di Kristen berlaku hukum adil? Sabar ya, sebentar ya. Kita tanya dulu sebentar.
apakah di Kristen berlaku hukum adil? Hukum adil itu yang maksud hukum Apakah adil maksud Tuhannya abang seperti apa? Tuhannya Kristen itu adil atau tidak? Tuhan itu adil. Adil. Yang melakukan ketaatan di bumi ini siapa? Daging atau roh saja? Daging atau dua-duanya? Ya manusia yang masih hidup dalam daging dan roh. Berarti daging ini mendapatkan perlakuan adil nggak dari Tuhan? Adil dalam pandangan seperti apa, Bang? Yang mentaati Tuhan itu kan daging. Tidak mungkin roh pergi ke gereja ibadah. Tidak mungkin roh Anda berjalan ke masjid ibadah. Jasadnya ada di rumah tidur. Roh tunduk. Roh dan tulang kita kan untuk surga kan. Roh tunduk kepada Tuhan. Jasad ikut terlibat. Tubuh jatuh kepada kemaksiatan, roh kita ikut juga terlibat. Tidak mungkin juga kan, maksud saya gini Bang, tidak mungkin juga kan daging dengan tulang masuk surga kan? Kenapa nggak mungkin? Kan tulang dan daging ini yang taat. Jadi maksud Anda yang merasakan surga? Seperti itu loh. Ini bukan mungkin dan mungkin, kenyataannya kan seperti itu Bang. Sekarang Tuhan Anda kita bicara adil tentang kenyataan. Ya Allah. Baca kalau begitu saya kasih dalil. Yohanes 5 nomor 29. Dalil. Kalau Anda tidak menggunakan akal, kita sekarang bicara gunakan tentang dalil. kebenaran, bicara tentang kebenaran, kenyataan. Ya sudah, pantas aja. Kan tidak Kenapa? mungkin tubuh dan tulang, daging dan tulang masuk kan? Oke, kalau begitu, Ini kenyataan loh. Kalau begitu silakan Anda memuaskan nafsu birahi Anda di bumi ini. Toh jasad Anda tidak akan dihukum. Silakan Anda makan apapun yang Anda makan. Pantas saja kalian makan segala-galanya. Karena Anda merasa tubuh Anda akan dihukum. Silakan aja membunuh kalau gitu. Bunuhlah sebanyak mungkin. Perkaoslah sebanyak mungkin. Toh tubuh Anda tidak akan dihukum. Padahal Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan dari kubur. Yang jahat akan dibangkitkan untuk dihukum, yang benar akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal di surga. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Yang bangkit dari kubur apa? Roh. Ngapain roh bangkit? Yang bangkit itu jasad. Jasad yang bangkit dari kubur, bukan roh, tapi jasad yang bangkit bersama dengan roh. Belajar lagi. Belajar. Jangan dibodohi oleh doktrin. Kalian takut neraka sih. Kalian takut neraka, kalian takut siksa kubur, sehingga kalian mengatakan, tubuh tidak akan merasakan. Karena kenapa? Ya merasakan sakit tubuh. Kalian itu takut api, kalian itu takut siksaan, makanya tubuh nggak berfungsi, kalian mematikan akal. Padahal tubuh dan jasad inilah yang perlu, tubuh dan roh inilah yang perlu diselamatkan. Kalau cuma roh yang ingin diselamatkan, ya berdosa aja terus. Kan tubuh nggak dapat hukuman. Itu namanya ajaran koplak. Belajar lagi, Bung. Maaf diturunkan karena suara Anda putus-putus. Oke, kita lanjut pada kegiatan kita. Silakan sahabat sabar. Silakan. Ya, terima kasih Gurunda. Alhamdulillah Gurunda ya. Tadi istrinya sekitar jam 8, istrinya si Awan itu disahadatkan oleh Ustadz D. Ya. Baik. Terus alhamdulillah tadi setelah turun si Awan juga ada telepon by WhatsApp dengan kami, dengan Ustadz Hanafi. Alhamdulillah malam ini Gurunda bisa membukakan hatinya beliau sehingganya bisa bersahadat di sini. Itu ya alhamdulillah. Monggo, cuman memang si Awan minta didampingi katanya. Bang Sabar, Om Sabar pokoknya naik, saya minta didampingi karena kan sudah tahu latar belakang saya. Oh iya, ayo, ya udah ayo naik. Jadi seperti itu Gurunda.
Bang Sabar, panggil Bang Zung aja. Siap. Lebih akrab lagi. Saya jadi asing jadi yang panggil guru. Iya. Terakhir kan bareng sama Gurunda itu waktu mualaf tanggal 25 Desember kan saya host di Api Jabu. Iya, siap abangku siap. Lid Bang Api hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Akhi Seber dan Irene. Irene siapanya Jasmine? Jasmine bang. Kira istrinya bang. Terus nih banyak virus ini. Boleh enggak dipanggil Ustadz kita, Ustadz Dio, biar doakan beliau Dinda. Syahadatnya udah Gurunda? Belum. Oh, oke. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang Saber? Teman-teman kita udah pada baik semua kan ya? Lancar semuanya kan? Alhamdulillah, insyaallah Gurunda. Ya, alhamdulillah. Udah terbiasa jadi agak susah saya. Memang ya alhamdulillah. Selama ini kan ya yang menjadi spirit saya itu salah satunya adalah guru besar saya, Bang Juma. Pak Ustadz Hanafi. Masya Allah. Gitu. Ya. Segala puji bagi Allah. Masya Allah ya. Jadi saya sendiri pun ketika saya turun live gitu ya, saya memang selalu nyampe saya tidur gitu, alhamdulillah nyampe bangun subuh nanti HP saya tetap on terus di live-nya Gurunda Juma gitu kan. Karena kan memang dari situ saya termotivasi dan mendapat ilmu-ilmu dari situ gitu Guru. Alhamdulillah sahabatku, Masya Allah. Luar biasa. Yang sejatinya aku pun tidak pernah merasa jadi guru dari antum semua. Hanya bagian daripada antum semuanya, pelengkap dari perjuangan kan gitu. Kita saling menguatkan satu sama yang lain. Itu aja sih pada prinsipnya. Jujur teman-teman, biar ditahu oleh teman-teman, saya tidak pernah menjadi guru dari manajemen API. Tidak pernah saya memimpin satu kajian di mana kajian ini khusus untuk manajemen. Gak pernah. Tapi karena mereka adalah orang-orang yang tawadu, ya, mereka orang-orang yang punya adab, akhlak, ya, mereka memanggil saya sebagai Gurunda, meskipun itu bagi saya nggak sepadan dengan ilmu saya yang awam ini. Sepadan. Guru bela diri iya, guru ikhlas iya, guru sabar iya. Wah, kalian belum tahu Gurunda ikhwan. Nanti kalau ketemu Mila 3 ya. Beliau ini pelakunya nih. Pertama manggil saya Gurunda itu beliau. Padahal dulu itu cuman ece-ece. Itu cuman ejekan-ejekan di grup waktu itu internal kita. Kelamaan. Ejeannya kelamaan. Akhirnya berbuntut sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi ada hikmahnya. Teman-teman musuh Allah itu jadi segan juga. Segan mereka jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Gurunda, yang tersisa Pak De Kristologi Gurunda untuk doa Stadio Satata Daman ini. Pak De, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores, gimana? Ada yang mau mualaf rupanya? Iya, bantu sunatin. Bantu doain nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda, Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Pak Desugi. Waalaikumsalam. Ada mau mualaf ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya iya Keren, dong. keren. Setiap hari digeber terus, masa nggak sadar-sadar kan aneh gitu. Alhamdulillah udah banyak yang sadar kan. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau disampaikan lebih dulu sebelum kita proses syahadat. Akhi Saber, mungkin ada yang mau disampaikan. Diperkenalkan dulu mungkin teman kita ini. Baik, alhamdulillah ya. Kalau untuk teman kita ini namanya Denny Setiawan. Insya Allah kalau untuk data sudah insya Allah di saya. Kita nanti juga sudah kirim ke
bagian sekretaris jenderalnya dari API ya. Karena tadi kan istrinya jam 8 sudah mualaf di tempatnya Bang Nandar, sama Bang Nandar, Umi Rifa, Ustadz Heri, terus Ustadz Hanafi. Alhamdulillah nih malam ini Gurunda Juma bisa apa artinya mengikis sedikit lagi gitu kekurangannya tentang pemahamannya si Awan ini untuk bisa login. Jadi alhamdulillah sekarang bisa bersahadat di sini. Itu, dan Awan ini latar belakangnya itu adalah anak seorang pendeta. Jadi mohon izin guru-guru semua, kalau si Awan ini masih harus menutupi wajahnya gitu karena latar belakangnya beliau gitu. Tapi kalau untuk belajar di Islam, alhamdulillah sudah 1 tahun ke belakang ini beliau itu sudah sampai juz 6 untuk baca Al-Quran. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Demikian Gurunda yang bisa saya infokan. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, beliau belum mau buka kamera ya. Tadi udah buka kok sebenarnya. Udah, tapi pakai masker sama tudung aja. Oh, itu sudah buka kamera Gurunda. Iya. Oke. Jujur aja saya nggak enak sama orang tua saya, terutama ibu yang berprofesi sebagai pendeta di Jogja. Takutnya bikin malu lah atau gimana kan. Tapi kok gelap gitu Bang? Pakai masker boleh tapi agak terang gitu nggak bisa Bang? Di tempat agak terang Wan. Iya, agak biar terang Wan. Nah begitu. Terang begitu. Kehalang stiker Gurunda mukanya. Tunggu Dinda, tunggu. Bentar ya. Pas. Oke. Kita udah bisa prosesi syahadat langsung kita ya. Teman-teman ya. Siap. Boleh ya? Oke. Baik, Saudara Awan, mohon supaya konsentrasi. Ingatan, jangan ada yang teringat terkait dengan kehidupan duniawi. Semata-mata hadirkan kesadaran bahwa kita sedang disaksikan oleh pencipta langit dan bumi. Kita sedang dilihat. Kita sedang berhadapan dengan pencipta. Maka hati harus legowo, ikhlas, tanpa paksaan, benar-benar kita menghadirkan rasa penghambaan kita kepada pencipta. Oke? Sudah? Bisa tangannya yang kanan, simbol tauhid, satu Tuhan. Tangannya diperlihatkan ke atasin, Tuan. Ya, Masya Allah. Ikuti saya. Dah. Oke. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Adalah Rasul utusan Allah.
Sah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah bang. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Bahagianya ya Allah dalam Islam. Alhamdulillah. Subhanallah. Selanjutnya saya berikan ruang ini. Ya bang. Iya, Masya Allah. Aduh, subhanallah, Masya Allah. Silakan akhi, didoakan sahabat kita. Siap. Masya Allah, Alhamdulillah, tidak menyangka ya kalau di dini hari ini ada juga orang-orang yang mendapat hidayah. Masya Allah, barokah ini untuk kita semua yang menyaksikan di malam ini ada 13.000 orang. Anda menjadi saksi ya atas mu'alafnya saudara kita Awan. Maka dari itu saudaraku sekalian, mari kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah ya, semoga kemu'alafan Bang Awan ini istiqomah ya hingga akhir kehidupannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi nikmahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika mu'adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa tabudana wa tahmin taksiruna ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, malam ini kami semuanya bersyukur kepadamu ya Allah atas dapat hidayahnya saudara kami Awan ya Allah. Semoga Engkau kekalkan iman di dalam hatinya ya Allah. Beri petunjuk juga orang-orang yang dia cintai ya Allah, orang tuanya yang masih pendeta. Beri petunjuk ya Allah ya Rabb. Ibunya, adik-adiknya, saudara-saudara yang lain ya Allah. Dan demikian juga orang-orang yang masih belum kenal Islam ya Allah. Berilah mereka hidayah ya Allah sehingga mereka tidak menjadi kafir ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb yang Maha Pengampun, ampunlah segala dosa kami, dosa orang tua kami, anak-anak kami, istri-istri kami, saudara kami muslimin, muslimat seluruhnya ya Allah. Ya Allah yang Maha memberi rezeki, lapangkanlah rezeki-rezeki saudara kami ya Allah yang saat ini sedang terhimpit utang ya Allah. Yang saat ini dalam kesulitan ekonomi ya Allah, berilah mereka rezeki ya Allah. Ya Rabb yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai asbab turunnya hidayah-Mu ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami menjadi penyebab turunnya azab-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, hanya kepadamu aku memohon dan hanya kepadamu aku menyembah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saudaraku sekalian, terima kasih sudah mengaminkan doa saya. Semoga apa yang kita kehendaki dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita semua percaya ya bahwa doa yang diaminkan oleh orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah akan Allah kabulkan, karena doa orang
yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tanpa ada penghalang ya, doanya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bang Awan, insya Allah Anda malam ini suci ya, kembali bersih, suci, tidak ada noda sedikit pun. Ibarat kertas itu belum ada coretan apapun. Kami berharap Anda jaga baik-baik kertas yang masih suci ini, jangan dinodai dengan hal-hal yang tidak perlu. Ya, bergaulan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengajak Anda ke jalan kebenaran. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Karena menurut Rasulullah SAW, agama seseorang itu tergantung pergaulannya. Kalau Anda bergaul dengan maling, lama-lama jadi maling. Anda bergaul dengan perampok, lama-lama jadi perampok. Anda bergaul dengan ahli maksiat, ya lama-lama ikut terseret. Nah, tapi kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang soleh, ya suka mendengarkan kajian-kajian, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang soleh juga, begitu Bang. Ya, itu pesan saya. Dan tidak lupa saya juga berpesan kepada Abang ya, habis ini usahakan mandi besar. Yang mandi besar, mandi seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kalau belum tahu doanya, kita pakai bahasa Indonesia saja juga nggak masalah. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Nah, siram dari sebelah kanan 3 kali dan baru kiri, terus seluruh tubuh usahakan terkena air semuanya. Dan Abang karena sudah bertekad mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Abang juga sudah dikenai syariat di dalam Islam. Ya, usahakan nanti sholat subuh udah harus dijalankan sebisanya. Bisanya apa? Alhamdulillah, apalagi sudah 6 juz katanya baca Quran. Insya Allah Al-Fatihah udah hafal kan? Ya, terjemahannya aja, terjemahan. Oh, terjemahan. Nggak apa-apa Bang. Kalau belum bisa Al-Fatihah ya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau nggak bisa Allahu akbar, nggak bisa Alhamdulillah, gitu aja. Besok ditingkatkan lagi gitu Bang. Jadi di Islam itu dipermudah semuanya. Ya, tidak ada paksaan harus langsung bisa keseluruhannya, tidak. Ya, dipermudah oleh Allah SWT. Sebisamu apa? Bismillahirrahmanirrahim, baca aja itu. Sepanjang Anda sholat itu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak nyontek? Misalnya sambil lihat buku gitu, boleh. Namanya juga masih latihan. Ya, tapi kalau ingin lebih sempurna, datang ke masjid, sholat subuh berjamaah. Ya, ngomong aja sama orang-orang di masjid sana, pengurus masjid, entah imam atau siapa di situ, Bang, tolong bimbing saya Bang. Saya tadi malam baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mohon bimbingannya. Pasti mau. Karena kalau dia menolak, tahu akibatnya, dosa dia tanggung. Ya kan? Nah, pasti diterima, pasti diajari, gratis, nggak bayar, nggak ada perpuluhan di masjid, nggak ada. Anda gratis diajarin itu Bang ya. Nah, begitu Bang. Silahkan yang lainnya, monggo kalau mau menambah Bang Gores. Ada izin Pak D, ada pertanyaan tuh di bawah. Apakah beliau harus menikah ulang? Istrinya Kristen apa Islam tadinya? Dia mu'alaf tadi, mu'alaf jam 8 di rumahnya Bang Nandar. Kalau keduanya itu dari Kristen, dia lalu bersahadat bareng-bareng, tidak perlu nikah. Tidak perlu nikah ulang. Tapi kalau Anda ingin, ya kan, dokumentasi kan, surat menyurat gitu, ya nikahlah di KUA supaya dapat apa? Ini apa namanya? Surat nikah gitu, buku nikah. Buku nikah. Ya, buku nikah gitu. Tapi kalau enggak nikah ulang, enggak perlu, enggak ada itu sejarahnya sahabat masuk Islam bareng-bareng terus dia nikah ulang itu enggak ada sejarahnya seperti itu.
Enggak ada. Berarti lebih kepada administrasi aja ke depan Iya, ya Ustadz ya. administrasi aja. Apa udah punya buku nikah, Bang? Gimana? Udah punya buku nikah? Iya, ada surat gereja ada. Surat gereja ya? Iya. Ya itu pun udah sah sebenarnya sih. Tapi kalau ingin merubah surat nikah yang sesuai Islam misalnya ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja Bang. Nikah ulang nggak masalah, nggak nikah juga nggak apa-apa. Udah sunat Bang? Belum Mbak D. Oh belum, ya nanti apa? Diusahakan ya Bang ya. Iya besok sini. Ah, belum sunat nanti tuh. Berbeda ya nanti. Oke, lanjut. Ijab kabul ya, ijab kabul kali ya Pak De ya. Ijab kabul aja. Iya. Ini aku mau nanya, berarti dua-duanya kemarin malam Kristen dua-duanya, malam ini Islam dua-duanya gitu? Iya betul. Saya jam 8. Masya Allah. Oh. Nah pertanyaan aku gini sih, kalau udah nasihat-nasihat udah banyak lah Ustadz Sugi. Di Kristen kan Tuhannya ganteng ya, bajunya putih bersih gitu, putih kulitnya pirang-pirang, rambutnya nggak tega ditinggalin begitu. Tuhan ganteng begitu, kenapa kok ditinggalin? Aku bingung. Kan manusia Kores, apa juga memenuhankan manusia? Iya, tadi sudah dijelaskan semua sama Bang Zuma. Sebelum saya masuk sini juga Bang Seber dan Ustadz Hanafi sudah menerangkan semuanya gitu. Jadi saya paham di mana kesalahan saya. Yang tadinya saya kolot, istri mau masuk Islam silahkan, tapi saya belum, saya masih cinta Katolik. Tapi ternyata tadi Bang Zuma menjawab semua keraguan saya di Yohanes 17:10. Dan ada nggak nubuatan buat Paulus? Dijawab semua. Jadi keraguan saya sekarang ya. Oh berarti asbab gurunda ya, Masya Allah. Fitikan ikhwan. Masya Allah, mantap. Kalau nubuatan Paulus untuk jadi nabi nggak ada Bang, tapi kalau nabi palsu ada untuk Paulus Bang. Iya, kalau sebagai nabi nggak ada, sebagai nabi yang benar nggak ada, tapi kalau nabi palsu ada. Nah, seperti yang diterangkan Bang Juma tadi itu, justru yang ada nubuatan untuk Nabi Muhammad di situ, misalnya di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21-22 ya. Itu jelas 22-23. Iya, itu jelas itu untuk Nabi Muhammad, tidak bisa ndak itu Bang. Karena di situ dikatakan dan akan terjadi orang-orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Itu akan terjadi itu Bang. Berarti zamannya Yesus belum terjadi, zamannya para murid Yesus belum terjadi. Di situ dikatakan akan terjadi. Berarti belum terjadi. Terjadinya kapan? Nabi Muhammad dialah nabi yang melakukan peperangan. Nah gitu. Nah, zaman Yesus mau perang pakai lidi. Harta nggak punya, tentara nggak ada, wilayah nggak ada, mau perang pakai apa? Pakai lidi. Nggak bisa. Kalau mau perang itu dia harus seorang penguasa, punya harta, punya senjata, punya tentara, punya wilayah, baru bisa perang. Nah, Yesus kasih, iya kere, makanya kasih. Kalau nggak kere, tetap dia jalankan itu. Rencana pertama itu jangan kamu sangka aku datang untuk membawa damai, bukan kataku, aku datang membawa pedang. Nah, itu akan dijalankan Bang kalau Yesus kaya. Barang siapa yang tidak suka aku menjadi rajanya, maka bunuhlah mereka di depan mataku. Itu akan terjadi kalau Yesus kaya. Untungnya Yesus kere, hidup di bawah tekanan penjajah Romawi. Jadi mau apa dia? Mau mentang-mentang di bawah tekanan penjajah, digorok lehernya Bang. Makanya bahkan ketika Petrus mengakui Yesus Mesias itu apa kata Yesus?
Jangan ngomong ke siapa-siapa. Gak boleh bang, kenapa? Mesias bagi orang Yahudi itu adalah seorang raja yang akan membebaskan Yerusalem. Yesus takut itu dikabarkan kemana-mana bang. Betul enggak Tapi itu? kan beliau, Pak D, kan beliau sudah ini tercerahkan, sudah tersadarkan. Kita Iya, ini biar mengucap lebih syukur, mantap lagi. alhamdulillah. Biar lebih mantap lagi Bun, biar lebih mantap. Gitu. Ya, Gurunda, petua dan nasihatnya sekarang Gurunda. Abdul. Nanti nanti dibantu mohon sama izin. Abi sama teman-teman netizen. Silakan. Baik, mohon izin Gurunda. Flashback aja perjalanan mereka itu sangat luar biasa loh, sebetulnya 1 tahun ke belakang. Gitu. Jadi mereka itu terusir, ya mereka itu terusir dari rumah. Pertama dari si Awan dari Protestan ke Katolik, dari Katolik mereka berdua diusir sama orang tuanya. Asbabnya itu karena mereka itu mencuri-curi beli Al-Quran untuk mempelajari Islam. Masya Allah. Nah, begitu ketahuan mereka baca Al-Quran langsung diusir dari rumah, dan sekarang ini alhamdulillah beliau ada di Kalimantan Timur di pedalaman gitu. Ini bersama anaknya itu ada di pedalaman Kalimantan ya. Alhamdulillah waktu itu terus naik ke room itu, nah berapa kali itu naik ke room, terus akhirnya teleponan by WhatsApp karena tidak mau secara TikTok, jadi kami teleponan WhatsAppan. Nah, latar belakangnya seperti itu Gurunda. Jadi alhamdulillah saking kepinginnya masuk Islam, diusir pun, meninggalkan harta apapun mereka siap, dan alhamdulillah faktanya mereka itu bisa menjemput hidayah dengan baik. Selamat Awan ya, kamu bisa menjadi imam yang insya Allah menjadi dambanya. Amin. Semoga istiqomah ya Bang ya. Istiqomah ya Awan ya, sama keluargamu. Berarti Aki Seber ini beliau dua-duanya ini lahir Kristen ya? Atau salah satu ada yang ya, jadi si Awan itu dari anak dari salah seorang pendeta di Jogja, dari Protestan. Terus si Irene itu dari anak seorang Katolik ya, bapak ibunya Katolik. Nah, Masya Allah. mereka ya, jadi mereka itu 2 kali terbuang ini hitungannya, gitu, 2 kali diusir, jadi seperti itu. Jadi sekalipun mereka pindah ke Waalaikumsalam. Bang Zuma, Bang Kores, Bunda Risma, izin usul. Kemarin ini kan Mas Awan ini kan nikahnya secara Katolik. Kalau bisa dia nikah ulang secara Islam gitu. Lebih baik kan, lebih bagus gitu. Kalau kemarin ini kan secara Katolik dia nikahnya kan. Nah karena sekarang udah masuk Islam, dua-duanya dia nikah secara Islam gitu, diulang lagi gitu. Terima kasih. walau nggak usah pesta ya. Biasa-biasa saja. Yang penting nikahnya. Ijab kabulnya. Ya ijab kabulnya. Terima kasih udah dinaikin. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, saran ditampung akhi. Syukron. Ya, silakan Dinda, mana tahu ada yang ingin membantu prosesi sunat, biayanya. Silakan, mungkin teman-teman bisa mengumumkan ke netizen yang siap untuk membantu itu, silakan. Ya, bagi teman-teman, Kak Kores lanjut. Enggak, Bunda. Bagi teman-teman, saudaraku netizen, kan, Masya Allah ya, malam ini kita mendengar syahadat ya. Saudara kita, saudara baru kita sambut dengan hangat ya. Dan alhamdulillah ya, beliau ini belum disunat ya teman-teman. Jadi kita berharap saudara-saudaraku muslimat ya, berpartisipasi atau berimpak untuk memudahkan urusan beliau ya, untuk biaya sunat gitu loh, berapapun itu ya teman-teman. Tadi itu berapa terkumpul ya?
Masya Allah, saudara kita yang syahadat yang ini. Jadi silahkan ya, melalui rekening nanti kita salurkan ke saudara baru kita di rekening BNI 75 kali 51770 rekeningnya ya. Oke, kita ketik rekeningnya ya teman-teman. Berapapun ya untuk meringankan niat beliau untuk berkhitan, dan itu syarat wajib ya, sudah bersyahadat harus berkhitan. Berapa nomornya ya? BNI 75 kali 51770 api Apologet Islam Indonesia. Screenshot ikhwan, screenshot. Itu ya teman-teman. Terus konfirmasi ke nomor Bank Kores atau ke nomor akun, ke nomor siapapun ya orang-orang di API, supaya kita bisa memberikan beliau sesuai dengan apa yang diperuntukkan untuk beliau ya teman-teman, saudara baru kita ini. Insyaallah. Ini untuk ya. Bunda untuk meluruskan, mungkin masih banyak yang ragu tentang orang kafir yang sepasang ya suami istri masuk Islam, apakah perlu nikah lagi atau tidak. Imam mazhab, 4 imam mazhab ini nggak ada yang khilafiyah ini. Ya, ini tertulis di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqiyah ya. Jumhur fuqaha, ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, menurut pendapat yang sahih ulama Hanabilah, dan sebuah pendapat dalam kalangan ulama Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan orang-orang kafir selain orang-orang yang murtad adalah sah. Tuh ya. Jadi nggak ada keraguan sebenarnya, para ulama itu nggak ada yang 4 mazhab malah ya, itu tidak ada yang khilafiyah mengenai pernikahan orang kafir kalau dia masuk Islam bebarengan, karena syahadatnya itulah sebagai ganti dari ijab kabulnya itu, begitu kawan-kawan ya. Itu jadi kalau mau nikah lagi untuk mendapatkan surat menyurat ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa gitu ya. Itu aja yang saya sampaikan. Mantap Pak De. Jadi katanya hari ini udah 3 Gurunda yang syahadat masuk Islam. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap semalam ini ikhwan. Di Makassar juga ada offline. Tadi yang Bang gimana? Oh, lebih dari 3 berarti hari ini. Iya, di Arematia, tim kita di Arematia. Yang Bang Hadi tadi, Adi? Gimana? Yang Bang Hadi tadi katanya sama Bang Kian Santang itu? Iya. Katanya mau Arabkan juga. Nah, ada tadi di sini, Pak. Ada. Oh, Masya Allah. Di Jakarta juga. Masya Allah. Semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah. Subhanallah. Menggunakan akal sehat. Jadinya ya nanti masjid akan semakin full, semakin penuh dengan jemaah. Alhamdulillah. Itulah. Yang malam Gurunda live menyampaikan, ya pastilah mereka akan berpikir ya. Saudara-saudara kita ini pasti akan sedikit banyaknya pasti akan ada yang tersave di pikirannya kan. Jadi pasti akan mencari. Yang tadi ragu, tambah mencari mereka. Akhirnya alhamdulillah udah menemukan kebenaran. Iya. Tapi emang Gurunda ini Allah persiapkan dari masa kecil ikhwan. Nggak ngerokok, mabok enggak gitu kan, bela diri iya, fisik kejaga, makanya dakwah bisa berjam-jam.
Aku begitu mana ada. 2 jam ngomong asam lambung kumat. Masya Allah, mantap sah Panglima kita. Kores kan buat merokok, Kores buat begadang. Pas puasa Iya itu loh. rumah ini tahan. Aku ngomong bentar aja haus loh aku. Heran aku. Puasa mujahid lain libur siang. Ini beres sahur sampai ketemu asar hantam terus. Pikirku orang Masya ini Allah. minumnya oli apa kok tahan. Bukan orang ini gurunda ini. Gurunda itu terjaga sholatnya, terjaga olahraganya. Sholatnya terjaga, olahraganya terjaga. Makannya aja itu yang ini kadang ditunda-tunda makan tuh ya. Tapi sholatnya Masya Allah ya, olahraga tuh. Gitulah kalau mau stamina bagus tuh, Kores. Kores banyakan rokok daripada makan. Udah telat Bun, aku udah 51 ini. Udah telat, harus ngulang lagi tahun 75. 51 Bang Kores. Udah tua Kores ya. Aku 75, kelahiran 75. 2 tahun sama saya Kores. Ada berapa? 53? 53. Oh iya. Senior. Bohong. Kores ini sekitar 45 kalau nggak salah. Enggak lah, beliau masih belia kali, akhi. Umurnya 30-an lebih. 30-an. Gurunda, iya. Masih mau jadi Ini gurunda yang nggak percaya. Aku 75. Ayo, daripada bahas umur, lanjut lagi dakwah. Aku di bawah ya, Panglima. Asatid API, bangsawan API dan Ikhwan Filah. Masih mau lanjut. Lanjut dakwah Gurunda. Iya, udah jam 3 di sini loh. Oh alah, oh ya wes. Iya, izin Gurunda sama guru yang lain. Saya juga mohon izin saya turun dulu. Saya nyimak di bawah aja. Iya. Ya, terima kasih banyak siang lagi kita sudah bimbing adik saya kembali kepada fitrahnya ya. Tunggu Akhi Seber. Akhi Seber di mana domisili? Lampung. Oke. Ikhwan yang serius ya, yang muslim bener-bener yang bisa mengayomi ini apa pasangan mualaf ini, tolong kontak Akhi Seber ya. Kalian tolong urus Ikhwan ini, dia punya hak untuk diurus oleh kita muslim yang senior dari lahir. Iya. Gitu. Dan begini Kores. Insya Allah sih rencananya Bang Kores, rencananya insya Allah kalau tidak ada halangan, karena kan memang posisinya si Iren ini kan masih hamil tua, sudah 8 bulan, jadi khawatirnya nanti kandungannya terganggu karena di perjalanan. Setelah lahir nanti insya Allah kami mau tarik ke Lampung gitu, karena alhamdulillah ada salah satu rumah yang bisa mereka jadikan buat alhamdulillah mantap berpijak. Akhi Seber ini di Lampungnya di mana? Di Pringsewu. Waduh, yang dekat ini ya, dekat apa lagi Linda? Kores Cibubur, bukan? Dekat Cibubur, dekat. Pringsewu dekat ini dekat Ustadz Alif Gurunda. Dekat Ustadz Alif. Iya. Berarti di kota ya? Di kota Kabupaten Pringsewu. Kabupatennya, kalau ke kota dia 1 jam. Kalau Ustadz Alif di ininya kota, jantung kotanya di Bandar Lampungnya. Oh iya. Nantilah kalau saya ke Lampung kita jumpa kalau bisa ya Bang ya. Siap. Iya. Insya Allah. Jadi izin saya sampaikan. API kan punya program tuh kajian fikih setiap pagi yang dibawakan oleh Divisi Dakwah ya, itu Ustadz Tahta. Jadi saudariku yang mualaf ini tolong disimak ya pagi-pagi jam 7 atau setengah 8. Stay di komalnya Ustadz Tahta. Jam 8 kalau di sana ya, di tempatku jam 7. Oke. Jadi tiap hari ya teman-teman, itu untuk kajian untuk para mualaf. Mualaf bebas naik bertanya ya. Memang itu salah satu program dari API untuk mengawal saudara-saudara mualaf kita biar tercerahkan. Tuh Ustaz Daman juga Bun. Oh ada Ustadz Daman. Jadi itu divisi dakwah ya. Silakan dilihat setiap pagi tuh. Itu programnya Ustadz Tata yang ini ya teman-teman. Bebas mualaf bebas naik ya. Bebas naik bertanya apapun yang ingin dipertanyakan. Itu Gurunda. Itu program API. Oke, sip, Masya Allah.
kasih. Ya, Lanjut. baik. Gurunda, guru-guru, saya izin turun dulu. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau makin tutup ki, tidak Iya. diskusi makin. Jangan mungkin setengah 4 minimal kita tidur dulu sebentar. Kemarin malam itu apa ya? Kemenakanku itu di tempat tahu wisata itu sama anunya klubnya itu berapa itu? Oh, tadi malam ramai bermalam. memang. Iya, menginap ki, bilang. Tadi Kamu malam kasih berarti. tahu ki, di sana mi pilih kalau mau ke anu Wih, keluarganya. jago memang bunda. Luar biasa. Jadi nasur pernah itu tuh nasutin syuting na kamera na video. Nanti kita sebarkan lagi ke keluarga kemana-mana. Alhamdulillah. Mantap, Gurunda. insyaallah. Semakin Makasih, ini Bu. nanti semakin terkenal. Dan itu Gurunda siapa dosen yang di Unhas itu dia mau katanya diundang untuk hadir. Bu Kalau Prof. kalau apa? Hari jadi api. Coba Iya, Bu ditanya, Dinda Kores mau tahu tuh berapa kira-kira personil dari Unhas? Ya, itu Bun, tolong di ini ya Bun ya. Personilnya Unhas, personilnya Pak Arif itu, tolong di ini ya Bun, tolong didata ada berapa orang di sana. Nanti ngaruh ke konsumsi Iya, sama akomodasi nanti gitu. Iya. Nggak dirasa loh. Nggak dirasa udah ini. Tinggal bulan ini loh Kores. Sebulan lagi. Nah ini Ikhwan aku kasih tahu ya Ikhwan, untuk kalian semua, milad ketiga ini akan diadakan di Makassar dan insya Allah akan ada puluhan juta dari APII kita gelontorkan sodakoh kepada para mu'alafah. Wabil khusus yang bersyahadat di APII, insya Allah ya Ikhwan ya, doakan lancar niatan mulia yayasan kita. Amin. Amin Allahumma amin. Ya, saya infokan juga sekalian ya teman-teman tadi. Kemarin ini kan udah sepakat, awalnya saya sepakat dengan Ustadz Uas untuk jumpa di bulan Agustus ini. Nah, saya informasikan dan juga saya udah infokan ke Bang Tengku Nasrullah bahwa jadwal kita arahkan ke bulan Desember karena mana tahu berangkat kita umroh Januari kan gitu. Nah, alhamdulillah juga bulan November ke Desember itu udah mulai pengambilan gambar film Sabeni. Jadi kemarin saya sudah dihubungi oleh Mantap itu Gurunda. Jadi artis. Jadi maksud saya kelihatannya agak lama nanti Jakarta, mungkin 2 bulanan. Jadi kalau bisa teman-teman API Pusat ada jadwal keliling Safari dakwah Gurunda. Iya, boleh. Everything is underwear Gurunda, aman. Masya Allah, alhamdulillah jadi itu Ikhwan ya, nggak jadi kabar kemarin kan Gurunda akan safar ke Jakarta tahunan itu Agustus, insya Allah akan diundur ke November Desember ya Gurunda ya. Iya. Oke, Kita juga mau kebetulan kan di film Sabeni kita dipasangkan dengan Gubernur Jabar. Dan mudah-mudahan API bisa ini nanti komunikasi dengan gubernurnya. Pak Dedi. Amin. Afwan Gurunda, ini yang di bawah ini fokus mualaf. Udah habis dari tadi berapa jam udah dikasih fokus mualaf. Kita mau info API dan kegiatan Gurunda, masa nggak boleh? Ini Gurunda juga udah mau closing, woi. 3:30. Gurunda capek, ya Allah. Apalah kalian ini? Insya Allah ini ya, milad api yang ketiga ini spesial karena nanti kita di milad api ini insya Allah peletakan batu pertama untuk pesantren Apologet. Nah itu dia. Iya. Mungkin dari Tapi ini mualafnya dulu, siapa tahu mau istirahat. Iya, mana tahu ada yang ingin disampaikan, silakan. Silakan Mbak Irene sebelum istirahat. Karena beliau ini lagi hamil tua kayaknya. Iya. Udah 8 bulan. Mbak Irene, silakan. Iya. Terima kasih Bang Zuma dan sama-sama. Iya, ini pilihan. Udah yakin. Terima kasih Bang Zuma, pencerahannya tadi jawabannya telak sudah.
Alhamdulillah sama-sama Bang. Selama ini saya bingung, sudah kejawab semua. Alhamdulillah, semoga istiqomah ya. Ya, amin. Semoga istiqomah Bang sama Minta istri. doanya buat amin. Istri saya nanti lahirannya lancar gitu. Amin. Rabbal alamin. Udah izin pamit. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mandi wajib Bang. Iya. Tetap koordinasi ya dengan kita ya. Ada apa-apa tetap koordinasi dengan kami. Kami API Pusat siap untuk mendampingi para mu'alaf. Alhamdulillah. Silakan kalau ada lagi yang ingin disampaikan, teman-teman. Pak De tadi masalah ini, sampaikan dulu Pak De masalah pesantren kita. Ya, silakan. Upload Pak De. Ya, saudaraku sekalian ya, insya Allah niat kita ya, yang udah tertunda bertahun-tahun, mungkin sudah hampir 4 tahunan, kita ingin sekali mempunyai wadah ya, semacam pesantren yang di dalamnya nanti ada kurikulum, terutama ini untuk kristologi gitu ya, karena pesantren-pesantren di Indonesia ini belum ada memasukkan kristologi ke dalam kurikulum mereka. Insya Allah kita akan menjadi yang pertama ya akhi ya, menjadi yang pertama mendidik santri-santri kita di bidang kristologi. Nah, maka dari itu saudaraku sekalian, mohon bagi Anda yang ada kelapangan rezeki untuk ikut andil dalam membentengi umat. Nah, ini barcode-nya sudah dikeluarkan oleh Bunda Rama. Anda bisa langsung melalui QRIS ya, untuk bisa ikut andil berapapun, tidak masalah. Anda punya 5.000, punya 1.000, kalau lewat QRIS bisa, mau 2.000 ya, seikhlasnya. Yang penting saya harus ikut, kan gitu. Masa 1.000 2.000 nggak ada, kan kebangetan gitu. Ya saudaraku sekalian, insya Allah kalau kita itu peduli dengan agama Allah, itu Allah akan menolong kita. Intang surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum gitu kan. Jika kamu membantu agama Allah, Allah akan membantu kamu, akan permudah urusanmu di dunia dan di akhirat. Itu saudaraku sekalian. Yuk, bagi saudara-saudara, yang penting kalau belum ada sekarang niat ya kan. Saya niat ingin ikut membantu pergerakan API, khususnya dalam mendirikan pesantren apologet. Nah, begitu. Itu aja Aki yang saya sampaikan. Iya, Masya Allah, luar biasa teman-teman sekalian. Iya, terima kasih Akhi. Insya Allah hari Jumat nanti kita akan umumkan berapa sudah saldo yang ini. Kalau perlu rekening korannya kita tampilkan juga, nggak masalah. Jadi dari tanggal 31 sampai hari Jumat ke depan, nanti setiap pekan kita akan umumkan. Sahabat-sahabat ya. Iya. Karena kalau dia tiap bulan itu kayaknya kebanyakan kertas gitu. Nanti karena saya lihat pergerakan dari teman-teman ini untuk pesantren kita ini, subhanallah, mereka antusias sekali, akhi. Mudah-mudahan benar bulan 9 kita sudah buka peletakan batu pertama, insya Allah. Ini harus terrealisasi, betul, harus terrealisasi. Dan karena kita sudah melangkah, kita jangan mundur, tetap melangkah, apapun resikonya. Jadi teman-teman netizen juga mohon dimengerti ya, di sela-sela kami diskusi, kami akan tetap mengajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekolah kita ini. Karena ya kami tidak akan membiarkan kekuatan umat Islam itu rapuh di hadapan musuh karena tiadanya orang yang peduli. Mudah-mudahan dari instansi-instansi pemerintah yang punya
punya kapasitas untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan ini, itu segera turun tangan untuk membantu. Gitu ya. Teman-teman yang punya usaha besar, yang kerja di bidang usaha swasta, yang memiliki dana-dana zakat, harta dan seterusnya yang besar, bisa menggelontorkan di program kita ini. Semoga aja. Karena banyak dana-dana yang biasa di perusahaan-perusahaan itu, dana-dana zakatnya, infaknya yang biasanya malah diserahkan ke pihak bank. Nah, kalau bisa diserahkan kepada yayasan untuk pembangunan sekolah apologet kita ini. Itu yang kita harapkan, supaya cepat pergerakan kita. Begitu teman-teman sekalian. Amin, amin Gurunda. Ya, ini aku update untuk kalian, Ikhwan. Ya, Guru, Bunda. Bagi yang mau berinfak, bersedekah, ya, itu ada keris ya. Kuris. Itu teman-teman yang mungkin ada yang baru nyimak, ini yang masih 8 sekian netizen ya. Ini kode untuk scan berapapun ya yang saudara-saudaraku mau infak ke pesantren yang insya Allah direncanakan akan dibangun di tempat wisata Gurunda. Tanahnya sudah ada teman-teman ya. Itu tanah Gurunda ya luas. Itu beliau infakkan untuk sekolah itu. Insya Allah ya, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan diridhoi dan dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Amin. Ya, Ikhwan, ini aku ke info untuk kalian yang belum paham pergerakan API di dunia nyata sudah sampai mana. Di 2026 ini ya, alhamdulillah renovasi Masjid Al-Husaini Ciranjang itu akan segera rampung. Ini kan program kita dari 2 minggu kemarin. Itu peresmiannya, serah terimanya di tanggal 8 Agustus 2026, Ikhwan, gitu. Lalu kemudian nanti akan lanjut juga, kita akan membantu pesantren khas Kempek. Itu Cirebon. Dan insya Allah juga itu perairan. Dan berikutnya juga Masjid Nur Maulidah di Bolangi, Ikhwan. Dan itu pergerakan online API, pergerakan offline API yang nyata dan terjadi dan konkret gitu. API ini yayasan, bukan grup WhatsApp. Sehingga semua pertanggungjawaban yang kalian titipkan kepada kami bisa dilihat dan bisa kalian audit begitu. Dan sekarang mimpi besar Gurunda udah lama ini, yaitu pesantren, mohon dibantu supaya terjadi peletakan batu pertamanya di Milad 3 API, dan target rampung itu di 2027 ya Gurunda ya, udah mulai berjalan ya. Iya. Amin. Nah itu Ikhwan ya, bantu API untuk membantu umat melawan para taritung panghujat gitu Ikhwan. Oke ya, Panglima, itu aja yang bisa aku bantu sounding. Lanjut. Oke, baik teman-teman sekalian, terkait dengan mu'alaf yang barusan, ketika beliau para mu'alaf ini sudah ada di bawah kontrol Apologet Islam Indonesia, maka percayalah kami tidak akan menyanyiakan amanah terkait sunatnya. Insya Allah semuanya akan kita tangani. Sunatnya beliau tadi kita akan bantu. Makanya tadi kenapa Dinda Kores tanya sahabat saya sabar ini di mana gitu. Itu artinya kita akan berkoordinasi sunatnya di mana, seperti apa biayanya, dan tentu API dalam hal ini yang memegang amanah dari netizen yang akan memberikan ruang untuk mempermudah sunatnya. Jadi nggak usah khawatir, amanah dari sahabat-sahabat semua akan berjalan dengan baik. Kami tidak menyanyiakan mu'alaf, kecuali satu, mu'alafnya yang menjauh, mu'alaf yang tidak ingin kita bina. Selama mu'alaf itu mengharapkan API untuk menopang mereka, kami, yayasan kita ini memang tugasnya itu bagaimana para mu'alaf ini bisa kita memperbaiki taraf hidupnya, perekonomiannya kalau perlu. Jadi nggak usah dikhawatirkan, kami tidak akan menyanyiakan para mu'alaf. Saya kira begitu. Ada lagi? Nggak ada nih, tutup. Istirahat, ayo. Oke, baik. Akhi, makasih ya. Bunda Rahma, Dinda Kores, makasih semuanya. Kita istirahat dulu, besok kita lanjut lagi. Ya.
Teman-teman dimanapun berada, alhamdulillah, terima kasih atas atensinya telah bersama-sama dengan kita di sini menyaksikan saudara-saudara kita sudah bersyahadat mu'alaf. Ya, kita semua insya Allah akan menjadi saksi di hadapan Allah betapa orang-orang ini menjemput hidayah dikarenakan tentu salah satunya adalah karena mendengarkan dialog-dialog lintas agama sebagaimana pengakuan mereka tadi. Kita tidak butuh validasi dari orang-orang, kita nggak butuh kemudian orang mengakui enggak, tapi mereka sendiri yang mengatakan itu. Kalau mereka sering mendengarkan dialog sehingga mereka goyah kepercayaannya dengan kepercayaan yang lama menuju kepada kebenaran Islam. Untuk itu saya berterima kasih kepada antum semuanya para netizen, baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube. Terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada kami, bentuk perhatian, doa, dukungan dan seterusnya. Insya Allah Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus kepada saudara kami Kristen yang mendengarkan atau yang berdialog dengan kami, jika kebenaran yang kami sampaikan itu menggores hati kalian, saya pribadi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sebagai Muslim, kewajiban kami memang menyampaikan yang hak dan juga menyuarakan mana yang batil itu. Jadi ketika Anda merasa aduh sakit nih Bang Suma berargumentasi seperti ini, silakan hadir di komal-komal kami. Kami akan berikan penjelasan yang lebih menyeluruh dari apa yang Anda permasalahkan. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yahi, makasih Bunda semuanya. Dinda makasih ya. Iya Panglima. Sehat semuanya.